kan dulu nanti sama Sob Katul Bekatul teman-teman dia ada di sini katanya. Oke, silakan. Ya. Kemudian disampaikan sama Sob Katul hari Minggu waktu Amerika. Hari Minggu malam saya ditelepon. Ternyata mereka tidak mau lagi membantu apologet yang di Indonesia. Alasannya apa? Ya nanti dia keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi mereka bilang kita capek. Tapi kalau kalian mau berangkat ke Amerika, kami fasilitasi, kan itu. Alasan kedua, waktu kasus Gracia Velo, ini langsung ya diomongkan sama saya. Kalau nggak percaya, Sob Katul berapa kau kirim sama Gracia Velo bilang. Waktu itu mereka minta donasi 300 juta. Setengahnya itu dari Al Hayat Indonesia. Sob Katul Bekatul itu pimpinannya kan. Sebenarnya bukan Sob Katul pimpinannya. Nah, mereka mengirim ke Gracia Velo. Tujuannya dulu ya biar diurus baik begini. Rupanya tetap aja. Ya kasus itu naik dan ya hukumannya lumayan lah katanya kan. Jadi mereka kapok, nggak mau lagi. Daripada kalian bolak-balik katanya, udahlah berangkat aja semua ke Amerika. Nah itu tahun 2024 sekitar November atau pertengahan November ya. Nah dan di situ saya tolak. Kemudian tiba-tiba Edis sudah di Amerika. Nah ini ternyata memang sudah dipersiapkan. Sasaran Edis pertama berangkat, coba kalian perhatikan ke LA, Los Angeles. Disitulah markasnya Hernita Reagan, Los Angeles. Jadi itu bukan kebetulan, memang disetting. Edis saja pertama kan tidak mengakui kan. Setelah aku kasih tahu posisi mereka, Edis mencak-mencak, marah-marah. Kan lucu. Kalau tidak mengakui ngapain marah-marah? Kau tunjukkan halaman orang. Ya kan halaman orang, bukan halaman Edis. Nah artinya itu benar. Bahwa si Edis kemarin di LA sekarang sudah pindah ke California. Kenapa saya tahu dia di California? Karena fotonya ada di California. Saya tahu, orang nggak tahu kan? Ya itu yang bisa saya pembuka dulu. Nanti RD-nya naikkan aja. Biar marah-marah dulu mereka. Oke. Ini. Bentar, oke, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa di tap layar dan di share ulang ya, biar makin rame. Ya teman-teman ya. Nah ini Bang Rudi, jadi biar tidak terjadi salah paham antara abang dengan Kristenan yang lain. Maksud dari Bang Rudi untuk mau membuka ini semua, tujuan utama dari Bang Rudi apa? Biar teman-teman yang di bawah yang agar bentar Pandemika. Gimana? Bentar. Sebelumnya itu ini kan aku sama Wak Labu kan udah lama juga nggak ngobrol nih. Cuman gini Wak Labu, ada sesuatu yang baru juga sebelum nanti disampaikan terkait motivasi kenapa membuka ini. Tolong Nandar turunkan dulu judulnya Nandar. Ini dekat lehernya Wak Labu, turunkan sedikit ke bawah. Nggak nampak di ini. Nah pertanyaannya gini dulu. Udah lihat Yusuf Manubulu terbaru nggak? Udah yang marah-marah sama Kapolri itu. Bukan. Yang terbaru ini dia belum. menghujat langsung terang-terangan mengatakan bahwa Allah suhunya Muhammad kayak gitu. Ada dua. Oh enggak. Nah, belum aku curiganya aku dia udah keluar juga nih. Aku nggak tahu nih kalau Bang Rudi dapat informasi nanti. Kalau Yusuf Manubulu aku paham kali. Gini. Waktu Ucuk Bulu ditangkap, salah satu pengacaranya ada temanku, ya. Dan dia datang ke sana dan apalah bercerita ya. Kemudian apa yang terjadi, dia juga habis-habisan, banyak ya. Makanya dia bisa 7 bulan. Setelah itu, dia langsung lari ke Australia. Dia hanya sebulan di Indonesia, hanya berbicara bla 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 bla, langsung lari ke Australia. Jadi sekarang Ucuk Bulu sudah lama di Australia. Kenapa dia lari ke Australia? Bentar Kenapa Bang. dia lari? Sebentar. Nah, berarti teman-teman, apa yang saya duga ini benar. Kenapa Ucuk Bulu berani menghujat total sekarang? Karena dia sudah di luar negeri. Betul berarti Bang Rudi? Betul. Konfirm berarti. Lanjut. Jadi begitu dia keluar, turunin stikernya terlalu tinggi itu di lehernya. Leherku harus gini kan. Wak Labu, turunkan dulu Nandar. Turunkan dikit Nandar. Kesaksiannya turunkan dikit. Lanjut Bang Rudi, lanjut. Nah, jadi dia itu sudah di Australia, sudah. Nah, kenapa dia lari? Jawabnya sederhana. Pertama, dia khawatir kan laporan ini satu video itu kan satu LP. Videonya 100 laporan bisa masuk. Nah, itu diungkapkannya, saya lari ke Australia ini, tujuannya apa? Nanti dilaporkan ini, laporan ini, aku bolak-balik penjara aja lah kerjaku katanya. Maka dia larilah ke Australia. Jadi, jaringan ini sebenarnya ada 3 ya. Amerika, Eropa, dan Australia. Cuman yang di Australia ini, dari info yang ku dapat, itu dikomandai juga dari Amerika.
Ya, jadi mereka tinggal pilih mau kemana. Nanti orang Amerika ini mengirim dana segala macam, menyiapkan segala tempat, itulah ke sana. Nah, sebentar. Pertanyaan tadi Tante Mika, kenapa aku harus mengungkapkan ini? Karena begini, saya punya keresahan sendiri. Keresahannya itu apa? Ini sangat berbahaya loh. Hari ini kalau kita di orang marah dan sebagainya, ya. Nah, dan ajaran Kristen itu tidak ada berkata begini, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, ya. Ajarkanlah atau carilah atau galilah isi Al-Quran, Nabi Muhammad atau Islam. Itu nggak ada itu. Nah, ini lama-lama aku lihat pendukung saya di situ tidak mau mendengar firman Tuhan orang Kristen lagi, tetapi lebih senang mendengar Edis menghujat. Bagi mereka, setiap mereka menghujat, itu mereka sangat bergembira dan sangat senang. Sekarang aku jujur ya Rifa ya, waktu kalian dulu dilaporkan, kan aku orang paling menentang. Karena aku tentang, aku mau dilaporkan ke polisi, sampai aku minta maaf waktu itu. Nah, waktu itu aku diserang juga, Yudas Iskariot dibilang, kuingatkan mereka, percaya kalian akan menemui tembok yang sangat tinggi dan tebal. Dan akhirnya apa? Sekarang benar kan? Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Mana suara kalian? Gue bilang, gak ada ejek mereka kan. Nah, begitu si Edis muncul, Edis ini dianggap pelampiasan amarah mereka kepada proses yang gak terlaksana ini. Bukan terlaksana, tapi bagi mereka ini lambat. Maka begitu Edis muncul, dia memaki-maki segala macam, orang ini senang. Ya sudah, kita berimbang. Begitu ya. Maka dari itu aku berpikir, ini lama-lama sangat berbahaya. Hari ini orang hanya akan ribut di TikTok, besok enggak lagi. Begitu ada, maaf ya, itu akan terjadi di dunia nyata. Poso, kayak di Poso kemarin itu. Kita jangan sampai situlah dulu. Kita katakanlah kayak misalnya ada orang ibadah dilarang, ada orang ini misalnya begitu. Atau ada orang yang tertentu datang, mereka kenal, dilarang di situ khotbah atau dilarang entah apa. Itulah hal sederhana. Silakan apa lagi? Ini sudah banyak yang bergabung ya. Cuman di sini Tante Mika dan saya akan memandu wawancara Bang Rudi ini terkait ini demi kita juga. Nah, mungkin saya flashback dulu ke belakang Bang Rudi ya. Gelarnya udah ganti dari Wak Labu jadi Rudi Iskariot ya. Kalau dulu panggilan sayang dari saya tuh Wak Labu, teman-teman. Kalau dia manggil saya Nek Lampir ya, tapi nggak apa-apa. Dulu kami berdiskusi itu mengutamakan data, walaupun Wak Labu ya adalah namanya nggak mungkin dia betul kan. Tetapi tetap kami dulu itu masih komunikasi, maksudnya kami masih mengedepankan edukasi. Nah, yang sekarang ini betul yang kata Wak Labu katakan, sekarang ini tendensiusnya tuh sudah panas sekali, maksudnya sudah kelihatan ini arah kebenciannya tuh udah nampak kali. Ya, sudah nampak sekali arah kebenciannya seperti yang dilakukan si Kudis TV ini. Nah, terakhir itu ya kalau kita lihat saking ininya terjadi yang di Sumatera Barat itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudis TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudis TV nih katanya kan. Jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah, mungkin Baru deh, silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini, Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama, si Kudis TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa? Apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak? Bagaimana kronologis secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan, Bang Rudi. Ya. Aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Iya. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia, bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik
Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis itulah munafik. Orang munafik itu dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Yehova. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya saya, Dis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu oneness, kata dia ya. Nah ini, banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Jedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdua dengan dia. Boleh dipastikan, dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena, ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya, 100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah. Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang, uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT. Jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu. Berapa yang dia ambil saya tahu. Begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu. Pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah, dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal. Mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok-besok di WA-nya aku. Kurang ajar kau. Kau aja apa? Kau libat-libatkan orang begini begini. Ya aku udah resah aja lihat kalian, aku bilang. Kalian itu pergi ke luar negeri. Tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan, aku bilang. Metatron, Sob Katul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat. Karena mereka dibayar untuk menghujat. Dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini, mereka nggak siap. Makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur, Amerika, Eropa, dan Australia. Ini tiga ini. Yang gagal berangkat, ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botaktron bilang Mikana membongkar datanya si Edis, itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi oneness, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron. Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga, yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal. Ya, tapi sakit sekarang juga lagi diusahakan. Kenapa? Sakit juga, bukan sakit. Bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Nah ini. Nah, ada lagi, sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah ini yang aku khawatirkan Oki loh. Karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garangnya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya relnya yang kemarin. Waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu. Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Silakan. Oke, ini saya sapa dulu Bang Rudi. Walabu kita sapa dulu yang lain ini, mungkin ada yang mau bertanya nih. Di sini sudah ada Gregorius. Gregorius, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu nih, lanjut dulu. Oke. Bang Faruk ada yang mau ditanyakan ke Walabu, silakan. Ya, sebenarnya iya. Gimana, Le? Doublingnya. Sebenarnya bukan mau ditanyakan.
Bang Wan, Doublingnya. Bang Wan saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, Iya. lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini. Ya kan, kenapa saya naik? Kan ini jarang-jarang aku naik ke komalnya apa Bang Nandar nih kan, karena aku tengok lagi Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Lai Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, untuk Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas scroll tuh aku denger. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah kejadian ini, entahlah ya si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah lah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku. Panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Ku naikkan ke atas, begitu mereka on cam, ini apa kok rame kalian anak? Bang, Om, kami dari panti asuhan katanya begini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja. Tapi di luar dari komal, kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan jadi komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah, alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang menghantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini, kok bisa naik kalian ke komalku? Kan gitu. Nih maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke komalku? Kalian tahu aku komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti. Bapak pantinya tahu Bang Faruk, tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat, makanya dia bilang gini, makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke komal penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, kok bisa naik kalian ke situ? Katanya, betul naik ke situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata, gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke Komal Edis untuk mencoba keberuntungan dia di komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi gue bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen, kan gitu. Jadi gue bikin nafiti, komal-komal panti asuhan itu tolong dinaikkan. Panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis, kan gitu. Tapi ya seperti dia bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu, panti asuhan Kristen naik lagi ke komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri menghantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana, gitu juga. Juga beberapa kali naik ke komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu, di komalnya itu, sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh, untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam, 2 hari yang lalu, waktu naik panti asuhan Kristen ke komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia. Nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah, aku bilang. Yang Kristen yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia. Malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu, mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu.
Nggak ada di transfernya 1 juta itu. Dia bilang sama aku, bapak pantinya, bang, abang kenal nggak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu? Kenapa? Nggak ada di transfernya bang, katanya. Kenapa bang dengar kan dia bilang, iya, aku bilang, nggak ada di transfer dia, kata dia. Aku nggak tahu, itu lawan debatku, aku bilang, bukan kawanku, kami kenal ya di Komal itu aja, aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya, kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikir sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini, apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan, umat Islam termakan ke perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan. Nonton kita mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan ya rasa kalian di Komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya. Ya. Jadi buat Lairudi ya, terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama pegiat dunia debat ini dan juga para teman-teman teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya ya kan, kendalikan emosionalnya ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis, tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya gitu loh, yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya gitu lah ya. Makasih Uni. Aku tambahin. Lanjut. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini, daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia, nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu. Banyak kali cakapnya itu. Sok-sok untuk rumah apologet atas nama siapa? Kan atas nama dia, ya. Maka saya bilang, kau bangunlah gereja, uang kau 4M, kau kirim ke Indonesia 1M, udah bisa bangun gereja, panti asuhan dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu, Edis itu bekas rentenir. Dia betul, ada di videonya. Tidak mau menolong orang. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya apa? Rudi Simamora minta tolong sama dia. Dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rudi Simamora meminjam uang 15 juta, dia mau tar katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edis Tip itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen. Banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Mana seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan. Bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat, setiap ditanya imannya, lari. Contohnya di sini, ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kan lawak dia. Dia tidak pernah untuk diam, misalnya 1 jam dibuatnya, oke kalian tanya ilaku. Nggak pernah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, tidak akan ada yang nonton dia. Dia itu ditonton orang banyak gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan, itu kalian jadinya. Saya setuju, saya bilang. Jadi, kalau kalian ingin Edis itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke Komal-Komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti sudah bisa dia menentang si Edis.
Karena Syedis terkenal saat ini kan. Saya bilang jangan. Ya, kalau satu hari aja kalian tidak naik ke Komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang mau aku tambah Bang Faruk. Dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir. Oke, saya ambil alih dulu sebelum ke Bang Ardiansah dan Bang Wan dan Bang Hadi Celebes. Karena di sini forum ini kita buka untuk Bang Rudi membuka fakta-fakta yang perlu kita ketahui supaya kita tidak saling baku hantam. Saya izin turun Ya, nih ya. silakan. Mana tahu ada teman-teman Oh, di siap, bawah siap. gantian. Terima kasih banyak, Bang Makasih ya Faruk. buat semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap, siap. wabarakatuh. Terima kasih Bang Faruk. Selamat berjuang terus Bang Faruk ya. Salah satu Warahmatullahi wabarakatuh. apologet kebanggaan kita. Oke, Tante Mika nanti ambil alih ya. Jadi begini teman-teman, kita naikin satu slot ini untuk herdernya Kudis ya. Kenapa Bang Rudi siap ngobrol dengan herdernya Kudis ya? Herder Kudis silakan naik. Kami fasilitasi dengan catatan kalian tidak menghujat, tidak menyerang personal. Tapi kalau kalian ingin bertanya kevalidan informasi dari Bang Rudi silakan ya. Begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, Bang. Ripa, Ya. nggak apa-apa mereka mau menghujat saya biarin aja karena biar kuat Oke lah hati kalau mereka. nggak apa-apa sama Silakan. Bang Rudi nggak apa-apa lah. Kalau aku senangnya Bang Rudi dihujat. Musuhan kan gitu. Saya NKRI iya, tapi kan kita sering berantemnya. Oke, herdernya begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, Bang. Ripa, Ya. nggak apa-apa mereka mau menghujat saya biarin aja karena biar kuat Oke lah hati kalau mereka. nggak apa-apa sama Silakan. Bang Rudi nggak apa-apa lah. Kalau aku senangnya Bang Rudi dihujat. Sebelumnya kita kasih kesempatan dulu nih ada Bang Ardiansa sama Bang Hadi Celebes dan Bang Wan mungkin mau bertanya mungkin. Ya, Bang Ardiansa, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya sehat selalu. Amin. Halo, Lerudi. Ya, terima kasih. Halo Lady Diva dan juga. Ardiansa, selamat malam, lama tak jumpa. Iya, lama terakhir kali kita jumpa itu pas Lerudi kabur dari saya itu ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, kita akan diskusi biasa. Saya cuman kepingin tahu gitu kan. Nama asli Edis siapa? Boleh nggak? Nama aslinya Edi Sidaputar, singkat aja. Cuman itu Iya. aja. Edis Cuman Sidaputar. itu. Iya. Dia pernah kuliah di mana? Di Universitas Lampung, Bandar Lampung itu sama di Jogja ini, tunggu bentar. Universitas Lampung. Oke, saya kepingin tahu aja karena berhubung saya orangnya suka. Drop out dia. Tadi udah disampaikan Bang Rudi tadi DO, dia drop out. DO. DO dia di 2 kampus. Cara Sama melihatnya gini. Di Universitas Yogyakarta Lampung. dia, Universitas Bandar sama Lampung di- Teknik Sipil ya. ya, cari aja Teknik di sipil. apa itu, ya di apa namanya itu, Dikti itu kan ada itu. Edi Sidaputar buat, nanti muncul itu. Mm-mm. Terus kuliah lagi di ilmu hukum, betul nggak? Ya, hukum ini apa namanya? Tapi dia mundur lagi. DO lagi. Oh iya Karena betul. kayaknya dia ada kelainan penyakit jiwa juga dia tuh. Iya nih. Tapi dia kalau boleh tahu dia usia berapa, Bang Rudi? Sekarang Kelahiran sekitar 30 kelahiran tahun sekian berapa? lah itu mungkin. Kelahiran tahun berapa? Itu aku nggak tahu kelahirannya tahun berapa. Nanti ku cari Oke. toh ya. Oke, nggak apa-apa. Edi Sidaputar. Oke. Aku Ini ada cuman duanya nih. ya ada 2. Aku cuman pengen tahu aja Bang Rudi. Rumah apologet itu kan. Dulu sebelum diganti menjadi rumah apologet, Unirifa mungkin pernah inget nggak bahwasanya ada tertulis begini. Donasi rumah Edis. Pernah nggak? Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Bukan donasi ya, apa ya namanya ya? Apa namanya Lerudi? Tulisannya apa dulu? Kalau dia selalu bilang itu kolekte. Kolekte rumah Edis, pernah nggak? Dan Ya, itu. pernah. Pernah kan? Nah, Ya, pernah. jadi pernah. pertanyaan saya gini, ya pernah kan Ustadz Yonatan Andar pernah kan? Pertama-tama dia ke sana. Universitasnya tadi Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Lah, rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja.
Mereka berdua. Siapa Jadi- mau ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana. Nggak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara oleh si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah Kumuh. Berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Dan Edis. kutunjukkan alamat usahanya juga kutunjukkan, alamat gerejanya juga kutunjukkan. Pokoknya semua data dia itu beliau itu kutunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis. Ini gara-gara kau ini Edis. Akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ, menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi bantalnya, sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini hebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangannya, lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja, sebelah belakang kan tidak ada. Ya. Jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebo sama itu Taipudin Udin itu. Caikiti. Ya, Udin Caikiti. Jadi Udin mereka Caikiti. saling Oke. mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Sang Debaters. Waduh. Seru sekali ya Anda menjadi 800 mata memandang dibantu Ini tap kesukaannya layar ya Kores ini. teman-teman ya, diseser ulang ya. Tap layar ya guys ya. Banyak serangan Posting ulang, soalnya. teman-teman. Aku mohon Teman-teman di bawah, tap saya layar. minta tolong, teman-teman di follow semua kita di sini, di follow akun saya, akun Undi Diva, akun Bang Greg, akun Tante Mika, akun Bang Greg, semua di follow semuanya, Yang bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya masa nggak mau sih, follow aja gratis kok, masa nggak Biasanya mau ini ya akan kan? diserang ini. Sebentar lagi rungkat ini. aman. Bang, ini Rumah Ini aman, Muslim ini ya. aman, ini aman. aman. Anti goyang. Kemarin kami di Saya tempat lanjutkan ya, karena saya pengen tahu habis. banyak soal Edis nih, Bang. Ya, Bang silakan, Rudi. silakan. Karena saya sebenarnya orangnya tuh mau ngurusi urusan orang lain seperti, tapi Nah, ini berhubung bergantian ya sekarang Bang udah dia. gimana? Oh boleh, kalau mau gantian boleh, silakan. Setelah Bang Ardiansa, Bang Handi Cilebes. Oh ya, Handi, silakan, apa silakan. kabar Rende? Silakan, Bang Kemarin Handi. dia ngundang saya Silakan. Enggak, maksudnya kita gantian buat Oten gitu. Iya. Ya, Ya assalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Kemal Bang. Oke. Ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini? Edis Tipu dan kawan-kawan sehingga Walabu ini murka. Itu dulu. Ya, yang pertama begini. Sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang nggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu nggak karu-karuan. Itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, Dis, engkau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang ya. Setelah itu bulan 5, itulah dia yang buat sebuah permainan yang dengan Rudi Simamora. Yang dikatakannya aku menghabisi uang donasi Rudi Simamora. Waktu itu aku nggak marah seperti sekarang ya. Kenapa nggak marah? Aku telepon dia, aku bilang, harusnya kau tanya aku, Dis. Rudi Simamora 2 kali di penjara. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Ketika kau bicara bulan 5, dia di LP. Dan kau hari ini bilang 1 November aku 2020. Kenapa berhenti? Karena ada si PC The King atau yang mungkin ya praduga saya itu si mata hantu, si mata pisau itu ya. Nah, Robert Lele. iya.
Kemudian oleh si Edis, kau mengerti Dis? Mengerti katanya. Habis itu nggak aku perpanjang, aku biarin aja karena dia baru merintis karirnya di Amerika kan. Nah bulan 9 kemarin, dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis. Kemudian aku ngajak dia berdebat. Dia nggak mau, karena dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, tiba-tiba dia buat video TikTok bilangnya begini. Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, nantilah dulu kau urus dulu si Rudi anak Batak. Jangan kau makan nih uangnya semua. Bla 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 bla, panjang lah. Nah, di situ Sebentar, saya marah. saya izin potong dulu sebentar. Saya izin potong dulu Uni Rifa. Saya ada 2 pertanyaan sebelum itu, sebelum saya turun. Boleh nggak Uni? Sebelum saya turun. Boleh. Bang Handi, kita ganti dulu dengan Bang Aryansah, bisa? Boleh ya, biar Ya nanti gantian. nanti Bang Handi lanjut. Aku turun nanti mungkin teman-teman di bawah juga pengen naik silakan, juga ya silakan. kan. Silakan Oke. ya, monggo monggo. Pertanyaan pertama begini, Bang Rudi. Pertanyaan pertama, apakah Bang Rudi tahu alamat lengkapnya Edi sekarang? Tahu nggak? Di Amerika ya tahu. Begini. Iya di Amerika Sebentar maksud ya. saya. Yang di Amerika Dia maksud saya. membalikkan kamera. Kalau kalian mau melaporkan si Edis, jangan ke Indonesia tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zilenya apa yang sering dia buat memungut-mungut koin donasi itu. Ntar ya aku buka dulu. Nah itu Kirimkan masukkan linknya apa sama ya? aku, ulangi boleh Bang nggak? Rudi, biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam-rekam Boleh, teman boleh. dia di Bang Rudi. GPT ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya, bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku samamu kan, Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Muloa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, Walabu. Bang Rudi. Oke? Kau jangan panggil-panggil abang, nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Ih, lanjut Walabu, lanjut. Ya, Bang Rudi. Itu kan tadi kan mau melaporkan. Itu kan enggak gini, yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang? Bisa nggak? Tunggu. Sebentar dulu, sebentar. Ya, saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada ini. Besarkan dong, besarkan full dong. Besarkan full nih. Bentar. Besarin fullnya. Aku balikkan kameranya ini gimana? Bentar ya. Nah ini. Sebelum Nah, ini lanjut kan ada Bang Rudi nih. Yohanes, bentar teman-teman, ini penting demi keutuhan bangsa kita. Debat boleh debat, tapi jangan sampai memprovokasi supaya nggak terjadi perang agama. Kalau kita sudah perang agama, si Kudis TV cuma ada di luar negeri menikmati peperangan kita. Ada kita yang anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini yang nggak mau terjadi begitu. Nah ini upaya kita bersama. Dijual. Unik dijual nanti. Ini ada korban-korban dari kawan-kawan saudara kita Kristen. Donasi ke sini rekening BNI gitu diantar. Iya betul. Oke. Bang Rudi. Jadi ini sebentar, dia ini ada membuat sejenis, aku nggak ngerti apa ini ya. Kalau mungkin kita dana lah di sini ya. Zile ini ya. 7143258601. Jadi di Amerika itu kalau pakai visa turis atau visa pekerja itu tidak bisa memungut donasi. Jadi dilaporkan aja ke ICA tadi itu, ya mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, kalau alamat dia nanti ku kirim linknya ya, karena pakai koordinat. Oh gitu. Bang Rudi nanti ini aja. Kalau gitu DM saya, bisa nggak DM saya nanti? Ada videoku, coba lihat. Ada alamatnya itu ku buat di situ, di mana? description-nya. Di YouTube. Di video YouTube. mana? Ada itu sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu, 2 minggu lalu ada itu. Judulnya apa? Judulnya? Aku lupa judulnya, nanti ku cari ya. Ada di description-nya itu ku buat. Karena kan banyak videonya. Kirim bisa nggak ke link Ya, ke nanti. DM aku, bisa nggak DM aku nanti? Nanti ku kirim habis ini. Oke, itu pertanyaan pertama ya kan? Itu pertanyaan Nanti ku kirim pertama. ke Ripa aja, karena Ripa aku punya nomornya. Ripa yang membagi ke kalian ya. Oke lah. Dan ya udahlah, itu cukup. ibu Maya apa Amia yang di Amerika itu udah pernah telepon Mila, Bunda Mila. Maya Kenapa? apa Mila lah ya. Jadi katanya itu 1 jam dari tempat saya katanya. Sudah saya kasih alamatnya itu. Iya. Ya intinya aku tunggu DM-nya Bang Rudi. Ini serius ini ya.
Ini serius Ya. ya, ini bukan cuma sekedar Aman. pertanyaan ya, tetapi setelah Ya. pertanyaan ini akan ada sesuatu yang mau menyesengsarakan gitulah intinya. Gitulah. Ya, Bang Rudi. Siap, Oke. siap. Oke. Uni Diva, Ya, siap, siap, Ustadz siap. Yonatan Nandar, semuanya Bang Oke. Handi, Aki Kores, aku izin turun dulu karena mungkin kita gantian sama teman-teman muslim yang pengen Ya. naik juga ya kan. Bang Rudi, thank you. Yuk, semuanya Oke. assalamualaikum. Satu. Waalaikumsalam. Untuk Oten, Tante Mika nanti satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke. Saya terakhir dong sebelum turun. Oke, boleh ya? Boleh, boleh. Ya, sebelum turun nih. Tadi udah dijawab dosa apa. Yang kedua adalah siapa di balik ini semua kaburnya Sang Hujater? Terus apakah masih ada sisa-sisa nih Sang Hujater di Indonesia ini untuk dipersiapkan diekspor? Kalau ada sebutkan namanya. Makasih, saya turun di bawah. Makasih, sampai jumpa. Oke. Saya lupa tadi menyebutkan ada untuk Eropa itu kalian pernah lihat perkelahian Agatha sama pokoknya di Bamtri ada itu videonya perempuan itu. Pernah. Agatha sama Metatron. Ya, kan ada perempuan yang siapa namanya si Lady entah siapa itu ya. Itu juga tahun 2020 pernah menghubungi saya menawarkan untuk pergi ke Jerman. Dia di Jerman itu beliau itu ya. Kalau kamu mau ke Jerman, saya akan fasilitasi semua. Bahkan saya jemput ke Indonesia. Dan akhirnya Metatron kan buka-bukaan untuk menyelamatkan si Agatha Botox di Botox. Botox. Dagu miring. Dibawa dia ke Surabaya ke rumah ibu itu kan sering dia ke Indonesia nih. Dari Surabaya dibawa dia ke Malaysia, dari Malaysia dibawa dia ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang tersisa di Indonesia apakah ada? Mereka tidak ada lagi karena mereka semuanya tidak bisa lolos untuk ke luar negeri ya. Jadi mereka lagi cari cara bagaimana. Kalau Mikana memang udah ditolaknya dari dulu. Dan mereka juga menolak Mikana gara-gara oneness itu. Kalau yang dua lagi karena satu karena penyakit, yang satu lagi memang sulit wawancara dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa blow on bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya blow on dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apa lagi? Naikkan dulu herder sini. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele, Loh, dia kan sudah di Australia. bukannya di Indonesia, masih di Indonesia? Bukan. coba Makanya aku bilang diceritakan. sekarang ini pelarian itu ada 3. Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sob Katul Bekatul Tementul-Mentul. Kalau di Eropa dengan ibu yang, coba lihat di Bamtri deh, ada videonya itu. Dan dia mengakui, kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 Ya. titik intinya. Walabu ya, Dan di 3 titik. Australia, yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu, Di Robert Lele. Ini Ya. Walabu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab belum sama Walabu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya, Wak ya. Yang di Eropa ya. Ya. Nama-nama yang Oke. udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu, Wak? Kalau si apa? Tunggu bentar. Aduh, udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botaktron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Si Botak. Metatron masih numpang sama Oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada Ya istrinya kan kan? di Indonesia. Wah. Iya. Jadi, Wak, berarti teman-teman ini dari nama wanita ya. itu sebentar. Wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Wah. Waduh. Pantesan betah ya. Bobby. Bobby. Oke. Kita mau tanya, ada nggak ini Kores nanti sebelum ke kita lagi yang Islam nanya-nanya, kita naikin herdernya Kudis TV dulu nih. Kita naikin ke herder Kudis TV. Ini si Nih. Egya. Pak Egya, silakan Pak Egya.
Oke, Pak Ega. Pak Egy silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi, Rudi silakan langsung Pak Egy. Tak biadab Mau dibantu kita teman-temannya dia. di tap Wak Labu. layar, di follow-follow. Apa tuh? Meta nonton Teman-teman dia, kita meta di atas. nonton. Biar aja dinonton. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka Pak. Salam, salam Bang Rudi, dia Bater. Salam, salam. Salam, saya nih Kristen. Kan ada apa? Aku dengar tadi statement Bang Rudi. Di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, Coba dulu jelaskan. Kalau terhujat, kalau mengenai penghujat, ya aku jawab. Kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat. Bapak tidak bisa meralat itu. Silakan. gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya Sudah Bang. Macam mana mau melaporkan dia di ke sana, tapi dia di luar negeri Bang. Ya. Tapi Nah, gini. penghujatan dari Edis TV ini sementara Bangku ya. Penghujatan Ya. ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MBM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MBM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MBM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah lapor-melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja. Dia menghujat agama Kristen juga, karena sudah banyak yang Katolik. bereaksi tentang Katolik pun dia hujat, Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah. Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Nah, gini. sebentar, Le, sebentar. Aku dulu, aku nggak Edis, lama ada anak-anak bentar. lagi di nanti akunnya Notan Nandar. Edis, Jadi aku nggak lama-lama. Edis Masalahnya berusaha. gini, kan Edis Bentar ada dulu. dibuat statement. Sabar Edis dulu, Bang. berusaha. Sabar dulu. Boleh saya ngomong? Bentar, Bang Egy ya, Jelaskan bentar, Bang Egy ya. Jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas gitu katanya Kak Ripa. Kenapa Kak Ripa nggak membantah omongan dia dari aja gitu? Ngapain dilaporkan? Penting dia lompat. Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas, dia aja di Amerika. Gimana Bang ini? Ada-ada aja Bang. Udah Walabu aja yang jawab. Walabu aja paham itu. Lanjut Walabu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udahlah Rudi, Kalau kau dia juga siap sama dibuktikan, itu bau kali kau itu. Ngomong kau terus, udah bau. mulut dia udah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah, giliran Kores wawancara ya. Lai, lu masih lama di sini, Lai. Masih bisa. Lanjut. Mantap ya. Jadi lah ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua tuh orang Kristennya, sama video waktu siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu lah. Ingat. Nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, lucu. Kalau lu inget lah sama yang Ikhwan yang inget juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, doi ngomong kayak gini. Lae, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu Bang? Lae, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan ya? Tahu itu. Iya, ada kan?
Pinjam uang dia live, ini anak Batak nih, anak Batak ya, Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab. Jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh. Iya. Gimana nagihnya? Si anjir, Iya. Langsung si anjir, ditambahin. orang ada minta tolong. Yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duit nyampe? Enggak, ini Edis mikir gimana nagihnya. Terus dia lanjutin lagi kata-katanya. Kita aja kalau orang dekat nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu. Itu satu ya. Oh, kikir nih orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Koren. Iya. Donasi dia untuk suri di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5 juta donasinya dia. 50.000. Anjir, 250 banyak banget. Bukan, emang manusia kikir banget ini satu manusia, serius. Kikir banget manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir, terus ada dua video yang di rumah orang tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lae. Tahu lu, Lae? Nah, di situ kan dia nggak tahu itu. Apa tempat orang Advent, jemaat Advent itu. Oh, tempat orang Advent. Di situ. Ada saudaraku di situ. Dunia sempit ya. Ya iyalah ditahu. Nah, dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan. Ada yang videoin dari belakang nih. Nah, dia ngomong-ngomong katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam katanya kayak gitu tuh. Oh, gue bilang ke situ dia paniknya. Nah, terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak Saifudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Si buset gue bilang. Buset. Aku ingat itu. Ingat kan? Anjir, ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung ini Saifudin jadi timnya gitu. Anjir, gondok jadi Saifudin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di roomnya Muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Siani Parada, naik di room Muslim. Dapatlah gitu. Udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat. Dia ini fans Edis. Udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah, itu dia masalahnya, abangku. Kagak dikasih naik gua, abangku. Anjir lu, kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir banget ini manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya Tidak mau berbagi. Mana mau rentenir orang susah. Udah jelas orang itu datang susah, nggak punya uang, minjam. Kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya, emang gak mau. Ini soalnya gini lah. Kalau gue lihat ini kan, kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, dan salah satunya Edis, mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah, si Edis ini salah satu yang begitu, tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu, dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa itu ya. Ya, dia gini bicaranya. Video saya banyak dipakai orang lain yang dapat dolar, katanya aku enggak ada. Memalukan sekali. Ada aku juga. Anjir, gue bilang, ini laut penginjilan gitu. Aku memang nyari AdSense konsepnya gitu loh. Coba, lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan. Gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak? Nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satu nih anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saifudin, ingat dulu kan? Saifudin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saifudin lah, si Edis. Jadi mereka dua ini kan sudah satu kamar ini.
Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya Nggak apa berbagi. kikirnya. Padahal miliaran dapat dia. Kecil suara Wak Labu. Mbok ya Suara Wak dikasih. Labu kecil. Ya, dia dapatnya Terpilih miliaran. sama Kores Ya, Uni. Kores, Iya. kecilin volumemu ke tidih dia suaranya. ya. Dia dapat 4 miliar, Mbok ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. Iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh kalau uang dikasih ke sini nanti ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah ini nyangkut ke situ lah. Itu. Apa-apa? Sebentar. Satu lagi. Dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al Ayyubi Channel ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Iya, Bukan karena dipersekusi. Aduh. Itu gue ingat banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya dia berdiri di atas genteng, terus bilang kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu. Nanti saya datang ke sana saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin ya, gimana nggak bergetar itu lutut? Sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari ke luar Terakhir negeri kabar itu. Wak Labu, di terakhir kabar ada namanya Pendeta Daniel itu yang juga viral ada itu. Dia wawancara Kudis TV. Coba jelaskan itu, Wak. Itu kok kritis itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater. Kan ada TikTokku, Pak Pendeta hati-hati gue bilang. Apa namanya ministry gitu ya. Apa namanya itu lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang mendukung seorang penghujat, hujater. Bukan seorang pendebat atau seorang apologet, bukan. Beliau bilang apa? Banyak jasanya ini kepada Kristen. Jasa apa? Gue bilang. Inilah membuat jadi berbahaya ya. Lama-lama kalau kalian lihat kan kalian jadi pala juga. Ini orang pala tak samperi kan gitu kan. Nah ini ku ingatkan, jangan didukung orang penghujat. Sama dengan MYM dulu. Waktu kalian dia palak sama si Paul Zhang itu kan, dia sudah DPO Paul Zhang, dia berangkat ketemu dengan Paul Zhang. Akhirnya apa kan digertak waktu itu, yang dikobarkan oleh si Julius itu bilang ya, kalau ini kan DPO begini berduduk sama takut dia kan. Nah ini aku bilang, pahlawan serius apa kontribusinya ke Kristenan? Gak ada. Lanjut. Gitulah maksud gua tuh apakah dengan misalnya contoh membahas Islam itu kontribusinya sangat banyak kepada Kristen gitu. Kalau di Islam kan kontribusi banyak itu lu bikin masjid, lu bikin pesantren, bikin sekolah, kontribusi banyak gitu kan. Atau buka Jumat berkah, kontribusi banyak lah. Ini kok ngebahas agama orang lain dibilang kontribusinya banyak sama Kristen gitu. Otaknya di mana yang seperti ini gitu. Otaknya pindah ke jakun kayaknya, hampir ketelan kayaknya itu otaknya. Ini ada dua nih. Boleh kita izin sapa dulu Herder Edis Kudis Siapa? TV dulu ya, Kasih mana tahu Herder ada dulu, yang ya. mau speak up Iya. tentang Edis TV ya. Bang Ya, James, silakan. Bang James, Pak Jeff, Bang James sama Pak Jeff mohon buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang muslim. Pak James, Selamat malam. malam bisa buka kamera Pak James. Oke. Saya undang di sini Pak ya. Sudah saya tahu. Oke, silakan mau bertanya selamat kepada Malam. Lek Rudi. Selamat Mohon malam. teman-teman dibantu di tap layar, di share ulang, di posting ulang, dan jangan lupa di follow ya teman-teman kita di atas ya teman-teman. Silakan Pak James. Lanjut sama Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi. Malam. Pak Rudi mana? Saya mau tanya, Anda ini pendeta atau apologet? Kalau pendeta itu Pak, penjaga kuil. Tunggu, Jadi saya di kekristenan, tanya. ya Saya makanya tanya aku jelaskan Anda dulu.
Ya. Anda ini hamba Tuhan. Makanya saya tidak mau jadi pendeta sampai kapanpun karena itu penjaga kuil dan itu di kekristenan sebenarnya haram. Ada di kekristenan itu zaman Zeus. Nabi-nabi Zeus itulah yang dinamakan pendeta. Saya ini seorang pendebat. Oke, Anda kan pendiri Rumah Terang ya. Ya. Nah, saya dengar Anda ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah di gereja. Apa benar itu, Pak? Saya bukan pendeta. Pendeta itu najis di kekristenan dan saya bilang, kok terus tetap dipaksakan saya harus jadi pendeta? Oke. Ya sudah. Terus yang kedua ini, Pak Rudi Ones, ini ada masalah apa Anda sama Edis? Edis itu kan cuma mau bantu soal Rudi Simamora. Nah, soal Rudi Simamora ini, dia cuma bicara sama Edis untuk bantu. Nah, setahu saya, Pak Rudi Yohanes ini kan dalang donasi untuk bantu Pak Rudi Simamora. Kok sekarang kenapa dibiarkan kasus perkaranya itu? Oke, aku jelaskan. Saya tidak pernah menggalang donasi untuk Rudi Simamora, itu keliru. Yang saya galang itu donasi agar saya bisa mengurusi kasus hukumnya. Bukan Rudi Simamoranya, tapi kasus hukumnya nih, prosedur hukumnya atau apa namanya itu ya, jalan hukumnya lah. Oke. Dan Sekarang sebentar, saya tanya. jangan dipotong dulu loh. Kamu tadi bicara enggak saya potong. Siap. Ya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu tanggal 18 Oktober mulainya. 1 November, jadi saya memungut donasi untuk saya berangkat ke Medan mengurusi Rudi Simamora hanya 13 hari, nggak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan salah artikan. Kalau Bapak tanya kenapa saya tidak urusi sekarang, kan saya sudah umumkan saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena banyak yang iri, terutama waktu itu namanya PC The King. Dia ribut, bahkan dia bilang gini, itu settingan si Rudi. Buktinya kan ketika pra-peradilan, kenapa tidak ada pelapor di situ? Saya bilang, kamu on. Yang dilawan itu bukan pelapor di pra-peradilan, tetapi pihak Polresta. Ada sesuatu yang tidak tepat menurut kami, maka kami buatlah pra-peradilan, kan gitu. Videonya ada waktu pra-peradilan segala macamnya. Nah, waktu si Edis bulan 5 mengatakan itu, saya kan tidak ada ribut. Saya anggap dia masih kekanak-kanakan. Dan dia baru ke Amerika, jadi wajar. Waktu itu kok nggak salah, memang ada saya hanya sekali saya ribut, udah. Dan waktu itu saya stop karena saya waktu itu KKN, udah. Bulan 9 kemarin, kan dia mengeluarkan statement. Salib itu adalah rencana iblis. Kemudian saya ngajak debat. Ingat ya Pak, bulan 5 tidak ada saya sentuh lagi dia mengenai Rudi Simamora. Karena saya bilang, tunggu Rudi Simamora keluar, nanti saya berurusan dengan dia. Sudah. Bulan 9 dia keluarkan statement itu, saya ajak berdebat, dia nggak mau. Ketika dia tidak mau, ya saya buat video untuk menjawab tentang dalil dia. Kemudian esok harinya, dia bukannya malah berdebat, tapi mengulang lagi peristiwa yang bulan 5. Wow, dengan dibumbui, saya menghabiskan donasi itu untuk diri saya sendiri. Padahal sudah saya jelaskan, ketika dia mulai masalah itu bulan 5, saya sudah jelaskan kau tuh keliru, Dis. Rudi Simamora dipenjara di 2 tempat. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Yang di Polrestabes saya urusi dia dengan baik dan benar. LP memang saya nggak urus. Kenapa saya nggak urus? Karena saya sudah stop, berhenti. Tanggal 1 November nanti videonya ada di apa itu ya, punya si apa itu ya, ada nanti carilah Al Ayyubi channel, cari yang 2024 ya, silakan. Nah, oke, saya bicara lagi. Katanya Pak Rudi Yohanes tadi bicara, Anda urus soal yang di perkaranya, perkara si Rudi Simamora. Nah, perkara itu kan di Mabes Polri, kenapa Anda tidak bantu? Itu bukan di Mabes Polri, di Polrestabes Kota Medan. Oke, di Polres Medan, kenapa Anda tidak bantu?
Siapa bilang saya tidak bantu? Saya bantu. Saya ke sana bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya. Kami masuk persidangan, kami duduk persidangan. Ku bawa 7 pengacara. Foto-fotonya mau lihat? Ini foto-fotonya. Aduh. Makanya fitnessnya di situ terlalu. Dia nggak tahu masalah, bahkan dia sok-sokan. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kepada hakim? Pra-peradilan itu, Pak Rudi Yohanes, pra-peradilan itu karena itu adanya pra-peradilan karena dia keberatan atas tersangka. Tersangka Ya. makanya itu dia ajukan pra-peradilan. Tersangka, penangkapan, baru Ya, itu SP3 dan apalah. Ya, itu Nah. pra-peradilan itu hanya 7 hari. Itu Betul. diputuskan oleh majelis hakim atas dia statusnya dia sebagai tersangka. Bukan hanya tersangka, Bukan penangkapan. soal untuk perkara, untuk putusan. Betul. Nah, kalau seandainya Anda bilang itu Anda tidak mengurus, ya dia karena keberatan sebagai statusnya jadi tersangka. Loh, Karena saya urus. saya tidak tahu rekam jejak Anda pada saat dia masih status saksi sehingga dinaikkan menjadi status tersangka. Di mana posisi Anda? Tunggu dulu. Di Sejak mana kapan dia posisi saksi? Anda? Makanya itu Sebentar, makanya James Bond. itu pada saat pada James saat Bond. dia ya tunggu saya Dengar cerita baik-baik. dulu. Aduh. Tunggu Gantian saya kita bicara. Tunggu tadi Gantian saya kita- saya Bentar bilang. James Bond, bentar James Bond. Gantian James Bond. Biar jelas, Rudi Simamora ditangkap tanggal saya nggak ngerti ya, di dalam KUH pidana itu nggak ada istilahnya diamankan, yang ada ditangkap. Dibawa dia dari rumahnya ke kantor polisi malam. Paginya saya kirim pengacara ke sana. Dan waktu itu uang belum ada. Masih menunggu pagi bom-bom live, dapatlah siang sekitar 5 juta. Sampai 9 juta kalau nggak salah. Sudah. Langsung besok hari itu malam, saya berangkat ke Medan. Sudah. Kami urusilah dia, mulai kasus di polisi, sama kasus pra-peradilan. Kenapa kami langsung pra-peradilan? Karena tanggal 17 malam dia ditangkap, sudah diamankan ke kantor polisi. Subuhnya jam 2 langsung tersangka. Gimana sih Bapak ini? Ya oke, Anda itu sekarang saya tanya, Anda itu uang dari mana untuk bantu Rudi Simamora? Uang dari mana Anda dapat? Kalau seandainya itu uang pribadi Anda katakan itu uang pribadi. Ini kan uang dalangan bantuan orang. Sekarang saya tanya, itu uang dari mana? Anda bantu Rudi Yohanes itu uang dari mana? Tunggu dulu. Anda harus Nandar nggak live membuktikan. lagi, Nandar. Anda harus buktikan. Nah, makanya Nandar, itu. kau live nggak Nandar? Ada bang, Makanya- aku yang kan di YouTube. Makanya Apa itu tunggu, cari dulu. Riva MOW. Macam nggak tahu aja kawak labu. Pada punya aku seringnya ditembak. Sudah lama. makanya itu Anda tidak bantu. Bentar Rudi Bang James, Simamora. Bang James, Ya, sabar. Oke, aku turunkan aja James ya. Kita cari yang lain aja Riva karena dia nggak MOW. nyambung, udah dikasih paham. Jangan diturunkan dulu dia. MOW. Ya, Ya, Jangan diturunkan dulu dia, biar ku jelaskan sama dia. Inilah orang-orang Ya, naik yang nggak dulu, paham, Bang oh, ini ada James. Riva. Tar. Kalau bisa nampakkan wajah ya, nampakkan kamera ya Bang ya, hidupkan lampu ya Bang ya. Nggak usah nampak wajah. Biar seru. Ini Bang Nandar, Oke. Ante Mika. Karena sudah terjawab semuanya sama Bang Rudi. Ya, terima kasih lah semuanya. Sudah malam juga mau tidur. siap, Oke, siap, terima siap. kasih. Barakallahu Undi, Ya, Bang Tante Nandar, Mika, Tante, oke. semuanya. Sama Kores ya. Atur ya, Komal ya. Assalamualaikum. Aku mau ini dulu. Mau menjauh dari. Baik, gue mau nanya lagi. Tunggu, ku jawab dulu Oh, iya. tadi. Beliau ini lucu. Itu kan uang orang, memang uang orang yang bilang uang aku siapa. Makanya aku bilang orang-orang ini nggak ngerti. Memang itu uang orang. Dan maka sudah kugunakan untuk dia, sudah. Silakan.
saya tahu itu uang orang. Makanya itu saya mempertanyakan uang orang itu, berapa uang orang itu sudah terkumpul. Makanya itu Kan sudah saya kita jelaskan. makanya itu kita itu mempertanyakan uang donasi atau uang yang terkumpul itu, walaupun abang bilang bukan uang donasi, uang terkumpul itu ada berapa yang terkumpul untuk bantu Rudi Simamora. Ya, ku jelaskan ya. Pertama, banyak isu-isu yang mengatakan uang yang sudah masuk ke Pak Rudi Yohanes ini oknum ya, mengatakan bahwa sebesar Kok turun? Kok Siapa yang nurunin? kok turun? Woi, jangan di-kick moderator. Woi, kayak mana sih? Biar aja. Tak ada. Kenapa tiba-tiba turun? Ya. Nah, nggak apa-apa aku jawab. Jadi orang ini tidak paham pada bulan November setelah kami kalah pra peradilan, kalau nggak salah aku tanggal 11 kami kalah hari Senin, ya itu langsung saya umumkan donasi yang terkumpul 78 juta dan waktu itu sudah saya live-kan itu ini untuk ini saya tunjukkan, saya spill juga bayaran-bayaran kepada mereka berupa transferan. Ini masih ada yang tersisa ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih Pak James lagi di mobil kan ya? Nyalain aja lampunya Pak James. Jangan nanti tabrakan dia. Saking asik-asiknya apa kan? ya saya di mobil betul. Saya dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Hati-hati Pak. Soalnya kalau Bapak kenapa-napa, kalau Bapak kenapa-napa ini nggak bisa tanggung Pak. Turun. Udah ganti yang lain aja, kasihan. Ya, oke kita cari yang bisa buka kamera ya buat teman-teman yang ingin Kristen minta naik ketik 1 ya biar sejambak ya. Ini banyak kali nih, saudara Muslim pun ada. Buat teman-teman Itu yang Rana Rani itu Kristen. Rana Rani. Hah? Oh ya, Kak Rana Rani. Rana Rani monitor. 1, 2, 3 izin 1 turun nih Kak Rana Rani. Jadi buat teman-teman konten yang mau minta naik. Yang penting suara. Ya. Nggak nampak Buat wajah nggak teman-teman apa-apa, yang Kristen. penting suara. Oke, saya naikkan 1 ya. Yakub apa tuh? Boti atau? Yakub Botel. Silahkan kalian lampiaskan apapun kepada Like Rudi ya, tapi dengan sopan ya. Buat teman-teman jangan ini ya, yang teman Muslim tolong dibatalkan ya permintaannya. Oke, selamat malam Siaga Gulo. Siaga Gulo. Ya, selamat malam. Oke, silakan ada yang mau dipertanyakan kepada Like Rudi, silakan. Iya, ini Lek Rudi ini ya mungkin Bang Rudi kamu itu udah tahu orang bahwa penipuan tentang donasi. Jadi sekali berbohong baru Bang Rudi, jadi sampai selamanya pun itu tidak akan percaya lagi orang. Jadi ya bagaimanapun alasan begini-begini itu ya terbuktinya itu anak bata itu masih di dalam penjara. Ya memang bapakku Kapolri sehingga bisa aku keluarkan dari penjara kan enggak? Ya kalau memang tidak bisa menjamin mengurusnya, jangan minta donasi. Jadi itu uang orang itu loh Bang Rudi. Jadi lucu. saya paham Bang Rudi ini maksudnya begini. Abang Rudi ini nggak ada permasu lagi gitu. Nggak ada, Pak. Jadi gitu. Maksudnya kurang permasunya lagi Bang Rudi. Jadi nggak bisa ngumpul donasi lagi Bang Rudi. Gitu maksudnya itu. Siapa bilang aku nggak bisa ngumpul donasi? Kalau aku mau aku kumpul masih bisa. Ya tinggal orang bodoh lagi lah yang mau ngasihnya kalau Bang Rudi. Siapa bilang orang bodoh? Belum ada orang oten sejujur aku. Edis aja ngumpul donasi tidak pernah dibilangnya berapa yang masuk per hari. Kalau aku dulu per hari segini, per hari segini. Ku live kan. Rudi Simamora itu juga aku live kan per hari.
Kasihan Bang Rudi. Mana hantu? Orang kalau memang apa nggak bertanggung jawab minta donasi ya jangan bilang ngurus-ngurus gini. Buktinya ini walaupun banyak alasan orang nggak Di percaya lagi mana sama letak tidak bertanggung jawabnya? Sebentar, di mana letak tidak bertanggung jawabnya? ya buktinya itu anak Batak itu yang di dalam penjara itu ngeluh-ngeluh. Mengatakan Mengeluh bahwa itu memang tabiat dia. Jadi itu maksudmu, tapi tunggu dulu. Maksudmu, seumur hidupku ku korbankan untuk dia. Kaulah dulu ngurus. Sanggup gak kau? bukan tanggung jawab itu kepercayaan itu uangnya kemana? Aduh, busuk. Beli rumah, beli tanah gitu. Kau buktikan aku beli si Rudi Simamora hebat kau. Kalau dapat buktikan aku beli tanah, beli rumah dari donasinya potong uang kupingku. itu mau kemana? Kemana dibuat? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Donasi itu terkumpul 78 juta. Untuk Rudi Simamora aku kasih 5 juta. Untuk istrinya kalau nggak salah aku ada juga 5 juta. Sudah. Sisanya aku gunakan untuk mengurus dia di polisi dan di pra-peradilan. Setelah kami kalah pra-peradilan, aku stop, aku mundur. Paham? Ya, yang penting begini Bang Rudi, bagaimana alasannya? Jadi Nggak tinggal orang sampai bodoh otak lagi. kau ke situ. Aduh, Tinggal orang bodoh lagi yang percayalah samamu. Dari caramu aja udah banyak apanya. Oke lah Dari ya. mana kau Terima tahu orang kasih ya, bodoh Bu, yang ya. percaya sama? Justru orang yang percaya sama Edis tipu itu orang bodoh. Tanya Edis Bukan masalah sekarang. percaya sama Donasi Edis dia TV. sudah terjun bebas. Kenyataan tanggung jawab kamu itu nggak jelas. Buktinya Nggak jelas di mana coba? Nggak jelas di mana tanggung jawabku? Bah. Yakob kabur dia, turun dia. Ya udah. Ternyata kawan. Lek Rudi Nggak nanti usah kalau ya Sebentar. Ternyata kalian lihatlah cerminan. Ternyata oten-oten. Kalau ini oten ku bilangnya, kalau kami Kristen. Oten-oten ini banyak yang on. Apa buktinya? Masa Rudi Simamora masih di penjara dibilangnya, aku nggak keluar dia ku buat. Kalau nggak sanggup mengeluarkan jangan di... Kan on kawan. Dia kira orang mengurusi kasus hukum itu harus keluar. Halo. Banyak Ya nggak usah juga kaget ya RT. kenapa dia kabur. Namanya juga junjungannya Edis. Jadi ya udah biarin aja. Nah ya next Yakob, Betty. Ayo silakan yang lain. Cuman agak cerdas lah ya. Yakob buka kamera Yakob. Yakob buka kamera Yakob. Islam Yakob. Yakob Islam. Jadi mohon teman-teman yang muslim mohon dibatalkan permintaan ya. Di sini kita khususkan terhadap untuk orang yang ingin mempertanyakan sesuatu kepada Rudi ya. Jadi Itu buat atas nama teman-teman Gerard, atas nama Gerard Tante Mika. ya. Oke udah Mbak. Gerard naik. Silakan Gerard buka kamera Gerard. Nggak apa-apa, nggak usah buka kamera pun nggak apa-apa lah. Yang penting Halo. suara ada. Halo, Oke. Pak Rudi. Ya. Bang Yonatan, itunya Bang Yonatan stiker Bang Yonatan. Ya, jadi saya itu adalah pemerhati apologet Kristen. Mantap Saya tuh. ngikutin semua. Saya ikutin semua apologet Kristen. Saya di sini berdiri ingin mengetahui. Saya dari kemarin-kemarin tidak ada untuk naik di room siapapun kecuali di roomnya Erben. Nah, jadi begini, Le Rudi. Sebenarnya memang ini bermula dari naiknya anak Batak ke Stop. Karena saya waktu itu KKN, saya biarkan aja Edis. Cuman sekali dia saya tegur. Itu keliru. Yang benar adalah bulan 9 kemarin, si Edis membuat pernyataan bahwa iblis, salib itu adalah rencana iblis, rancangan iblis. Jadi aku ngajak dia debat, dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, ku buatlah video jawaban. Setelah ku buat video jawaban, Edis menjawabnya dengan apa?
Rudi Yohanes, kau kalau mau debat sama aku, urusi dulu anak Batak. Kemana kau makan uangnya? Bla 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 bla, dipanjanginnya. Itu keliru gara-gara Rudi Simamoran nelponnya, keliru. Itu sudah saya stop bulan 5. Silakan. Nah, sekarang begini, yang saya tanyakan, kita kembali lagi ke kasus anak Batak. Sebenarnya legal standing posisinya Lai Rudi itu tuh di mana? Apakah seorang pengacara di saat itu, atau hanya mengkoordinir biar supaya proses hukumnya dapat berjalan? Mengkoordinir, berarti bukan pengacara ya? Bukan. Pengacara saya pakai 7. Kalau saya pengacara, ngapain saya pakai itu? Sendiri saya menghadapi. Kenapa dipakai 7? Itu kan pasti pemborosan. Ya, pada saat itu yang terpikir dari kita adalah karena ini kasusnya penistaan agama itu nggak bisa lolos. Keinginan kita mencoba bahwa di pra peradilan itu bisa kita menangkan. Karena banyak kita lihat beberapa kelemahan. Tadinya nggak 7. Kita pakai waktu itu pertama 2. Karena 2 kita pikir dari kepolisian ada 7. Kita pakai 5 kawan-kawan dan tidak dibayar. Satu orang pun tidak ada dibayar. Kemudian dibilang kita perkuatlah dengan doktor. Maka kita datangkan doktor Manotar Tampu Bolon dan kawannya Marga Panjaitan. Makanya kami 7. Tetapi pra peradilan itu 2 kali diundur. Jadi dokter Manotar jadi nggak sempat ikut ketika sidangnya yang ketiga kali. Yang pertama diundur lagi. Silakan. Lae. Bentar dikit ya. Lae. Ini ya, bongkar kafenya lagi nonton di bawah. Oh iya. Sekarang kembali lagi. Sementara yang saya dapat informasinya Bukan Indi Tarigan itu, bukan Indi Tarigan, dia ganti nama. Tadi akunnya Lisa Winner, jumlah followernya juga gitu juga. Dia ganti akun nama Indi Tarigan. Boleh saya lanjutin? Dokter Tampu Bolon itu saya dapat informasi belum mendapatkan bayarannya. Bagaimana? Itu dari kemarin sudah saya klarifikasi ya di grup. Kami masih punya grup pengacara. Saya klarifikasi yang mana Anda belum bukan bayaran, dia tidak saya kasih bayaran, tidak ada. Dia bilang tidak dikasih tiket PP. Akhirnya saya jelaskan. Mendatangkan dia pertama, aku kasih 9 juta. Itu kepada temannya. Dan saya kasih juga ongkos menjemput mereka ke bandar udara di luar Medan itu. Bukan Kuala Namu, yang satu lagi itu Silangit. Sudah. Dari sana mereka dijemput pakai mobilku waktu itu, baru dibawa ke Medan. Sudah. Baru besoknya entah berapa itu ku kasih dia 3. Dia bilang, kalian mau pulang dari mana? Kami dari Silangit aja. Di Silangit itu biayanya murah kata dia. Oke. Itu sudah saya buktikan kemarin ya, dan beliau tidak ada lagi protes. Sebentar. Ini ku tunjukkan apa saya ya, kiriman ke dia. Sabar. Ini kemarin nah ini sebentar ya. Ada saya ini. Salah satu ini tiket yang dia bilang itu tidak ada. Inilah dia. Beliau saja nggak ngerti. Karena kan dari Silangit itu katanya 1.200.000. Ini saya kirim tanggal 30. Ya, tanggal 30. Mana ini? Nggak bisa dilihat ya. Oh, aku gimana ini? Oh, nggak bisa lagi. Tes. Tunggu. Sebentar. Ini aku balikkan dulu ya. Sabar. Ini. Kok nggak bisa ya? HP ku nggak bisa nampak. Oke, sambil ini sudah. Oh ya, lanjut. Ini nih. Tanggal 30 bulan 10 aku transfer ke rekening beliau 2 juta dan 1 juta. Inilah untuk ongkos PP. PP itu kan 1.250.000 kata beliau. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ketika waktu itu kami kira kami sudah mau sidang waktu itu ya, ternyata nggak jadi juga. Ini tanggal 10 bulan 11.
Ternyata diundur lagi. Ini ku kasih orang itu uang saku semuanya 2 juta masing-masing. Karena waktu itu kami kira kami sidang tanggal 11. Ternyata diundur lagi. Sudah ya. Terus ini waktu pulang, sebentar dulu. Dia datangkan, ku bilang tadi datangkan, ini dia waktu pulang bukan PP, ini pulangnya. Tanggal 5 bulan 11 itu 1,5 juta saya kasih. Karena dari apa tadi ku bilang itu? Dari daerah yang ku bilang itu katanya 1,2 juta dari situ. Mereka yang minta. Apa yang mereka minta itu ku kasih. Jadi kurang apa lagi aku? Kalau kurang puas itu masalah lain. Silakan. Oke, kenapa memakai pengacara yang dari jauh sementara di Medan itu banyak pengacara, oleh Rudi? Oke, ku jelaskan. Aku sudah tanya pengacara Medan paling minim 20 juta. Sementara aku belum punya uang waktu itu. Ingat ya, kekeliruan kalian berpikir, kalian kira uang itu langsung terkumpul 78 juta. Enggak. Hari pertama 5 juta. Bagaimana aku mau bayar pengacara dengan 5 juta? Enggak bisa kan? Aku telepon kawan-kawan karena dia harus segera ditangani. Malam itu dari pagi sampai jam 11 malam pengacara standby di Polrestabes. Pakai apa aku membayar? Untung mereka mau pro bono, tapi tolonglah. Salah nggak aku kasih dia penginapan, transportasi, akomodasi, makan dan segala macamnya. Pakailah ini kalian dengan benar-benar. Jangan kalian kira uang itu sudah ada 78. Kalau ada 78 langsung ada yang ngirim, enak. Aku pakai lokal. Sini. Berapa? 20 juta. Nah. Tapi karena ada 5 juta, bisa nggak aku bayar? Tidak ada pengacara. Kalau mau bayaran ya. Tidak ada pengacara. Ingat ini. Yang mau dicicil. Tidak ada itu. Bayar di muka semua. Silakan. Oke. Teman-teman saya juga banyak pengacara kok, oleh Rudi. Jadi masalah pembayaran itu kan tergantung dari komitmen kita antara kita dengan pengacara, apalagi kalau sudah berteman. Jadi betul, itu tidak kalau berteman. Sebentar, hal yang aku mutlak. tidak ada berteman dengan orang pengacara di Medan itu ya. Jadi yang mau aku maksud di sini, kalau kita mencari yang profesional, nggak mau itu dicicil 2 juta dulu 2 juta, nggak terasa. Sementara dia minta 20 dan ada yang 30. Sementara Rudi Simamora 2 surat kuasa. Oh, jadi seperti itu. Yang setahu saya sih, Sudah mulai Rudi paham? tadi kan Sebentar. Sudah mulai paham paham. kenapa aku tidak. Sebentar. Sudah mulai paham kenapa aku tidak langsung cari pengacara untuk membayar karena uangnya tidak langsung terkumpul blok 70 juta, tetapi bertahap. 5 juta dulu hari ini. Besoknya itu dapat 10 juta, gitu-gitulah. Silakan. Sementara tadi Rudi bilang ada pengadilan yang dipending selama seminggu. Itu kan bisa dirubah masalah pengacara. Itu kan tim itu kan bisa sesuka hati kita untuk merubah. Tinggal cabut kuasa dan segala macamnya. Betul. Betul saya bilang bisa dirubah. Tetapi saat itu yang terpikir sama kita, kan kita pikir ini dibatalkan hari ini, minggu depan jadi, kan itu. Ternyata nggak jadi juga, kita nggak tahu. Mana bisa kita atur-atur pengadilan? Kami sampai ribut, sampai mau kelahi, ada videonya. Masa nggak kalian lihat videonya itu? Oke. Jadi harus bagaimana lagi? Iya, aku cuma butuh klarifikasi aja kok. Di sini tidak ada menyerang Rudi atau apapun itu sebentar. untuk menjudutkan. Setelah itu, PC The King ribut sama seperti bapak ini. Kenapa nggak pakai satu? Kenapa? Oke, saya mundur. Tolong kau urusi Rudi Simamora PC The King. Mau PC The King? Tidak mau kan? Hanya ngomong aja, bicara aja, wah, disuruh mengurusi tidak mau. Sekarang ini kita nggak butuh omongan, yang butuh aksi. Untung ada Ito Ida mau ngambil alih ini. Cuman kita kan nggak tahu, masa kita tanya-tanya, Ito Ida berapa kau dapat gini? Nggak perlu, itu urusan dia. Saya nggak mau usil, karena saya sudah merasakan bagaimana mengurus Rudi Simamora 2 kali. Tahun 2023 Bapak tahu nggak kasusnya itu gimana? Sama kan? Iya. Sama nggak dengan ke hari ini? Sama kan? Pergi dia ke Paul Zhang. Dia bilang sama Paul Zhang, tidak saya urusi dia. Akhirnya Paul Zhang juga berkoar seperti Edis. Akhirnya kami ribut. Terbukti nggak saya tidak mengurusi dia? Kan tidak terbukti kan? Akhirnya dia mengaku kan bahwa rantangan dia tiap bulan saya kasih dia. 7 bulan dia saya kawal terus. Siapa yang mau mengurusi? Ini satu, WA-nya ada ya.
Dia bilang begini, Bang, saya mau dibayari orang untuk melawan abang. Saya bilang silakan. Boleh aku tahu siapa yang mau melawan saya? Namanya Meliala. Berapa kau dikasihnya? 4 juta. Oke. Tolong bilang sama Meliala itu. Sebelum kau dibiayainya untuk melawan aku bilang. Tanyakan, mau nggak dia mengurusi kau sampai keluar? Sudah kutanya bang. Terus sanggup nggak mereka? Nggak sanggup. Makanya pakai otak kau, gue bilang. Aku dulu merawat kau 7 bulan sampai keluar penjara, gue bilang. Inilah yang ku dapat, gue bilang. Silakan. Oke. Lanjut. Oke, Larudi. Oke, saya lanjutin ya. Saya naik lagi, satu level lagi. Oke, Nah, dari terus. semua masalah pra-peradilan intinya kan gagal, fail, gagal. Nah, setelah gagal ini kan donasi kan terkumpul tadi seperti Leru dibilang 78 juta ya. 78, ya. 78 juta. Kenapa itu tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya semuanya real biar supaya yang Leru dibilang ini herder-herdernya Edis ini benar-benar terbungkam dengan adanya semua laporan ini, begitu loh, Le. Oke, ku jawab. Makanya ku bilang herder-herder ini. Bentar baru di. Ada akun Edis minta naik, ini dinaikkan atau gimana? Sebentar, nanti kita naikkan. Ku jawab dulu nih. Mantap. Makanya ku bilang herder-herder ini kan tidak tahu apa-apa. Mereka melihatkan sekarang. 2024 sudah kulaporkan itu live. Masa harus kulapor-laporkan lagi? Makanya ku tanya, ada nggak donasi orang itu biar ku kirim sama mereka laporannya? Kan nggak ada yang mau ngaku kan? 2024 sudah kulaporkan itu. Masa mau kulaporkan lagi? Memang mereka siapa? Oke, naikkan Edis, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang minta naik, ini Nandar, ini Bang Bejo mau naik juga. Akunnya, bukan Edis Bentar. Tante Mika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar moderator, jangan sembarangan naik dulu. Soalnya ini banyak kali yang mau minta naik. Ini API Sumut mau naik juga. Bentar. Ini saya cari nih. Aduh, gimana sih ceritanya? Bentar, Bunda. Yang akun Edis tadi Edis beneran atau Edis palsu bukan Mika. Jangan sembarangan naikin. Ya, bentar. Mohon Ini maaf, banyak. terakhir kali boleh aku bicara lagi dengan Ya, boleh Larudi Bang. sebelum Bentar, turun? Bentar. Kita lihat dulu. Teman-teman, ya. Fokus kita di sini ini Bang Rudi ini mau mengkonfirmasi kisruh terjadinya adanya organisasi penghujatan dan si Edis. Itu fokus kita. Sekaligus Bang Rudi Iwak Labu ini mau mengkonfirmasi sama kalian yang Kristen-Kristen herder Edis. Jadi slotnya jangan full semuanya Islam. Itu ya, satu itu. Yang kedua, biar kalian herdernya Edis ini bisa ngobrol sama si Wak Labu. Biar kita tahu juga nyimak ada apa gitu loh. Nah, Wak Labu ini pakai Rum Yonatan Nandar mau konfirmasi. Ya, itu yakin dulu, fokuskan dulu ini. Biar Wak Labu ini pinjam pakai komanya Nandar ini untuk mengkonfirmasi dia dan si herdernya Kudis TV. Begitu, Ya. teman-teman fokus ya, yang Kalau aku moderator fokus. Tante Mika jangan sembarangan naikin orang dulu. Kalau aku konfirmasi di tempatku langsung Oke. di report mereka. Oke, terakhir Larudi sebelum saya turun. Jadi begini, menurut Silakan. hemat saya, walaupun Larudi sudah memberikan semua laporan keuangannya itu di saat waktu itu dan mungkin belum ada yang tersampaikan juga kepada yang Larudi bilang herdernya Edis, tidak ada salahnya untuk dipaparkan kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Biar supaya itu clear. Sebentar. Masalah ini donasi. Kalau gitu kita berimbang. Ya, kalau gitu kita berimbang. Tolong suruh nanti si Edis juga membuat laporan keuangan dia. Berani nggak? Kalau untuk Edis, jadi begini, saya juga mempertanyakan sebenarnya, tapi karena itu dia sudah menjawab beberapa kali di dalam komalnya bahwa itu adalah untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, Begitu. mana ada dibilangnya? Itu untuk rumah apologet. Rumah Gimana sih? apologet yang
Benar. Rumah Nah, di rumah sinilah apologet letaknya itu. dirimu subjektivitas. Harusnya cara menjawabmu nggak begitu. Oke, nanti saya sampaikan. Tapi tetap saya sampaikan, maksudnya begini, saya tetap Nah, Bang Rudi, tetapi tetap. dimulai dengan tidak kata itu. Kalau Edis kan mulai ada pembelaan. Itu tidak objektif tapi subjektif. Edis Sudah, kan bicaranya gantian, sudah seperti selesai dia. itu. Ya, sudah, Oke, terima kasih, Pak. terima Oke, kasih. teman-teman Ya. sekali lagi saya sampaikan ya, dengarkan baik-baik. Room Yonatan Nandar kali ini dipinjam sama Rudi Iskariot, Wak Labu, ya Wak Labu terbalbal ya, untuk mengkonfirmasi kisruh di internal mereka. Pahami dulu baik-baik. Ini kalian marah sama aku, marahlah. Ya nggak apa-apa aku. Di sini Wak Labu meminta tolong kepada kita memfasilitasi dia supaya menjawab semua pertanyaan herder Kudis TV. Tolong. Bukan minta ya, tolong, jadi yang Ripa. Islam nggak usah naik dulu. Ripa, Ya. dikoreksi dikit, bukan minta tolong. Si Nandar bilang, ayo Oh, iya. kita apalah klarifikasi Apalah win-win tempat tuh." solution. Oke. Kalian berdua saling inilah ingin membuka membuka borok yang harus dibuka, macam gitulah. Iya. Terserah lah. Aura. Jadi Buka mari aura. kita bersama biarkan dulu Wak Labu dengan herder Kudis. Ya, nanti baru yang Islam naik setelah Wak Labu bilang izinkan yang Islam naik gitu. Biar nanti Wak Labu nih jarang-jarang dia mau naik kumal-kumal Islam, soalnya dia takut sama aku. Ya, lanjut. Saya kan Wak Labu. Siapa dulu nih Wak Labu? Nanti kau gigit. Nanti kau gigit Nggak dulu. aku. Siapa Selamat Wak Labu? malam. Ada si James, si Hunter, si Greting. Siapa? Selamat Jamai sudah tadi, Jamai sudah. Jamai Siapa sudah. lagi? Sekarang Bebas saja, Hunter silakan. silakan. Hunter udah dari tadi. Oke. Halo Rudi. Mana? Oke, selamat Bentar malam. Greting. Ya, Bentar Greting. Bentar. Hunter silakan. Ya, selamat malam buat teman-teman muslim. Horas, silakan. Salam. Layar dulu guys. ya. Sebentar. Layar. Tap-tap layar ya, soalnya terpental mulu dari tadi aku. Terpental mulu. Teman-teman, tolong dibantu tap-tap layar ya. Tolong dibantu tap-tap layar supaya tidak rungkat roomnya. Karena terakhir Wak Labu kemarin buka kok apa di Kumal Umid ini dia mental karena muka Wak Labu di-ban sama TikTok. Ya, tolong di tap-tap. Mukanya Wak Iya. Labu dianggap pelecehan TikTok. Yang nyuruh-nyuruh aku diam, aku disuruh jadi moderator di sini. Iya, Mika di sini moderator. Lanjut. Naikkan headernya Kudis. Itu yang paling penting nih, header Kudis yang paling penting. Itu dulu. Lanjut. Gini lah, saya salah satu Biar puas, penggemar Lai lah, bisa dibilang begitu. Begitu juga waktu lagi booming-boomingnya Lea Rudi, boleh tanya sama Pak Bom, saya salah satunya lah untuk membantu. Mungkin screenshot saya ada kok transparannya itu. Jadi beginilah ya. Saya tidak mempermasalahkan urusan lain membantu Lea Rudi, enggak. Saya enggak mempermasalahkan itu. Baik bentuk rupiah ataupun keringat lain, saya tidak bertanya itu. Yang saya sayangkan lah beginilah ya. VT lah itu sudah gimana ya? Udah menunjukkan kualitas lah itu kan awalnya tinggi. Setelah banyak VT Saya ngomong lah sebentar itu dong, jangan diturunin. Habis itu saya turun. Saya mau ngomong sama si Bang Rudi nih. Bang Rudi, tolong DM saya dibaca, WA saya dibaca. Nanti kita di belakang layar aja, nggak usah di sini. Kalau ngebahas soal si Edis gimana-gimananya. Boleh, Bu. Ya? Iya. Oke. Ya pokoknya kita kerjain nih sampai selesai. Kalau yang lain kan Ya. cuma ngomong aja. Kita kerjain bener-bener tuntas. Bagaimana caranya dia pulang. Siap. Oke? Oke. Saya siapkan 2 Aman. miliar. 2 miliar saya siapkan. Jadi untuk apa namanya itu polisi yang nanti meminta dia untuk keluarganya dia yang makan selama dia di penjara atau apa. Pokoknya kita negosiasi dulu. Baik itu secara baik-baik atau secara paksa. Itu yang perlu saya cariin informasi. Karena kan sekarang ini dia sudah ada urusan sama si Batak itu kan. Siapa? Ada Batak yang di Florida yang anaknya polisi. Yang kemarin itu. Iya. Nah, Kok itu tahu dia. juga, Ibu? Ya tahu lah. Makanya Ya, makanya Bang Rudi tolong
kita ngobrolnya di belakang karena lebih rinci lagi, jangan di sini. Oke? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bang Nandar. Semua silakan. Siap. Lanjut, Boleh saya dikoordinasi lanjut? aja nanti. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang mau bicara? Hunter atau Greting? Bentar, Monggo. sebentar Bu, saya belum selesai. Oke, Bu. lanjut. Jadi untuk mempersingkat lah, saya cuma satu aja lah, saya nggak panjang lebar lah. Saya nggak mau mencari borok lain nggak. Tujuan lain menghujat dan menyudutkan Edis di sini apa? Coba jawab. Tunggu dulu, menghujat itu definisinya apa, Le? Kenapa ketika Jadi Edis menghujat Islam, kalian bilang tidak menghujat? Sebentar, Le. Kenapa ketika aku bicara Edis, dibilang menghujat? Sebentar, Le. Ini di luar konteks, Le. Yang saya tanya, tujuan lain menghujat si Edis dan menyudutkan si Edis apa? Itu aja, Le. Definisi menghujat ini dulu, coba jelaskan. Aku nggak ngerti nih. Ketika si Edis menghujat Yang saya Islam, maksud di kalian sini bilang tidak menghujat. Sebentar, Le. Le kan bertanya ini menghujat ini apa? Menghujat yang maksud saya yang tidak ada jadi Le ada-adakan gitu loh. Di VT-VT Le itu udah terlalu banyak. Yang Le. mana yang tidak ada? Coba, yang mana yang tidak ada? Yang Le bilang si Edis ngambil duit 25 juta dari nenek-nenek, dari mana ini ceritanya, Le? Buktinya mana? Dari Itu nenek itu sendiri yang masuk ke live-ku. Lah ini Aduh. lucu. Itu kan ada videonya nenek itu naik. Sekarang begini, Le. Sudah Sebentar, banyak Le. orang. Saya tidak. Ah. Sebentar. Kalau menghujat, saya mengatakan. Ini kan bukan saya yang katakan. Makanya, Le, Enggak. dicek dulu, Le, kebenarannya, Le. Akun Edis TV palsu Le, itu begitu sebentar. banyak, Le. Begitu Benar banyak. salah akun Edis itu TV. putusan pengadilan. Benar salah putusan pengadilan. Intinya kalau nenek Le itu sudah mesrodok naik. begini, Le jelek, Le, di mata Kristen, Le. Asli, Le. Kristen yang mana? Kristen si Edis. Edis itu bukan Kristen. Dia tak Le. percaya Yesus Tuhan. Di mana kasih Le? Saya tanya dulu. Sekarang ku tanya, pernah nggak kau katakan juga, Dis, kenapa kau serang si Rudi padahal dia ingin berdebat? Le, jujur aja, Edis ya, dia mau mengorek-ngorek borok Le, tapi dia tidak mau loh, Le. Dia masih jaga itu, Le. Kok Le Karena Le bilang nggak jaganya mau? seniornya, Le. Sebentar, karena memang nggak ada borokku yang bisa dia bongkar. Oh, Tetapi banyak, Le, fitnah- borok Le. Sebentar, Dia, Le. Dia nggak mau, Le. sebentar. Baik, Tetapi oke. fitnah dia kepadaku, sebentar. Tetapi fitnah dia kepadaku memakan uang si Ruzi Mamora, itu keterlaluan. Pernah nggak Le ingatkan itu sama dia? Kalau masalah itu, Le, makanya aku bilang begitu saya naik, Le. Saya tidak Nah, membahas subjektif itu, Le. kan? Subjektif Bukan, Le. kan? Subjektif kan? Bukan subjektif, Subjektif Le. kan? Akui dulu. pertama saya naik, Le. Saya Akui bilang, dulu saya lah mau tidak bahas bisa itu. objektif. Makanya lah tidak bisa objektif, hanya mempertanyakan aku. Le, kenapa saya tidak menyinggung sana? Saya donaturnya 3 kali, Le. Saya transfer ke Rudy Yohanes, biar Le tahu, dari Bank BCA. Nah, nggak usah lah, sudah Oke. lah. Ya sudah. Kalau itu nggak usah dibahas. Lai sebentar. Ya. Lai mentransfer sama aku 3 kali. Menurut Lai ku gunakan dengan baik atau tidak? Le, Tuhan sama Le yang tahu, Le. Aku tahu pada saat itu Le jujur orangnya. Makanya terbuka hatiku. Nah, Ku telepon Pak Bombom, tanya Pak Bombom. Makanya sudah kutunjuk-tunjukkan banyak tahun 2024 kan sudah pernah kulaporkan itu. Betul, Gimana Le. sih? Aku makanya begini, sorry, Le. Aku nggak mau bahas itu, Le. Yang ku bahas, yang ku tanya, kenapa Le menghujat dan menyudutkan Le si Edis? Itu aja. Apakah Oke, tidak ada ku jawab caranya ya. lain? Ku jawab dulu, yang mana aku menghujat dia? Bentar, Yang lain izin aku potong dulu. Tante Mika sudah moderator belum? Tante Mika? Udah. Udah. Fokuskan dulu header Kudis berhadapan dengan Wak Labu. Nanti kalau memang Belum. Wak Labu sudah ini belum. Yonatan Andar, jadikan dulu moderator dia karena aku mau tidur istirahat juga mau Gua sambil sudah minyak. moderator. Mika turun dulu nanti lu naik lagi. Ya, Itu lanjut sudah Wak diatur. Labu sama Hunter, lanjut. Turun dulu Mika. Ini aja, Le, maksud saya, Le. Tujuan Le apa? Apakah biar hati Le senang membalas si Edis? Itu aja, Le. Itu bentuk kasih Le. Sekarang ku bilang sama Laya, Ya. dia sudah memfitnahku. Bisa nggak itu dihapus? Apakah Tuhan Yesus dilempar apa segala macam dia balas, Le? Aku bukan Tuhan Yesus.
Nah, Le, setidaknya kita mendekati Le. Itulah Le baca firman Karena Tuhan. Tuhan Yesus tidak punya anak, aku punya anak. Lai jangan ringan bicara. Aku bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya anak. Aku akan menonton video itu terus menerus. Dan kawannya akan menyerang dia. Aku nanya Le, aku bukan mengajari Le. Le lah bapak rohani untuk anak-anak Le. Le bentukkanlah kasih gimana Le. Le, ini bukan bicara masalah seperti itu. Le tahu yang melompat di Bali itu hanya gara-gara omongan. Iya kalau anak-anakku kuat. Le itu nggak pernah berpikir jauh. Le hanya berpikir bagaimana Le dipuaskan oleh Sheris dengan menghujat Islam. Tak lebih dan tak kurang. Kok bukan? Kenapa tidak pernah Le sampaikan sama Sheris? Dis, pernah nggak kau berpikir fitnah kau sama si Rudi tidak pernah memberi 1 rupiah kepada Rudi Simamora? Bagaimana kalau anaknya sudah SMP ketemu dengan kawan-kawan yang melihat YouTube, bapak kau makan donasi orang ya? Pernah nggak Le berpikir? Jangan subjektif, objektif dulu. Ya, tapi gini Le, saya yakin. Nggak pakai tapi jawab dulu itu. Yang mana Leku? Yang mana? Yang ku bilang tadi, anakku nanti SMP jumpa dengan kawan-kawannya video itu, ditunjukkanlah sama tuh, bapakmu ternyata tukang makan uang donasi orang ya. Nggak dikasihnya 1 rupiah pun sama orang ini. Ngeri bapakmu ya. Pernah nggak Le berpikir itu turun sama anakku? Itu jadi begini Le. Le kan bapak rohani untuk anak-anak Le. Sekarang lagi booming ya, mungkin Le bisa mengajari apa yang sudah terjadi, yang lagi Le hadapi untuk anak-anak Le pun Le pasti udah Le bimbing lah. Nggak perlu saya ajarin Le. Jangankan anakku, Tuhan Yesus saja mengajarkan pipi kiri, pipi kanan, tidak dikasih muka. Tahu nggak Le firman Tuhan? Kalau bicara firman Tuhan. Iya, aku begini Le, jujur aja Le, aku simpati sama Le. Le itu ya inilah gimana ya, panutan saya juga Le. Makanya setelah makin kesini Le, saya lihat video-video Le, aduh kendor hati saya Le. Jujur aja saya bilang Le. Gak apa-apa. Ya, pokoknya saya juga nggak masalah. Tuhan Yesus aja orang bisa kendur hatinya kepada Yesus. Apalagi aku yang manusia. Tapi dia tidak membalas Le. Le kan membalas berkali-kali. Siapa bilang Yesus tidak membalas? Di mana? Kalau aku buka semua, kalau kalian nggak paham Alkitab. Ya intinya begitu. Makanya Yesus mengajarkan pipi kiri, pipi kanan. Jangan kasih mukamu, kata Yesus. Makanya baca jeli-jeli Alkitab itu. Pernah nggak Yesus membalas? Pernah. Tapi konteksnya apa dulu? Ya, jadi begini lah ya. Banyak ngantri, gantian. Ya, oke. Gini lah, sebelum saya turun lah ya. Saya belum sebelum turun. Betul. Penengah, nggak bisa selagi masih subjektif. Saya orang Kristen yang bodoh menurut Lai hanya berpesan, tunjukkanlah kasihmu, gimana Yesus berkata begitu Lai. Itu sudah aja. Aku tunjukkan. Ya. Bulan 5. Oke, terima kasih Bang Nandar. Saat ini saya sudah puas ngobrol sama ini Bang Rudi. Oke. Semua tunggu dulu antar sebelum turun, terjawab nggak semua penasaran lo? Saat ini ya nggak terjawab Bang. Saya kecewa. Ya, seorang apologet senior begini sifatnya. Mungkin dia udah lama jadi apologet. Oh itu soal sifat bukan soal jawaban. Enggak Bang. Jawabannya nggak memuaskan. Jadi naik, jangan diturunkan. Si Oki naik tadi mana dia tuh si Oki? Oke, terima kasih Le. Tuhan Yesus memberkati. Oke, naik lagi Ki. Ya, sampai jumpa. Jadi aku mau menjelaskan sama kalian satu ya. Jangan kalian kira oten-oten ini berdonasi tanpa pamrih. Ada sih yang tanpa pamrih. Kebanyakan mereka pamrih. Saya waktu mulai berbicara, mana ini nggak nampak wajahnya? Ganti-ganti. Bentar ya. Saya waktu di puncak-puncak karir saya kan tidak penjilat. Saya nggak mau penjilat. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Ketika saya membahas perpuluhan, ya, ketika saya membahas baptis dan segala macamnya, tahu kalian apa yang terjadi? Mereka berkata, menyesal kami mendukung kau. Mendukung dalam apa? Materi. Saya bilang, silakan, tidak usah kau mendukung saya. Bagi saya, ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Ya, silakan. Bang Oki, apa kabar? Tunggu sebelum kita lanjut ke Bang Oki sama Le Rudi ya. Gua harus ada apresiasi dulu kepada saudari muslim kita yang di Amerika, Bunda Mila terutama Ikhwan.
Masya Allah, beliau akan gelontorkan dana 2M bekerja sama dengan Rudy Yohanes dalam rangka menyeret balik Edis TV Ikhwan. Kita saksikan eksekusinya, Masya Allah. Support Bunda Mila Ikhwan yang belum follow, gas, keren. Lanjut. Nggak mungkin ya. 2M disupport lo nanti, stay tune aja Layar Rudy. Muslim itu pasti megang omongannya. Bunda Mila tuh tepat janji, ya. Dengar, Wak Labu, Bunda Mila tuh kaya, mobilnya aja kemarin mobil kayak punya Pak Obama, banyak duitnya itu. 2M tuh kecil bagi dia itu. Ya, kita tunggu aja Bunda Mila akan koordinasi dengan Wak Labu 2M. Asik. Ya, nantilah kami bercerita-cerita dengan beliau. Silakan yang lain. Oke, izin semua ya, Bang Nandar, Uni Rifa, Bang Kores, teman-teman yang lain izin ya. Layar Rudy, wah ini abangku ini yang satu ini ya. Ini panutan aku, sering diskusi 2 lawan 2 ya. Tapi tadi sedikit menggelilang tadi, aku ada punya niat buat berangkat ke Amerika dan banyak teman-teman yang ngedekatin aku buat berangkat ke Amerika. Aku mau luruskan dulu untuk laiku. Tunggu dulu. Untuk Itu kalimat keliru. Sebentar. Keliru. Ya, sebentar Bang. Keliru. Ya, aku selesaiin dulu ya. Maaf ya Bang Rudy ya. Ini aku sangat menghormatin Bang Rudy Yohanes. Aku nggak mau ikut campur masalah kalian dengan Edis TV karena aku pernah support anak Batak pun aku difitnah makan donasi ya kan, tapi akhirnya aku buktikan itu dan Tuhan berkati itu. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengajak aku ke Amerika. Aku berdebat, aku nggak pernah tutupi alamat aku dan dari hati kecil aku nggak pernah mau niat berangkat ke Amerika. Puji Tuhan aku masih bisa buka usaha cabang yang baru, jadi nggak mungkin aku tinggalin usaha aku cuma untuk berangkat ke Amerika, apalagi untuk menghujat. Dan saya berdiskusi tidak pernah menutup alamat saya, cuman itu aja yang aku mau luruskan sama Bang Rudy Yohanes. Oke, ku jawab. Silakan. Kalimatnya keliru. Saya bilang, yang saya katakan, takutnya saya, Oki akan mereka dekati. Takutnya loh. Akan mereka dekati untuk dibawa ke luar negeri. Karena saya dulu didekati. Bukan saya bilang kamu sudah mau berangkat. Tidak ada itu. Makanya nanti putar aja rekamannya ya. Itu perhatikan. Kan ditanya, siapa yang masih tinggal, kata mereka. Yang tinggal itu tidak ada lagi. Karena semua sudah gagal. Berangkat. Ya, yang udah berangkat, sudah berangkat, yang tinggal. Takutnya saya, Oki kan lagi naik daun ini. Mereka akan mendekati Shoki, gue bilang. Silakan. Oke, siap. Aku cuma mau nyampein itu aja Bang Rudy. Itu ya, aku mantap. Tidak untuk menghujat orang lain dan aku nggak ada keinginan buat meninggalkan Indonesia. Aku masih senang masakan Indonesia soalnya. Ya, bukan nasi goreng lah kita, jualan aja. Itu sebentar. Sebentar, itu Oki. aja. Cuman satu pesanku. Kemarin aku lihat debatmu agak sudah mau menanjak. Kalau bisa, jangan sampai seperti itu. Menanjak ya. Ngerti maksudku? Kalau aku tergantung lawan bicara aku, Itu tergantung lawan bicara aku. Kalau mereka udah mulai keras, yang penting kan prinsip aku punya data. Aku tidak menafsirkan kitab orang, aku tidak menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Tidak bisa dipakai lagi. Itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Ingat kasus Rudy Simamora. Dalam berdebat pun dia apa? Nah, dia bisa ditangkoi. Aku hanya mengingatkan lo, bukan memojokkan ya. Silakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Rudy. Cuman itu aja luruskan ya untuk meninggalkan Indonesia. Shalom. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak ya, Tuhan berkati. Yuk. Selamat malam. Jin turun. Ya, sukses selalu Bang Oki. Ya, terima kasih. Ya, silakan greeting. Tapi sebelum ini Ya, dulu, jadi- biarkan dulu ini Bunda Mila mau lanjut dulu, mungkin ini koordinasi nanti Bang Rudy ya, nomormu ku kasih sama Bunda Mila aja kayaknya ya. biar Kasih lah, langsung- kasih. Nggak apa-apa. Iya, nanti ku kasih Kalau ya. nggak salah sudah kirim WA kemarin. Yang di Los Angeles kan? Iya. Bunda Mila ini orang kaya ini. Wak Labu, aku udah pernah lihat mobilnya. Keren kali mobilnya, Wak. Iya. Nanti 2 miliar tuh kecil sama Bunda kita- Mila itu. kalau- Iya, beliau kaya kan, kita belum tentu jadi kaya. Iya kan aku kan Selalu bilang aja dia lah. yang kaya. Lah bukan lah, maksudnya Iya, gini, makanya maksudnya iya. bukan kenapa lah mikirnya kecipratan kaya juga, bukan. Ini kan soal program nyeret penghujat Islam ke Indonesia.
Ya. Kalau itu aman. Bantu kami, membantu lu gitu. Ya. Bukan karena kayanya loh. Karena kita punya Ya, kewajiban. aku cuma NKRI. bilang kalau Bunda Mila ini Ya. memang sepadan kalau bicara uang 2M karena memang terbukti. Soalnya kemarin pernah buka cam mobilnya aja mewah kali Wak, kan gitu. Dia tinggal di Los Angeles juga. Maksud aku gitu. Iya, Kalau lah, aku itu yang kemarin ngomong ada nggak WA. mungkin lah Wak. Misalkan aku yang ngomong kan, Wak lah Bu kita seret si Kudis aku kan titip 2M. Ah itu kan nggak mungkin. Kalau Bunda Mila tuh jelas itu tuh pasti keluar itu insya Allah. Beliau ini keturunan habaib ini keluar ini 2 miliar nih nanti insya Allah. Panggil saya nih, saya kupingnya panas ini dipanggil-panggil ini. Bunda Mila lanjut. Gaskan Bunda. Ayo, saya Bos Bun, 2M, Bos Bun. Bang Wan 1M. Gimana Bang Wan 1M? Bang Wan. Iya Bun. Oke siap. 1M ya. Tuh. Rudi, Oke. 3M Rudi. Dari orang muslim. Nanti Coba. hubungi aku Bun. Kita atur. Ya. Oke. Masya Allah. Aplaus ikhwan Akbar. untuk muslimah Allahu kita Akbar. yang ada di Amerika. Allahu Akbar. Nanti Mantap. sebentar. Nanti si Edis Tipu langsung buat PT. Saya dihargai 3M. Nanti saya berkunjung, pasang foto dia di belakang jeruji kan? Nah itu penting itu. Iya. Halo, selamat malam semua. Ya malam. Mau nanya-nanya ke Layar Rudi? Iya. dulu. Oh, greeting dulu. Sorry ya. Ini lupa tadi di awal dia. Dari tadi. Ya, statement saya saja untuk Rudi dan Bunda Mila. Mimpi kalian bisa bawa pulang Edis. Kalau kalian bisa buktikan Ditantang Bunda Edis Mila. datang Indonesia. Asik. Rudi, kau itu di mata orang Kristen itu kau sudah murtad kau. Di mata orang Kristen. Dengar. Kristen yang mana? Dengar baik-baik Rudi, kau di mata orang Kristen. Kristen yang Kamu tidak itu tidak percaya ada Yesus harga. adalah Tuhan. Kamu itu cuma Kristen yang hidup tidak itu percaya cuma Yesus karena Tuhan. uang. Ya, mamon kau. Gitu gantian ngomongnya bro. Kita di sini kok. Enggak, ini Leon jangan bukan adu hujat-hujat tapi nanya. Kalau Rudi bantu saya mendatangkan informasi-informasi yang Mila, akurat hebat tentang kau si kalau kau pulangkan Edis. Hey, diam kau. Kau mau tantang kah? Lion, kamu mau tantang kah Lion? Bawa uang. Kamu mau tantang kah Lion? Berapa karung kau tidak akan pulangkan Edis? Mimpi. Lion, kamu mau tantang Lion? Kamu buktikan. Kita pakai patokan waktu aja. Pakai patokan waktu aja. Rudi, Mila, Edis sudah warga negara Amerika. Dari mana? Nggak bisa kalian bawa pulang dia. Mimpi kau Rudi. Dari mana? Tidak betul kau jadi Rudi Iskariot. Dari mana? Yang asylum tuh Bagaimana bisa langsung warga negara Amerika? Yang benar Edis aja. duitnya berapa? Warga Amerika. Kau pikir kayak balik Orang dia overstay itu. Belum kayak kau balik Tuhan tangkir tuh. muntahkan, kau cepat bertobat. Parah lu, Bertobat lihat. itu berkolam. Aku pengen juga Bang Rudi, ajak dia, mungkin dia mau join supaya dapat 100 juta dari Oke, saya. izin Bunda, bentar, biar enak. Kita, Leon turun dulu kalau nggak bisa diajak ngomong. Kalau bisa ngomong, baru kita naikin. Gimana? Karena kita di sini bukan adu hujat. Kita di sini mau membuktikan bahwa kita bersama ingin tidak lagi terjadi penistaan agama. Diskusi ya diskusi aja gitu loh, teman-teman. Si Leon menantang Bunda Mila dan Bang Wan. Mereka nggak tahu siapa Bunda Mila dan Bang Wan. Teman-teman, insya Allah Kudis TV akan meringkuk pulang ke Indonesia berkat bantuan Bang Rudi Yohanes nanti, insya Allah. Amin. Mantap Bunda Mila, mantap Selai Rudi. Gas. Mantap. Amin. Uangnya triliunan. Kan Bunda Mila siapa? Mobilnya aja mobil Obama lu kemarin. Saya Lanjut Bunda, targetnya lanjut. dua loh. Ini Uri Rifa, saya targetnya tuh si Pudin tuh pulang juga. Asik, 2 miliar teman-teman. Semangat Bunda. Oke Rudi. Kalau Saipudin, Mana biarkan aja Iqmah? sana, ntar lagi dia bangkrut kok. Anyway tadi Dia tuh shop kan itu mau naik yang ngapain ya? jemputnya Support lae atau gimana maksudnya? Saya kasih tahu kehidupan di sini Siapa? ya. Kalau punya surat, nggak punya education,
nggak sekolah, nggak punya bisnis apa susah. Coba Bunda, coba jelaskan aja sama Bang Rudi di sini. Mungkin teman-teman bisa menyimak juga. Kira-kira programnya, planningnya apa nih? Dengan uang 2M itu kira-kira mau memfasilitasi hukum atau apa gitu? Uni itu ada. Uni tidak boleh Uni, sebab ini sifatnya private Uni. Oh ya udah lah kalau gitu. Pokoknya teman-teman doakan Bunda Mila dan Bang Wan berhasil memulangkan Kudus TV ya. Orang Amin. kaya bukan tantang. Aduh, lanjut gaskan. Uni, Bang Rudi semuanya izin dulu sebentar. Teman-teman yang di bawah. Saya dulu yang ngomong, saya dulu yang mau turun. Sebentar Bang. Ya. Dari tadi. Sebentar izin saya mau di sini juga ya. Teman-teman semuanya, karena koma kita itu agak rawan dengan benet dan di bawah, teman-teman sesuai dari apa yang saya pelajari ya di agensi, ternyata kalau komanya 9 lebih atau mencapai 10K itu teman-teman tolong 1 koin Go Populer. Dan kedua, teman-teman satu orang itu tolong 10 tap-tap. Dan juga share post ulang. Itu rentan tidak di-banned teman-teman ya. Tolong, makanya tadi saya naik karena AA tadi nyuruh naik juga. Teman-teman tolong 1 orang 1 Go Populer. Teman-teman. Lah, hilang Le Rudi. Bukan kena banned. Kataku bilang Le Rudi. Teman-teman tolong Go Populer dulu. Ini rentan ya. Tadi saya sudah cek ke agensi YKD karena ini masuk ke agensi YKD. Tolong teman-teman 1 Go Populer. Apa itu? Saya telepon dulu si Rudinya. Kenapa nih Rudinya? Ada dia kena tendang paus ya, kena tendang paus. Tante Kegedean siripnya, kegedean. Iya, Tante Bika kena sirip nggak Tante Bika? Ya, Uni Rifa bilang pemilih aja. Naik. Kenapa? Baru kena percaya. Ya, Ngantuk kan? naik dulu. Naik Bang Rudi. Teman-teman, ini ada noise siapa ya? Coba Teneng di mute dulu. Mungkin Teneng ini. Nggak ada 2.000 Bunda Mila nih. Karena apa? Aku semangat banget ini. Karena ini kepulangan si Kudus TV ini kalau memang butuh uang Bunda Mila bersedia. Artinya nanti prosesnya bisa lewat para apa gitu, entah API, entah apa terserah lah. Yang penting kalau sudah ada kontribusi dari Bunda Mila, teman-teman, 2 miliar itu bukan uang sedikit. Insya Allah kalau kita kerja bersama memulangkan Kudus TV, insya Allah.
Allahu Akbar. Allahu Sama Akbar. Saifuddin. Itu nggak akan apa ya kalau Ikhwan ya 3M lu bayangin ya. Tadi kan sama Bang Wan tuh 3M. Itu anjir 1 bulan Ikhwan, 1 bulan itu bisa langsung masuk di sini. Bisa ngopi kita kafe bareng sama Edis dan Saifuddin walaupun Saifuddin udah basi ya di sana ya. Jadwalkan. Jadwalkan insyaallah. Ini sorry Pak Bom jangan telepon saya nggak bisa ini. Aduh naik aja. Pak Bom naik aja, main aja. Benar Pak Bom naik aja, Pak Bom. Naik aja. 1 bulan didapat itu Ikhwan, 1 bulan didapat 3M udah keluar ini loh. Tinggal leru di profesionalitasnya. Allah, Masya Allah. Oke, kita lanjut dulu, kasih Bunda Mila dulu bicara teman-teman ya. Pak Bom mau naikin Pak Bom. Kita kasih Bunda Mila kesempatan untuk kira-kira apa namanya penyemangat lah. Kita semangat. Saya jadi semangat. Mau melakukan kontribusi apapun bisa insya Allah gitu loh. Men sounding ini ke teman-teman bisa. Dan Itu. juga Uni satu lagi karena Bunda Mila itu sangat berkompeten, dia berada stay di Amerika. Pasti ya, dengan begitu agak mudah ya untuk berkoordinasi. Bunda Mila temannya bukan orang kaleng-kaleng. Kemarin aja sama Pak Erick Thohir dia pernah foto. Dia sama anaknya Pak Jokowi aja udah foto. Jadi nggak main-main ini guys. Bunda Mila itu bukan cuma sekedar punya uang, tapi punya koneksi. Insya Allah kita support bersama Bunda Mila. Kita doakan bersama beliau sehat. Semoga beliau bisa betul-betul selesaikan ini sebulan. Si Kudis bisa nongkrong sama kita di kopi. Di mana Pin? Di mana Pin? Iya kita kopi bareng nanti di Jakarta. Di Jakarta kita kopi bareng di mana? Di Jaksel, di Jakpus gitu kan sama Udin dan Edis TV gitu. 3M Ikhwan. Di Salemba. Mimpi kalian semua. Oh masih ada ini ya, masih ada supporternya. Masih ada supporternya. Sekarang Uni diam, kita semua tinggal Bang Kores sama Greting aja, silakan. Udahlah, saya mau nanya si Rudi tadi. Si Rudi yang kabur. Iya, maksudnya gue tuh pengen tahu berantemnya tuh pertamanya gimana Edis sama Rudi. Donasinya Rudi dibongkar, lokasinya Edis dibongkar. Enggak, ini sih greetings, mungkin dia ngikutin. Nanya ke Rudi lah, ngapain nanya ke saya? Sayanya mau nanya. Terus lu nggak tahu apa-apa, ngapain lu bela satu? Lah ada lah saya mau nanya. Ngapain kalian tahu? Bukan, ini gua nanya sama lu. Halo malam James Bond tadi udah naik. Gak usah kau jadi provokator. Bukan provokator, gua bertanya memang dari awal udah dibuka sama Rudi Yohanes. Orangnya udah nggak ada ya, gua nanya yang gua belum tahu. Saya mau bicara sama Bunda Mila. Bunda Mila. Ya boleh. Oh ya gas. Ngomong sama Bunda kami boleh. Wah, Bunda para gembala nih. Lanjut. Gimana? Ya. Malam. Anda tinggal di Amerika? 1 jam dari rumah Edis. Di mananya? Di LA. LA. Anda bisa pulangkan Edis? Sanggup Anda bisa pulangkan? Insya Allah. Dalam jangka waktu kapan Anda bisa pulangkan Nggak tahu. Edis? Nanti sebentar. Oh, bukan kau yang ngatur. Ini kan baru apa namanya, baru mulai Rudi semangat. Saya kan perlu bantuan dia. Ya, sebentar. Kalau Anda bisa pulangkan Edis dengan kamu kasih duit. Dengan diiming-iming Anda 2 miliar, coba tunjukkan kemampuan Anda bisa pulangkan Edis. Lu nggak tahu Bunda Mila. Salah tantang kau. Buka kamera Bun. Gini aja. Bun, buka kamera Bun. Buka piti-piti Bunda saya. Mila. Bentar, buka jangan saya. ketawa. Jangan ngoceh dulu. Anda orang Indonesia. Hargai Bunda kami, diam dulu, mute dulu. Kau. Lanjut Bun. Kau nggak tahu siapa Bunda kami ini. Kau buka piti saya. Rumah saya 25 miliar. Mau saya serahkan sertifikat. Anjing rumahnya 20M, lu belum pernah kan tambah 20M kan? Belum pernah kan? Nah, lu foto aja itu rumahnya Bunda Mila itu. Bunda Mila. Itu satu. Mobilnya Bun, Travel spill Bun. Travel saya. Mobil Bunda kemarin Bun. Bun. Sepil mobil kemarin Bun. Aku lihat mobil Bunda Mila aja keder aku serius. Mobil Pak Obama guys. Bunda Mila, ini bukan soal duit. Kemampuan Anda bisa membawa Edi sama Syafruddin. Ya, udah saya nggak perlu spill di sini. Kalau saya spill di sini bukan rahasia lagi dong. Kalau saya Ingat, tunggu, sabar.
Syafruddin Ibrahim dulu aja ada seorang jenderal yang mau bawa, dia tidak bisa membawa Syafruddin. Ada Nggak ada seorang urusan sama jenderal. status, Bang. Nggak ada urusan sama status. Mau Uniripa kalau punya channel bisa, nggak masalah. Ini sabar. Syafruddin Ibrahim aja ada jenderal yang menjemput, nggak usah saya sebutin jenderalnya siapa. Mau bawa Syafruddin aja tidak bisa, apalagi Bunda Mila, bukan jenderal. Kita tunggu 1 bulan ini ya Bre ya, akhir tahun ya kita tunggu Bre. Ini dananya bukan main-main, itu kalau di dolarin itu banyak banget itu. Kalau di dolarin berapa ya 3M ya? Sebentar Kian. Makanya itu saya bukan soal uangnya aja ya. Coba kemampuan Anda bisa membalikan si Edis TV, kemampuan Anda itu sejauh mana gitu loh, dan kasih batas waktu. 1 bulan lu lihat tahun baru. Oke, di penjara baru. James Bond, don't challenge me. James Bond, don't challenge you. Lagi bersuara nih kalian macam James Bond, Aduh. don't challenge you. Jangan kalian tantang Bang Wan sama Bunda Mila kalau udah bersatu. Aduh. Buktikan ke kita semua bulan Januari 2026 Edis sudah di Jakarta. Bunda, please shut up. Bunda, madam, don't talk to ghost. Right? Jangan pembohong, nggak usah ngomong. James Bond is a ghost. Nggak usah ngomong. Listen James Bond, listen, dengerin saya. Saya tidak bekerja untuk Anda. Anda tidak perlu mentarget saya. Saya bekerja ini untuk orang Islam. Untuk orang Kristen yang membantu bahwa dia ini memang bukan manusia baik-baik. Itu, jadi yang tolong saya bukan orang Islam aja, orang Kristen juga. Karena dia malu punya jemaat seperti ini. Bunda Di luar Mila. bisanya menghujat. Jadi Bunda nggak Mila. usah challenge saya untuk mentarget. James Bond, Anda itu bukan siapa-siapa depan kami, James Bond. Bunda Mila. Ingat, Anda bukan bos kami ya. Anda bukan siapa-siapa depan kami, James Bond. Mila kan bilang begini sama kita semua yang di koma. Ya udah tunggu aja. Saya Aku nggak akan saya- bercerita apa-apa mengenai rencana saya di sini, karena Iya, itu kalau betul. saya bocorkan itu nggak baik buat saya, nggak baik buat Yes, benar Bun. Iya. Buat si Edi. Oke, kita lanjut. Bunda Mila sama Bang Wan kita lanjut. Dengar. Masalah kami, urusan kami, nggak ada urusannya dengan kau James Bond. Kau tunggu aja, nanti kau bisa salaman sama Kudis TV. Kau ngapain kali kan sama dia? Insya Allah dalam waktu dekat kau bisa duduk sama dia, dekat-dekat ya. Nanti aja kau tunggu, oke? Nah, ini kita sudah ini nih, Tante Mika sama Korea silakan dilanjut. Mau diadakan diskusi atau apa? Monggo lah, silakan. Saya cuma ngomong terakhir ini ya. Aku Saya mau cuma ngomong ini aja. terakhir ya sama Bunda Mila. Aduh, James Bond, kau Bunda Mila ketar-ketir ini herdernya. Iya, ketar-ketir Aku mau- Oten sama Bunda Mila nih. Ketar-ketir Oten sama Bunda Mila loh. Halo. Aku mau turun. Aku cuman Ya. bilang kalian jangan bermimpi. Jangan menghayal tinggi. Nggak bakal kalian bisa pulangin Edis. Tantang Itu aja Bang Wan sama Bunda Mila. Ya ayo kita cepet-cepetan ya, Edis pulang ke Indonesia atau rumah apologitnya yang jadi ya. Cepet-cepetan kita ya. Madam Mila. Madam, Bun, please mute-nya, open Bun. camera. Madam, Ya, please ya. open the mic. Ya. Madam, so I think we should to talk about this program in WhatsApp, alright? And we will Yeah. prove that we are capable, alright? At Rudy Johannes tuh. Ya, Yes. mantap. Nanti saya What's kasih up? nomor HP-nya Alright. ya. Nanti aku kasih nomor HP Rudi Yohanes We sama don't Bunda talk in Mila. here. We talk in here. Ya, don't talk in here, ya. Yes. Jangan, nggak usah. Tidak, Aku lanjut. jadi panas Ya, ini, Bun. Aku siap. sekarang mendidih sudah aku ini. Aman Bang Wan nanti aku fasilitasi untuk bisa ngobrol sama Bunda Mila sama Rudi Yohanes. Nanti aku punya nomor HP Wak Labu. Ya nanti dibikin grup call aja Bang Wan, aman Ya, itu. bikinkan Oke, saya grup. mau tanya dulu Ya. Ibu Bu. Coba tunjukkan mukamu Bu. Oh, bentar. Teman-teman di follow ya. Ibu mau ini. bicara uang kan? Ibu ya, dengar nih. Ibu ya bukan bicara hukum ya. Siapa mau kosokok di sana?
Kok sogo? Biar ku kenal kau. Oh, sogo. Maksudnya dia Kau tadi nantangin ngomong kita. berapa miliar, ya? Saya tunggu kau di sini ya. Kenapa ya? Siapa yang beli sogo? Biaya makan Edis, biaya tempat biaya hidup keluarga Edis ditanggung sama Bunda Mila nanti. Nah, kalau dia Sogo sudah apa? mendekam, kalau dia sudah mendekam, dengar nih. Kalau dia sudah mendekam kan kasihan dong keluarganya atau siapa tanggung jawab. Nah, kita ngajak dia tuh baik-baik, bukannya diseret. Ngajak dia baik-baik, diajak ngobrol nih. Kamu saya kasih sekian untuk pertanggungjawaban. Berapa tahun dia mendekam atau apanya, itu urusan aparat, bukan urusan saya. Saya tidak menentukan haknya seseorang, badan hukum, bukan haknya saya. Saya cuma memfasilitasi. Nih, seperti ini. Oke, dia nurut, dia mau, kita bawa lawyernya. Bentar ya Bang Wan. Oke. Oke Bang Wan, lanjut. Biar dia bernegosiasi sendiri. Kan ada lawyernya. Dia kan orang Indonesia, punya hak hukum kan, punya hak azazi. Kita azazi. Dia fasilitas supaya dia bisa minta apa istilahnya, bukan minta suaka, minta minta apa? Green card. Bukan di Indonesianya Uni, minta keringanan. Oh iya, minta kasasi ya. Saya bersalah umpamanya dari 5 tahun minta pengampunan jadi 2 tahun. Terserah aparat, bukan hak saya itu. Saya nggak ikut-ikut soal itu. Oke Bang? Ya, intinya Bunda Mila, ini saya luruskan lagi biar kalian nggak salah paham. Bunda Mila ini mengalokasikan dana untuk biar Edis Kudus TV yang memang sudah dianggap penista, memang terbukti penista teman-teman, nggak bisa dikatakan tidak karena memang sudah banyak yang mencoba melaporkan dia tapi karena dia kabur. Nah, kepulangan dia ini yang difasilitasi oleh Bunda Mila dengan menggelontorkan budgetnya sekitar 2 miliar. Nah, ditambah dengan Bang Wan. Artinya nanti bagi siapapun yang membantu mengurus, inilah keperluannya. Nah, kita meminjam Rudy Yohanes itu bukan apa-apa. Rudy Yohanes tuh tahu informasi, dia mengerti di mana lokasi Henry Tarigan dan segala macam. Ini juga buat negara kita karena yang dilakukan oleh Henry Tarigan. Betul. Karena yang dilakukan oleh Henry Tarigan. Iya, Rudy nanti juga, ya tentulah kita akan membantu juga karena dia memberikan bantuan kepada kita. Dan dengarkan baik-baik teman-teman, apa yang dilakukan oleh Henry Tarigan dan kawan-kawannya itu menghancurkan negara ini. Dia keluarkan orang Indonesia yang punya Islamfobia, lalu dia sengaja bikin orang Islam dan Kristen bertengkar di sini, lalu dia menikmati pertengkaran kita. Nah, ini yang tidak mau sama Bunda Mila yang tinggal di Amerika, tapi dia cinta negara kita. Walaupun Bunda Mila tinggal di Los Angeles, dia nggak mau negara kita berantakan gara-gara perang agama karena orang Indonesia paling mudah diadu masalah agama. Kalau kita mau debat aja bagus-bagus. Kalau saya menghujat, Tante Mika menghujat, si Kores menghujat, dia laporkan. Masalahnya kalian bisa nggak membuktikan kalau kami menghujat? Itu. Nah, dengarkan baik-baik saudaraku. Bunda Mila ini kapasitasnya adalah mendanai proses kepulangan si Kudus TV. Kenapa? Kita butuh nanti informasi, kita butuh nanti ini dan itu. Dan insya Allah saya akan sambungkan Bunda Mila juga dengan organisasi besar di Indonesia ini supaya terkoordinasi betul, Bunda. Ya, nanti insya Allah Bang Wan, Bunda Mila. Uni, hal itu untuk bagus kita bincang di luar itu nih. Ya, siap aman Bang Wan, aman. Nanti pokoknya saya nanti punya nomor HP Bang Wan, saya punya nomor WhatsApp-nya Bunda Mila, saya punya nomor WhatsApp-nya Rudy Yohanes, saya punya nomor WhatsApp-nya beberapa orang yang nanti Kores koordinasi ya, Dek. Kevin koordinasi nanti. Bang Wan siap insya Allah tinggal ini aja call-nya dari Bunda Mila sama Bang Wan. Dan nanti Uni kasih nomornya Bang Wan sama Bunda Mila sama Rudy Yohanes ke Kores. Nanti Kores yang koordinasi call bersama sama satu orang nomor yang memang salah satu organisasi kita. Jadi biar cepat proses ini ya, insya Allah begitu. Ya mungkin itu dulu kalau dari aku. Silakan dilanjut Kores sama Tante Mika dan ada Teh Neng juga di sini. Aku istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa Ikhwan, jangan lupa support Bunda Mila, follow YouTube dan juga TikToknya.
karena akan ada sebuah aksi spektakuler membawa 2 penghujat balik ke Indonesia. Mantap Bumil. Mantap. Oke, saya ngomong dulu ya. Oke, saya ngomong dulu. Oh iya, silakan Dalton. Bunda Mila sama Bang Wan pasti kecewa. Jangankan Bunda. Iya Dalton, duluan aja. Ini 2 orang ke Indonesia atau rumah apologetnya Edis jadi duluan aja. Mana yang duluan finish? Kenapa di mute biarin? Sanggup pulangkan Edis. Jangan di Siapa? biarin aja. Hayalan saja. Waduh, azannya Triton Penghujat keluar. Bahasa Indonesia sebagaimana Tuhannya lahir di Betawi. Gigit jari kau Mila, takkan sanggup kau mulangkan dia. Mui saya Yang tak penting sanggup. kalian kejang Kau Dalton. Kau pun kau beli bisa kau. Takkan sanggup kau bisa kubunuh sekarang. Kau Pengancaman. pengancaman. Rekam. Bisa kusantet. Rekam suaranya pengancaman. Pengancaman guys. Dia Dalton. bun. Bukan kenapa Dalton, kamu serius? kita mau beli. Banyak cerita. Dalton, aku satu ikat dolar. Aku beli nyawamu. Aku beli nyawamu dengan duit sekarang. Duit dolar. Sabar Bang Wan. Bang Wan sabar. Kamu mengancam kah? Dia mengancam, dia ngancam. Kita mau terpancing. Teman-teman dengar, ini bukti kepanikan mereka sebenarnya karena mereka mendengarkan Bunda Mila. Kita turunkan dulu. Teman-teman sudah melihat bagaimana kepanikan herder Kudus karena bersatunya Wak Labu, ya bukan bersatu dalam artian apa ya, kita bekerja sama untuk menghilangkan orang-orang menghujat di Komal-Komal dengan cara apa? Penghujat katakan penghujat, yang diskusi biarkan diskusi. Jadi mereka sepertinya sudah mulai ketar-ketir. Bangun agak sedikit noise ini, ada masalah dengan ini mungkin nih. Kalau agak suara macam ini, kalau buka mic. Hujan. Ya ada hujan Macam sini. mana suara? Oh ada, iya betul lah, ada hujan berarti. Nah jadi teman-teman, dia kita lihat udah ketar-ketir nih, ya makanya agak tantrum tadi. Jadi naikkan ke atas, lanjut diskusi aja Tante Mika sama Kores. Karena kalau kita menghadapi begitu terus nanti kita terpancing Bang Wan sama Bunda Mila, nggak enak kita. Biarkan nanti bicara ini di belakang layar aja, Bang Wan, Bunda Mila dikoordinasi sama Kores. Nanti ada Rudi siapa Wak Labu. Nanti masukkan Bang Wan sama Bunda Mila sama Kores. Nanti aku kasih nomor handphonenya ke Kores langsung. Bunda Mila izin ya Bunda, aku kasih ke Kores. Izin Bang Wan. Aku nggak ada nomornya Bunda Mila, ada. Oh ya udah, Bang Wan duluan. nggak ada. Oke, izin Bang Wan, nanti Ai kasih nomor Bang Wan ke Kores ya. Boleh ya? Boleh Bang Wan? Gaskan. Oke. Boleh, izin ya, izin. Oke. Nanti Rudi Yohanes juga saya kasih nomornya ke Bunda Mila juga sama Bang Wan nanti. Nah, itu ya. Jadi mereka ketar-ketir. Saya mau istirahat nggak jadi-jadi nih. Ya udah turun aja laku ya. Lanjut semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jujur saja ini Bunda Mila. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu kita nyawa sih siapa tadi Odin tadi itu. Niat dulu. Kalau ini jadi terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kita ketarim ya. Jelas. Siapa tuh Dalton tadi? Dalton, kau punya nyawa itu Dalton. Satu ikat saja Dalton, satu ikat $. Kamu coba, mau challenge, mau tantang, kucing lah kau. Enggak, dia, Silakan, Bun. dia pasti orangnya si ini pasti. Orangnya siapa sih? Mereka udah kejang itu. Mereka apalagi melihat Rudi Yohanes sudah di sini dan membongkar semuanya. Mereka sekarang ini panik sebetulnya Bunda. Mereka Iya, ini benar. nggak tenang sekarang tidurnya. Tante Dalam Mika, keadaan ini bingung mereka. promosi akun saya dong, Tante Mika sedikit. Biar Oh ya, agak buat teman-teman jangan lupa di follow ya akun Bunda Mila, dan kalau kalian ingin mendapatkan berita nanti tentang Edis TV atau lokasi Edis TV, nanti ada di YouTube-nya Bunda Mila, ada di TikTok-nya Bunda Mila. Nama YouTube-nya Bunda Mila adalah Bunda Mila Amerika, gitu ya Bunda ya, sama ya namanya ya.
tinggal dengan diskusi tanpa saling hujat. Nah, kita menyampaikan edukasi atau ilmu kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Semoga Bang Rudi Yohanes selalu dilindungi, ya itu juga yang mudah-mudahan ya dilindungi beliau pasti banyak dapat ancaman dari oten-oten yang sakit hati. Pasti itu. Semoga beliau dengan istrinya dan anaknya sehat-sehat selalu, dijauhi dari mara bahaya ya teman-teman ya. Karena memang beliaulah yang berani lantang. Karena beliau sendiri tidak menginginkan bahwa kekristenan itu rusak dengan para individu sindikat ini gitu loh teman-teman ya. Dan tidak ada chaos antara umat beragama di Indonesia. Jadi kita dukung Bang Rudi Yohanes dan Bunda Mila dan Mawan. Tanpa kalian juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sama-sama saling mendoakan kita. Jangan lupa juga di follow teman-teman kita di atas, akun Bang Yonatan Nandar, Bang Wan, Bang Kores, aku, Bunda Mila, dan Bunda Neng, teman-teman ya. Nah, kalau ada oten-oten yang mau naik, silakan ketik 1 biar saya jambak dari sini ya. Begitu ya teman-teman ya. Bang Kores, monitor. Bang Kores. Ya, tidur Bang Kores. Karena gini ya, jadi ketika ada VT atau ada informasi dari Bunda Mila nanti, Bunda Mila pasti akan supaya Indonesia ini tahu, nah melalui membuat VT. Nah kalau kalian tidak terlambat, maka follow Bunda Mila. Bunda Mila yang mungkin berproses di Amerika nanti dengan teman-teman yang lain atau dengan Bang Wan. Nah kita menunggu nanti di sini informasinya. Nah, kalau kalian tidak ingin terlambat dengan informasinya, jangan lupa di follow akun Bunda Mila, YouTube Bunda Mila juga. Oke, pintu tobat saya naik. Aku nggak bisa naik kalau loading di sini, mungkin karena banyak permintaan ini teman-teman ya. Bunda Neng bisa, Bunda Neng. Bunda Neng. 6.000 mata memandang, mohon dibantuannya ya, bantuannya untuk di follow teman-teman kita di atas ya. YouTube-nya apa? Tes suara kuda. YouTube Bunda Mila adalah Bunda Mila Amerika teman-teman ya. Bang Kores monitor. Bang Kores monitor. Tes. Assalamualaikum. Tes. Ada suaraku nggak ya? Tes. Ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa teman-teman ya. Jangan lupa di follow ya. Fitri Natasha. Fitri. Fitri. Aduh, kelelet ya, lelet di sini ya. Murtad monitor. Ribut aja kalian ini. Ribut aja. Ya ada apa, Murtad? Ada mau disampaikan? Iya, gak usah ribut-ribut. Ya udah di bawah ya. Damai aja, damai. Ya. Kita nggak ribut, kita lagi membuat satu perencanaan supaya Indonesia tidak chaos. Nah, kita di sini dibantu oleh Bunda Mila, Bang Wan dan Rudi Yohanes ya, teman-teman ya. Semoga apa yang kita niatkan ini demi kebaikan negara kita, demi kebaikan kita bersama. Semoga siapa lagi nih? Aduh, aku berat kali nih. Terima.
Ya, sambil menunggu sambil menunggu ini Ikhwan, sambil menunggu penghujat naik dan kita ratakan, sambil menunggu program nyiduk penghujat di Amerika juga oleh Bunda Mila dan Bang Wan, aku perkenalkan dulu programnya Kores Ikhwan ya. Ini supaya kalian semua bisa ikut berpartisipasi, yaitu program wakaf buku untuk santri-santri di pesantren Darut Tauhid, Bandung, Agim Nastiar gitu ya Ikhwan. Nah kalian jadi ini beli buku ini konsepnya bukan buat kalian pribadi, tapi kalian beli buku ini untuk wakaf santri. Jadi santri nanti yang baca Ikhwan. Alhamdulillah sudah terkumpul 54. Target itu adalah 300 buku. Nah nanti ini akan dibawa ke sana, lalu kemudian kita akan menyerahkannya secara resmi sehingga nanti pesantren ini akan ada dokumentasinya gitu. Kalian di sini ada 4.900. Satu orang beli satu buku aja ya, Ini kalian bisa langsung target kecapai. Jadi kalau nggak besok, lusa Kores sudah berangkat ke Bandung nih. Ini 56 buku Ikhwan ya. Saya gitu. tambahin Dan ya. Kores saya tambahin. Ya, Jangan lupa itu saya sponsor tunggal untuk buku itu 50 juta itu. Wah itu ya Ikhwannya. Jadi ini Bunda Mila ini nanti kalau kalian lihat di bawahnya ada sponsor tunggalnya ini, yaitu Bunda Mila Amerika, nanti tertulis di apa namanya di lembar ketiganya gitu. Dan yang menulis ini Ustadz Wafi sama Akimoto, dan juga ini direstui oleh Apologet Islam Indonesia. Gimana cara belinya Kores? Kalian bisa DM ke Kores, nanti gua kasih nomor telepon, atau kalian bisa chat langsung lah WhatsApp-nya Kores gitu. Dan ini sponsor tunggalnya jangan lupa ya Ikhwannya, ini Bunda Mila sponsor tunggalnya. Beliau yang mendanai, kalau nggak salah ini 50-an juta keluar ya Bun ya buat ini ya Bun ya. 50 juta. Ya? Iya 50 juta. Iya 50 juta Ikhwan. 50 juta ini sponsor. Bunda Mila merelakan sebagian hartanya untuk pengadaan buku ini. Masya Allah keren banget Pak. Ini Bunda Mila benar-benar pure, dia sponsor. Jadi mensodakohi. Uang itu tetap ditaruh di bank akun, di bank apa namanya BCA untuk penerbitan buku-buku selanjutnya. Saya ada pembagian, saya jelasin sedikit apa Kores. Iya gas. Ada pembagian, jadi dari hasil buku itu saya dikasih 10 juta. Nah 10 juta ini yang akan saya danakan lagi ke teman-teman yang kemarin kebenaran perlu wifi 350-500 saya kasih setiap bulan yang membantu ini. Ada pemberian umpamanya ada yang sakit, saya kasih saja. Pokoknya uang itu dari hasil buku yang 10 juta yang dibagi sama Ustadz Wafi sama Ahimoto itu tetap saya keluarkan lagi. Jadi sampai sekarang belum saya pegang uangnya. Maaf. Buat teman-teman itu ada mau minta naik API Jabotabek, aku nggak bisa naik kan ini di sini ngelek parah ini. Buat teman-teman Uni, ini aku nggak bisa klik dia, nggak bisa jambat dia, loadingnya minta ampun. Ini emang ngelek kayaknya. Ya Uni Rifa atau siapa momot yang bisa naikkan ya teman-teman ya. Ngelek parah sini. Iya Ikhwan, ditunggu ya chatnya ditunggu sama kalau nggak chat DM gitu, oke? Kalau nggak chat DM, supaya besok udah berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini api sumut ini. Api sumut. Jangan lupa, nggak bisa aku naikkan tadi bang, aku di sini lag parah. Iya, nggak sebenarnya sih tadi mintanya pas ada Rudi Yohanes, tapi nggak apa-apa. Sementara masih banyak ya yang nyimak. Yang Kristen terutama ya. Rudi Yohanes juga tadi salah paham bahwasannya anak Batak ditangkap ketika berdiskusi itu salah ya. Saya klarifikasi karena kami melaporkan itu 4 hari sebelum Rudi Yohanes anak Batak itu diskusi dengan SPI. Sudah masuk LP-nya. Jadi bukan karena diskusi gitu klarifikasinya.
Ini mereka kebanyakan dikiranya diskusi terus dilaporkan. Nggak begitu. Kita umat Islam itu nggak berlaku curang begitu, nggak. Ada bukti yang kuat lah, makanya dia bisa dilaporkan. Kalau mereka nggak bersalah, nggak merasa bersalah, nggak mungkin polisi akan melakukan penangkapan kan. Nggak semudah itu. Emang kalian kira polisi Indonesia ini kami bayar apa gimana? Kalian menuduh polisi itu disuap. Ada syaratnya pelaporan itu. Saya tadi mau ngomong itu, lebih bagus tadi sama Rudi Yohanes karena dia yang paham bagaimana situasi di persidangannya yang kemarin. Makanya dia nggak bisa, kan gagal sidangnya. Dia gagal untuk pembelaan, nggak bisa dia masuk pembelaan itu. Kenapa? Bukti itu 2 atau 3 pelapor yang masuk 4 hari sebelum diskusi. Jadi bukan karena diskusi ya, bukan karena diskusi. Anak Batak itu masuk memang dia sudah melanggar hukum secara undang-undang ITE. Delik hukumnya itu jelas gitu, nggak terbantahkan. Jadi tadi Rudi Yohanes menasihatin Oki, benar itu, berdiskusi yang wajar-wajar aja gitu. Kalau nggak wajar, undang-undang itu berlaku, bukan kami membayar petugas hukum, bukan. Undang-undang Indonesia berlaku. Ya, dan kita sudah peringatkan berulang-ulang, nggak dihiraukan. Kalau dinasihatin, diberitahu bahwasannya sudah melanggar hukum, nggak mau didengarkan. Apa tindakannya? Ya lakukan tindakan hukumnya. Ya, kami tidak menginginkan itu untuk melaporkan sesama anak bangsa, tapi kami nasihati dulu. Pelaporan dilakukan karena dia memang terbukti melanggar hukum. Jadi kalian yang Kristen terutama ya, jangan langgar hukum, jangan ikut-ikutan. Kalian lihat tadi bagaimana Bunda Mila, Bang Wan ya. Ini bukan dalam Indonesia, mereka juga di luar Indonesia. Jangan kalian kira orang sembarangan ini ya. Kalian tantang pula orang sembarangan. Kalian-kaliannya masuk nanti dibuat. Pengancaman dilakukan Dalton tadi itu. Kau pikir Indonesia ini nggak berlaku hukumnya, Pak? Oke, lanjutkan Gores, diskusi aja. Ya, Tante Mika yang lain isi dulu ya. Ini gua mau chat-chatin balik yang beli buku. Alhamdulillah keren kalian umat, jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ayo gas yang lain. Satu buku 100K. Kalian kalau lagi kalian satu orang kan. Nanti dokumentasinya nantikan lah. Jadi buku ini adalah menjawab subhat-subhat atau membantah subhat dari orang Kristen. Ketika kalian menyumbangkan buku ini berarti kalian menyelamatkan saudara-saudari kita dari misi pemurtadan oleh misionaris yang ada dari semenjak zaman Belanda. Nah, kalian ikut andil ya, menyelamatkan saudara-saudara kita. Aturan mereka mulai tergoda dengan kondominisasi, indominisasi, kardunisasi. Nah, kalian menyelamatkan dengan menyumbangkan atau membeli buku dari Bang Kores ya. Begitu ya Bang Kores ya, betul ya Bang Kores ya. Nah buat teman-teman, betul banget gitu. Kalau kalian mau lihat regenerasi dari Tante Mika, Kores, Guru Nazuma, Kandayonat, Akimoto, Sarwafi, kalian beli buku ini untuk santri sehingga santri meneruskan kita, ikhwan. Jangan sampai masa-masa kejayaan kita di medsos menghajar para tritung-tritung penghujat laknatullah alaihim berhenti di masa kita. Anak cucu kita harus merasakan kemenangan ini. Dengan cara apa? Kita lanjutkan tongkat estafet ini kepada mereka dengan sebuah buku yang diberikan kepada santri-santri gitu. Gas. Betul. Oh, Gabriel, selamat malam. Halo Tante Mika. Seru juga nih pembicaraan kalian ini, Fred. Ya. Iya. Ada yang mau disampaikan atau ditanggapi?
Ada. Tadi aku dengar dari Api Sumut tentang anak Batak, tentang si Edis juga kan. Jadi aku ngasih pendapat begini. Sebenarnya kita, artinya para apologet ini saling membahasnya. Tidaklah baik langsung terlalu ambil-ambil kali ke hati. Si apologet Islam pun banyak ini juga yang sebenarnya membahas-bahas, katanya pun kasar-kasar juga bahasanya. Si apologet Kristen pun jawab-jawaban. Dah, jangan di sini nasihat ya. Karena kami apa? Tuhan kami dihujat, Nabi kami dihujat, kami diam. Enak kali hidup kau. Kalau kau belajar, Tuhan kau hina, Tuhan kau dibunuh, Tuhan kau ditombak, Tuhan kau diludah, nggak masalah bagi kau. Kalau bagi kami, orang yang menuntun kami ke surga Allah, orang yang kepada junjungan kami baginda Rasulullah, kalian hujat, kami akan tinggal diam. Oh, nggak masukkan ke hati. Oh, kami juga sama dengan kalian, bos. Ya, kami nggak sama. Sorry. Sabar Tante Mika, biar agak slow aja. Gak usah tanggapi terlalu keras. Yang disampaikan Gabriel tadi ya bukan berdasarkan objektivitas, karena umat Islam, kalau Gabriel mengamati kami berdiskusi, kami saling menasihati. Kami tegur umat Islam yang melakukan kesalahan. Apa kau buta, matamu nggak kau lihat? Logika topik itu Muslim. Kami peringatkan berulang kali ya. Bang Juma itu sampai mengunjungi komalnya. Projek Islam Indonesia itu memberi peringatan. Bahkan karena dia bukan bukan anggota dari Projek Islam Indonesia, tapi ditegur. Kalian kemana? Kemana kalian? Mana yang menegur para penghujat Islam itu? Jadi jangan bersikap ya picik. Kami umat Islam, saya diantaranya juga termasuk yang menasihati orang-orang yang berlaku tidak baik, yang Muslim, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang kami anggap itu menyimpang. Kami aktif melakukan teguran. Kalian mana yang menegur penghujat? Kalian mana yang menghujat Islam itu? Mana yang kalian tegur? Kau boleh cek Gabriel, setiap yang menghujat Kristen tidak sesuai dengan aturan hukum, kami tegur. Kalian mana? Siapa dari Kristen yang menegur para penghujat Islam itu? Yang ada membantu mereka kabur melarikan diri, membiayai mereka bersembunyi gitu. Kalian-kaliannya nanti kami gulung. Kami peringatkan ini sudah lama, 6 tahun 7 tahun yang lalu. Kesepakatan itu ada untuk tidak saling menghujat, tapi dilanggar. Kesepakatan itu ada untuk tidak saling melaporkan, tapi dilanggar. Kami minta untuk menasihati debater kalian. Mana? Kami tetap aktif. Debater kami yang tidak sesuai kami tegur. Ada personil kami menegur itu. Kami terorganisir. Kalian mana? Kalian kenal pun tidak siapa debater kalian tuh. Buktinya yang nggak jelas pun, yang nggak sesuai dengan Kristen pun kalian donasikan. Atau tahu kalian itu siapa orangnya? Tukang tipu pun kalian donasikan. Objektif kalau menilai, hukum Indonesia berlaku. Kami umat Islam Indonesia ini ya bukan hanya berdiskusi membawakan tentang Islam, bukan. Hukum negara ini kami tegakkan. Kalian bisa mampu nggak berlaku bersama seperti kami? Kami menegakkan hukum yang berlaku. Memang suka melanggar hukumnya. Buktikan Kristen mampu juga untuk menasihatin para penghujat Islam itu. Yang mana yang kalian tegur, yang mana yang sudah kalian kasih tindakan? Ada. Kami buktikan. Lanjut diskusi, santai aja Tante Mikana. Cari yang mau diskusi aja. Lanjut aja Bang, lanjut. Ya, jadi sambil tadi ya saya sambung lagi ya.
anak Batak ya, tidak dilaporkan karena berdiskusi dengan Ustadz UPI, tapi kami menemukan ada pelanggaran hukum yang sudah kami nasihati sebelumnya, tidak mengindahkan, kami masukkan pelaporan. Itu 4 hari sebelum berdiskusi dengan UPI. Supaya kalian tahu, kalian cek pelaporannya, ada berapa pelaporan yang masuk itu, yang berhasil untuk membawa dia ke pengadilan yang mana, yang didiskusikan majelis di MUI yang mana, yang dibawa oleh Poldasu yang mana. Tanya Rudi Yohanes, dia yang tahu. Tanya pengacaranya, jangan kalian sibuk mempertanyakan donasi kalian yang bodohnya kalian memang itu. Siapa suruh kalian donasi sama mereka? Kalian itu mendonasikan orang untuk melanggar hukum. Kalau kami ya berdonasi untuk menegakkan hukum, beda. Objektif kalian sedikit. Cek informasi yang benarnya. Jangan terima kabar hoak terus. Gampang kali kalian ditipui. Ya, yang tahu lokasi Dalton boleh juga tuh. Datanya Dalton kalau ada kirim aja. Mana tahu bisa kita bungkus. Ancaman tadi tuh. Dalton tuh emosi. Ikonnya dia diganggu kan. Nggak sadar dia yang denger puluhan ribu orang. Nah, ini 2 gereja. Al-Quranul Karim disebutkan sangat paham, kita familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fih. Dalika, kalau perkataannya nih, Oten kadang-kadang nggak belajar bahasa Arab, suka Itu kok nangis ketawa, nangis apa ketawa tuh? Nangis apa ketawa? Dulu. Di mana? Waktu masih muda, Jakarta lah. Ih, di mananya? Di mana? Kita kan seusia. Kayak datang itu narik Yakub keluar dari kandungan mamanya. Nah, disinilah pertolongan pertama Esau kepada adiknya Yakub. Nah, karena kasihanlah si Ribka ini ya kepada Esau, karena belas kasihan ya, melihat Esau ini bakalan hancur di tangan nama kitabnya di Indonesia sebagai Alkitab. Nanti di situ ketika disodorkan kepada teman-teman Kristen di Amerika, mereka nggak kenal. Pasti nggak kenal lah, orang di sana nggak sebutannya nggak Alkitab. Ini kitab siapa? Kalau dilihat sampulnya, jangan-jangan ini kitabnya umat Islam lagi, karena menggunakan kata Alkitab kan gitu. Pernah ada Oten, saya ingat dulu siapa ya, itu ketika dia memaksakan menggunakan kata Alkitab, dia bilang itu kombinasi kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia katanya. Dengan kalimat al itu maksudnya menyeluruh semua kitab-kitab. Dia bilang gitu. Al itu dari all gitu kan, all, bahasa Inggris. Ini kegabrulan apa lagi? Jadi mereka itu bigwari ilmi, tanpa ilmu, lalu menjelaskan sesuatu padahal itu adalah menunjukkan kebodohannya karena dipaksakan. Itulah kenapa kalau kita membahas tentang sebuah kitab, teman-teman Kristen coba kembali aja ke nama kitab aslinya yang memang dinamai dari awalnya gitu. Jadi nggak ada kebingungan sehingga nanti mau di Amerika, mau di Arab, mau di Eropa, dimanapun namanya sama gitu. Begitu Bang Andi. Kumpulan buku-buku itu, Ustaz, kalau bahasa Arab apa? Kutubun.
Ya kenapa nggak kutubun aja? Jamak. Jamaknya dari itu kutubun kan gitu kan, buku-buku banyak gitu. Ya atau bahasa Indonesia aja udah buku-buku aja udah tulisannya sampulnya itu buku-buku gitu. Atau bahasa Yunani kan biasanya biblos. Karena biblos itu kan artinya kumpulan buku-buku. Aduh. Iya. Bahasa Indonesianya perpustakaan gitu aja kan. Jadi ini cuma edukasi aja ya. Maaf Bang Handi, mungkin maaf sedikit. Mungkin dari Pak D perpustakaan itu karena dalam bahasa Arab disebutnya maktabah. Maktabatun itu artinya perpustakaan. Tempat di situ adalah kitab-kitab atau buku-buku itu. Apa tadi Ustaz? Maktabah. Iya kan, maktabatun itu artinya perpustakaan, artinya di situ tempat buku-buku di situ. Iya. Masuk. Maksud gue itu kenapa sih mau ke Arab-Araban gitu loh? Kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya udah ke bahasa Indonesia aja gitu loh. Alkitab itu bahasa Arab loh itu, bukan bahasa Indonesia. Kalau nggak gitu nggak laku Kristen, Bang. Nah itu dia yang saya maksud Pak D. Orang Indonesia, ini kitab suci kami Biblos nih, silahkan baca itu. Itu nanti banyak perkataan-perkataan teos. Ya. Terus ditulis oleh para apostolos. Wah kan, batu umum meletos kata orang Jawa kan. Gak laku Bang Adi, gak laku. Yakin lah. Ya itulah saya maksud tadi, edukasi buat teman-teman bahwa mereka itu berbagai cara yang mereka lakukan. Jadi menghilangkan keasliannya gitu ya. Ya kalau boleh saya pakai peribahasa mereka ya serigala berbulu domba. Dan memang kita harus meluruskan sih. Nggak dosa juga atau kita luruskan. Dan nggak melanggar hukum kok kita kajian ilmiah. Kita pakai bahasa dan sesuai prosedur yang ada, nggak juga. Saya rasa kalau edukasi dan ilmiah gitu tidak berdosa dan tidak melanggar hukum, baik-baik saja. LAI inilah, jangan kita yang protes LAI. Intern mereka sendiri banyak yang protes kok. Ada masih kenal dengan Yonatan Purnomo pendeta itu. Ada 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan. Kalau kita ini hanya meluruskan saja yang bersinggungan fundamental terhadap Islam, supaya UNI ya ada perbedaan, tapi kita tetap bersaudara sebangsa dan setanah air. Jangan coba-coba, karena tidak ada istilah itu toleransi inter beragama, nggak boleh. Toleransi antar umat agama baru boleh, tapi inter nggak boleh campur aduk. Kira-kira begitu ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Campur aduk itu akidah? Nggak boleh dong. Sinkretisme itu nggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan itu. Al-Quran itu kan makanya nama lainnya Al-Furqan. Al-Furqan itu kan pemisah. Pemisah, membedakan, nggak boleh dicampur-campurkan. Itulah kenapa ya, sebenarnya gini ya, kalau kita sedikit kembali. Contoh misal, Islam itu kan perjuangan. Ketika Islam dikenalkan di Nusantara, maka orang-orang di negara kita ini, di Nusantara ini kan diedukasi dengan istilah kalimat-kalimat yang asli yang ada di dalam Al-Quran. Perjuangannya kan gitu. Mengenalkan 2 kalimat syahadat, itu kan perjuangan. Bukan tiba-tiba Islam itu langsung mengikuti apa yang ada dalam artian mengikuti istilah negara. Enggak, tapi ketika untuk menjadi seorang muslim, maka ini loh Islam, ini loh kalimatnya, ini kitab sucinya, maka pelajarilah seperti itu. Itu ajaran Islam gitu loh. Jadi dikenalkan, bukan kitanya menghilangkan jati diri mengikuti yang ada, bukan. Perjuangannya seperti itu. Nah, makanya ini lucu juga ketika kita diskusi di sini dengan teman-teman Kristen ya. Misal ketika kita kenalkan teman-teman Kristen dengan kitab bahasa aslinya, mereka merasa asing, malah mereka berusaha untuk membantah. Itu yang aneh. Misal ketika kita sebutkan Yesus itu anak Theos, apa itu? Malah dikatakan ngarang dan sebagainya. Loh, kalian itu kan kitabnya menggunakan kata Theos. Kalau disebut anak Theos berarti benar gitu, daripada kalian sebutkan anak Allah. Anak Allah itu kan merujuk kepada Tuhannya umat Islam, yang digunakan oleh umat Islam. Kenapa nggak disebut anak Theos? Kalian mestinya percaya diri dan kenalkan kepada teman-temannya gitu di sekitarnya, diedukasi, dipahami. Itu bahasa originalnya kan mestinya begitu. Karena ini dari kecil mereka itu dijauhkan dari original teks.
sehingga setelah dewasa gitu ya, disebutkan kayak gini dia agak sedikit loh kaget gitu, itu Ustaz. Beda dengan kita umat Islam dari kecil kalau nggak ngaji ya betis kita jadi sasaran kan gitu ya. Gue masih ingat dulu. Wah gitu. Jadi mereka enggak, yang penting sekolah minggu ya bahasa-bahasa sederhana, terjemahan gitu. Nggak pernah diajarkan original teks. Sampai sekarang juga banyak kok mereka nggak kenal itu. Oke. Kita dari sampul ya, kita masuk ke dalam ya. Yang lucu lagi gini Bang Andi. Yang lucu lagi. Mereka itu mencetak kitab mirip Al-Quran. Sebelahnya bahasa Yunani, sebelahnya bahasa Indonesia. Pertanyaannya yang mau baca sopo? Emangnya kalian pada belajar bahasa Yunani gitu? Ada tuh saya lihat kan. Yunani sebelahnya ada kayak gitu. Terus yang baca sopo? Ada. Kalau Yunani Indonesia itu masih ke mereka kan, maksudnya gini, masih agak, walaupun tidak tahu masih agak nyambungnya. Ini yang lucu, ada cetakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia disebarkan di Indonesia, kan orang Indonesia ngapain coba bahasa Arab? Parah kan? Itu yang lebih lucu. Itu kalau itu jelas sasarannya ke umat Islam itu, supaya mirip ke Al-Quran. Nah itu dia. Itu ya. Sasarannya misi. Mereka kan sering mengenalkannya biar ini loh Injilnya Nabi Isa kan gitu, sering kita dengarnya. Oh bahasa Arab, oh iya kan gitu, selalu diakui gitu. Kalau mengenai Injil Nabi Isa, Ustaz ya, menurut saya kan waktu Nabi Isa alaihissalam masih di zamannya untuk Bani Israel itu kan tidak berbentuk buku yang ditulis, tapi berbentuk hafalan. Ya, kalau hafalan, adakah murid-muridnya dia itu menghafal bersanad misalnya? Ada nggak seperti itu ya? Kalau di Al-Quran itu masih berupa hikmat ya Bang Andi. Masih berupa hikmat itu di Quran surah Al-Baqarah di Ali Imran 48 apa ya? Saya agak lupa itu. Itu masih disebut hikmah di situ. Artinya masih dalam perbuatan dan ucapan. Belum sempat dihafalkan. Mana ada yang hafal itu? Tidak ada itu. Makanya orang-orang itu boro-boro dihafal, ditulis juga kagak. Makanya nanti kita ketahui Bible itu yang ada ya, yang paling tertua itu di abad keempat itu yang kita sebut dengan Kodeks Sinai. Kalau saya jawab dulu teman-teman di bawah banyak kali. Kenapa Banjuma belum live? Kita tunggu aja. Banjuma hari ini baru nyampe Makassar. Terus ada acara malam ini, ada pertemuan gitu ya. Nah, jadi sabar aja. Insya Allah kalau selesai semua agak-agak malam nanti mudah-mudahan bisa bergabung ya. Nah, itu jawabannya. Nah, dari sampul kita masuk ke dalam ya. Kita kaji ya tadi satu persatu ya bahasanya ya. Kita luruskan nih sebagai bentuk pengetahuan kita basic supaya kita nggak mudah untuk diintimidasi ya, kurang lebih seperti itulah. Kata Allah di Yohanes 1 dari original teksnya tadi Theos. Kira-kira ini kamus apa yang mereka pakai? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah begitu. Saya belum pernah menemukan kamusnya loh. Gimana Tad? Oh itu nanti mungkin Pak De lanjut ya. Setauku mereka itu punya kamus bukan KBBI tapi KBBB, Kamus Besar Bahasa Bible. Jadi memang punya kamusnya sendiri sehingga mereka punya definisinya sendiri. Contoh kan kenapa mereka berani mengatakan kata Allah dimasukkan ke situ, karena kata Allah sendiri sudah dirubah maknanya di kamus mereka. Yang tadinya tentang ismuddat gitu kan, jadi atau yang tadinya disebutkan isim ma'rifah gitu kan, jadi isim nakiroh gitu, yang tadinya merujuk kepada nama sang pencipta dijadikan sebagai sebuah gelar, dirubah maknanya, dimasukkan ke dalam kamus mereka sehingga mereka katakan
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah kan gitu. Nah, kata Allahnya dirubah oleh mereka. Benar, kata itu diambil dari kita, dari bahasa Arab, dari Tuhannya umat Islam, mereka ambil, tapi setelah dimasukkan ke kitabnya, definisinya punya sendiri. Nah, ini yang bahayanya tuh seperti itu. Ibaratkan apa ya, nama orang diambil, lalu dia setelah itu dia bikin definisi sendiri. Itu kan sebuah tindakan yang tidak bagus, penyesatan jadinya. Tapi yang kita sering dengar itu bahwa itu Anda menyebut Allah, kalau kita Allah. Nah, gimana itu, Tat? Itu juga tadi saya sering bahas kajiannya. Tadi sempat saya bahas gini kan. Buat teman-teman Kristen itu juga banyak yang tidak banyak belajar. Di dalam kaidah pelafalan bahasa Arab, Rasulullah itu mengajarkan ketika menyebutkan kata Allah yang begitu harus sempurna pelafalannya. Tulisannya dalam bahasa Arab itu kan tidak mengenal huruf O, itu tidak mengenal, pasti huruf fathah, harokat fathah gitu kan. Nah, ketika lafaz Allah, lafzul jalal dibacanya tafhim, maka ditebalkan Allah, kan seperti itu yang diajarkan. Nah, dalam penulisannya memang tidak ada huruf O, itu tidak ada. Penulisannya fathah. Atau dalam tulisan bahasa Indonesia, maka tidak dirubah ke huruf O menjadi ALLAH, mengikuti bagaimana metode penulisan tidak mengenal huruf O dalam bahasa Arab. Nah, maka pelafalannya ikuti kaidah bahasa Arabnya, yaitu bukan tidak dominan O, tidak juga A, jadi Allah gitu, ditebalkan antara A dengan O. Nah, mereka hanya mengikuti tulisan Latinnya, tulisan bahasa Indonesia kita ini ALLAH gitu. Karena apa menulisnya ALLAH orang Indonesia? Karena merujuk kepada bahasa Arab, dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf O. Penulisan lafaz Allah itu harokatnya fathah kan gitu. Maka tulisannya ALLAH dibacanya Allah kan gitu. Dalam penulisan tulisan kita itu memang di kita ada yang menulis pakai O, ada yang menulis pakai A. Saya pribadi tidak akan menyalahkan mereka yang menulis itu. Yang penting adalah membacanya, karena itu adalah transliterasi dari bahasa Arab kan gitu ya. Seperti itu, Bang Handi. Oten nggak pakai ilmu tapi nyerang, sehingga membedakan dari pengucapan. Terus ini loh, Tat, ALLAH ini kan Latin nih. Kalau kita umat Islam kan udah paham, pasti akar katanya alif lam lam ha. Penyebutannya ya sesuai dengan bahasa Al-Quran. Terus ALLAH ini selain original testnya alif lam lam ha itu, Pak Ustadz pernah ketemu nggak di kitab lain ada akar katanya di kitab lain? ALLAH ini. Maksudnya kata Allah ini adanya di Al-Quran. Di kitab lain ada nggak? Oh, sebentar. Tulisan yang menggunakan tulisan kita atau tulisan Arab nih? Aku Gini, Tan. Nah. Ini kan ALLAH ini kan Latin di Indonesia kan nih. Oh ya. Huruf Indonesia. Nah, original teksnya kan alif lam lam ha di Al-Quran. Ya. Selain di Al-Quran ada nggak di kitab lain alif lam lam ha? Secara dasarnya itu nggak ada. Secara prinsipnya ya, kita tidak menemukan, kecuali nanti ada yang ikut-ikutan. Ini kalau kita bahas nih Bang Andi kan gitu. Atau mungkin lebih dipertegas lagi arah yang lainnya kemana kalimatnya. Nanti saya punya referensi dari kalimat saya gitu soalnya. Karena misalnya kitabnya saudara kita Kristen ya ada dua bahasa, Ibrani sama Yunani. Saya kerucutkan aja di pertanyaan saya. Di Ibrani ketemu nggak alif lam lam ha? Nggak ada. Ada juga itu kan kata apa lagi? Oh nggak juga ya. Apa lagi? Terus pertanyaannya ini ALLAH ini di terjemahan Bible ini ngambil dari mana? Ya itu kan Bang Jib Noise tuh lagi di mana? Ya itu kan tadi kan jalan kali.
yang Indonesia ini kan memang ngambilnya kan penerjemahannya mengikuti bagaimana waktu itu penduduk warga negara Indonesia itu berkeyakinan apa, sehingga mudah untuk diikuti, untuk mengelabui kan gitu. Nah, kalau kita coba baca dalam bahasa Ibrani itu kan adanya namanya ilahun atau Eloheha, contoh kan gitu kan, Adonai Eloheha kan, atau berarti kata ilah. Nah, Eloah gitu kan kalau dalam pengucapan bahasa Ibrani. Nah itu beda, berarti merujuk kepada bahasa Arab itu maksudnya menggunakan kata ilahun, masih kata jamak, masih kata disebutnya sebagai isim nakiroh, jadi sebagai sesembahan umum itu, tidak spesifik langsung kata Allah, bukan. Jadi itu kalau mau dipadankan mestinya mereka itu ilah, menggunakan kata ilah kalaupun mau pakai, bukan pakai kata Allah. Kalau bahasa Yunani mah apalagi itu jelas beda jauh, nggak ada persaudaraannya dari bahasa ini kan. Bahasa serumpun itu kan Arab, Aramaik, Ibrani kan gitu. Kalau Yunani itu nggak ada serumpun, yang nggak tahu lah kaitannya apa kan gitu. Nah kalau kita lihat Bang Handi, ini kita kan jujur juga nih kita sampaikan, jujur kita sampaikan di tengah saudara kita, baik ada yang muslim non muslim. Kalau kita lihat kitabnya teman-teman Kristen itu kan ada juga yang di Arab. Ini ada juga yang di Arab kan gitu. Kita tidak menutup kan, orang Kristen di Arab juga banyak dan mereka punya kitab yang pasti menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat kitab Al-Muqaddas itu kan adanya di abad ke-9 ditulisnya, yang ada sampai saat ini. Kitab Al-Muqaddas, bagaimana pengaruh Islam itu juga sudah sangat kuat. Dan hebatnya adalah, ini ya, maksudnya bukan hebat ke mereka, maksudnya gini, sebagai bentuk apresiasinya adalah kepada Kristen di Arab, ketika mereka mengambil atau menggunakan kata Allah, itu tidak dirubah maknanya. Misal gini, ketika mereka menggunakan kata Allah, baik yang di Libanon maupun yang di Mesir kan, Allah itu tentang ismuddat, tentang nama diri Tuhan itu sendiri. Itu jadi akhirnya apa? Ketika umat Islam berdakwah di tengah Kristen di Arab, bukan mendebatkan kata Allahnya, tidak. Karena apa? Karena mereka menggunakan kata Allah itu tidak dirubah maknanya. Memang nama Sang Pencipta kan gitu. Maka yang menjadi perdebatannya adalah utusan Tuhan yang mereka tuhankan. Itu yang masuk dalam ranah perdiskusian. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran kepada ahlul kitab. Kan itu kisahnya seperti itu. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi diajak kembali kepada kalimat yang sama. Nah, itu kalau Kristen di Arab, maka tidak mendebatkan kata Allah. Tapi anehnya kalau di Indo ini, bukan bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi mengambil kata Allah yang diambil dari umat Islam, penempatan katanya, jangankan dengan umat Islam, dengan oten Arab aja beda. Nah ini yang bermasalah. Bisa kita bilang ini, jangankan dengan kita umat Islam, oten Arab dengan oten Indonesia aja penggunaan kata Allahnya itu udah berantem gitu loh. Karena nggak sinkron, mereka punya kamu sendiri. Nah itulah mereka. Justru mereka berkata bahwa menerjemah karena Kristen Arab juga pakai, gitu loh Ustaz. Tapi dia nggak gali secara mendalam seperti tadi kajiannya itu. Ya itulah tadi. Makanya kan contoh kita bilang, misal gini, ketika mereka mengatakan contoh dalam bahasa Arabnya wakullu, itu kan ada di Keluaran 12 nomor 12, ingat tuh kan, wakullu alihah wakullu alihatun, dan kepada sesembahan kepada ilah-ilah, jamak dari kata ilahun, itu yang menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau misal oten Indonesia ngikutin oten Arab, mestinya dia menerjemahkannya dan kepada sesembahan atau kepada ilah-ilah. Tapi mereka menggunakan kata dan kepada Allah di negeri Mesir. Itulah yang menyakiti umat Islam. Kalau mau ngikutin Kristen Arab, ikutin kaidah bahasanya gitu loh. Orang oten Arab aja menggunakan kata alihah, jamaknya dari kata ilahun. Lah di Indonesia kata Allah dibikin jamak dan kepada Allah itu kan gabrul namanya. Itu Bang. Ya. Coba kita lanjut, kita sambut dulu ya. Ada Mbak Jibril. Assalamualaikum Mbak Jibril. Mbak Jibril kayaknya masih di jalan. Nah,
turun dia. Noce. Noce. Sambil nunggu Bang Andi, kita ucapkan juga kepada saudara kita, mungkin ada yang baru bergabung. Kita ucapkan semoga saudara kita tadi yang akan mengajak, atau ada 3 keluarga yang mau syahadat itu, semoga dimudahkan jalannya, tidak ada halangan apapun, dan berjalan sesuai dengan rencana keluarga tersebut. Amin. Ya, lanjut. Noce. Iya, siap Bang Andi. Tuhan kamu itu namanya Allah atau Yesus? Iya, sama aja Bang Andi. Ya beda tuh. Iya. Pak Gondrong, selamat malam Pak Gondrong. Gimana kabarnya, Iya, sehat? malam. Ya, Bang Bos. IGS, Sister. Salam, selamat malam Bang IGS. Silakan diskusi dengan santai dan santun ya. Jangan pakai kekerasan Bang IGS, Sister. Kalau Pak Noce saya udah tahu diskusinya santun. Kalau bisa open cam Pak Noce biar rambut gondrong Pak Noce kelihatan ya. Bukan santun dan sopan aja, tapi berdasarkan data. Nggak boleh ngarang gitu loh. Kalau Pak Noce by data, kalau Pak Noce saya percaya, soalnya pendeta. Kalau misalkan nggak pakai data, besok saya pecat jadi pendeta ya. Tapi kalau nggak salah Pak Noce ini 2 gelar. Dia pendeta juga, dia pendekar juga. Yang mana lebih dominan Pak Noce? Pendekar apa pendeta? Pendekar yang benar, pendekar tapi kekar. Mbak saya bukan pendeta. Oh, bukan pendeta, pendekar. Majelis. Oh, majelis dia. Majelis artinya masih jemaat ya. Iya, pendeta dia banyak jemaatnya. Ya udah, kalau gitu saya persilakan, ada yang mau ditanyakan, apapun itu silakan. Udah nggak bohong sih, nggak bohong, cekek kok itu. Tadi ada 2 bahasa Pak Noce, kalau agak berat nggak apa-apa, mengenai Alkitab dan Bible. Itu beda makna. Sebaiknya LAI ini ganti sampulnya menjadi Bible aja. Karena Alkitab dan Bible beda makna. Mau ditanggapi nggak ini dulu nih? Enggak, yang kami pegang itu kan Alkitab. Tahu nggak arti Alkitab apa? Ya. Nggak ngerti tahu? Jelasin Ustaz, nggak apa-apa. Nah. Apa? Alkitab artinya buku Allah. Masya Allah. Alkan Elohim. Jangan digituin Kang, katanya mau bilang. Jangan. Biar usah Ali yang lurusin. Nggak apa-apa. Biar usah Ali yang lurusin, nggak apa-apa. Apa tadi arti Alkitab? Iya, kalau Al itu kan Allah, kitab itu kan buku begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ada benernya artinya ini kan mungkin ya kurang bahasa Ustaz. Alkitab menurut Anda ini kalam Allah. Itu maksudnya Tad. Benar gak tuh Tad? Firman Allah. Kalau al diartikan al di situ itu sama dengan the dalam bahasa Inggris. Itu merujuk sebuah benda. Kaidahnya nggak masuk. Allah nggak masuk lah. Dia namun di Kobong Tasik al-atul, nggak apa-apa kan, ini orang ini kan dikuadasi. Nggak bisa Pak, kalau salah Pak. Nanti ada kata alkohol, alnya itu Allah gitu. Enggak. Iya nggak bisa kalau salah Pak. Enggak, artinya itu kalam Allah gitu loh. Silakan Ustaz diluruskan, karena baru saya kasih Ustaz Alim untuk meluruskan. Nanti gantian sama Pak Ade ya, habis ini ya. Aku udah kenyang juga dari tadi. Enggak kan gini Pak Noce ya, kita coba menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kan setiap negara, setiap bahasa itu kan punya kaidahnya masing-masing kan gitu ya, punya kamusnya masing-masing. Maka ketika menggunakan kata Alkitab itu mau tidak mau, siap tidak siap, itu adalah mengambil dari bahasa Arab. Itu dari kata kitabun, kataba, yaktubu kitaban kan gitu. Artinya itu dalam bahasa Arab itu banyak makna. Ada sebuah tulisan, menulis, ada ketetapan, ada makna kitab. Itu ada banyak ketetapan dari Tuhan seperti itu. Nah,
dalam konteks pewahyuan disebut sebagai kitabun di situ adalah merujuk kepada wahyu dari Tuhan. Alkitab ditambahi huruf alif lam disebutnya alif lam ma'rifah di situ. Kalau dalam kaidah bahasa Inggris betul tadi kayak Pak Ade itu bilang sebagai the, artinya lebih spesifik merujuk kepada kitab yang dituju. Nah, yang ditujunya itu adalah berkaitan dengan wahyu dari Tuhan yang diberikan atau yang disampaikan kepada nabi yang akan menyampaikan kepada umatnya. Maka ketika Al-Quran kan disebut Alkitab, nama lainnya, maka itu merujuk kepada Al-Quran. Ketika merujuk kepada wahyuan kepada Nabi Muhammad SAW kan gitu. Kepada Nabi Isa alaihissalam itu juga ada ayatnya sebagai disebut ataniyal kitab, aku diberikan Alkitab, maksudnya ketetapan yang isinya wahyu dari Tuhan yang isinya ketetapan, kandungannya di situ ada perintah, larangan, aturan dan sebagainya disampaikan kepada Nabi Isa, yang diterima oleh Nabi Isa disampaikan kepada umatnya kan gitu, murni tentang firman Tuhan. Kalau nanti di dalamnya isinya ada pendapat pribadi, ada penelitian dan sebagainya, itu nggak masuk. Tapi memang teman-teman Kristen itu yang penting ikut tren, ikut beken aja mengundang nama ini, masalah pemaknaannya tahu nggak tahu urusan belakangan. Maka kitabnya di Indonesia cetakan LAI disebut Alkitab, padahal nggak nyambung. Coba dikenalkan ke orang Kristen di Eropa, pasti begitu lihat sampulnya, wah ini kitabnya umat Islam ini, karena Alkitab namanya nggak kenal mereka taunya gospel kan gitu jadinya. Gitu Pak Noce, mestinya percaya diri dong, the gospel atau the Bible gitu kan, gitu. Jadi alnya bukan Allah ya Ustaz ya, alnya bukan Allah ya? Diluruskan dulu, alif lam bukan gitu. Bukan Pak Noce, alnya bukan Allah. Pak Noce silakan. Iya, jadi firman Allah itu dalam. Kalau menafsir seenak udele dewe ya susah ya. Nah, gantian Pak De, aku udah agak capek rahangnya ini dari tadi live sendiri. Ya lo tak. Terusin aja kan, Pak. Almenak juga tadi berarti almenak. Enggak, tadi yang ngeri itu alkohol itu loh. Iya. Masa Tuhan kohol-kohol kan susah. Almari itu. juga, almari. Algojo. Jadi al itu sebuah de. Itu loh. Kamu ngerti arti Bible nggak, Noce? Bible. Bible bahasa Inggris. Ya, original teksnya itu Biblos, bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya Gospel. Bisa juga Bible. Tahu nggak artinya? Kitab suci. Nggak begitu kali. Enggak, saya penasaran sama Pondok. Dapat literasi al itu adalah Allah itu dari mana, itu dapatnya dari mana Pondok? Pengetahuan sendiri lah. Karang sendiri Pondok. Kalau bisa misal ya, kalau mau Pak Noce itu biasanya itu kan dari bahasa Ibrani serapannya mestinya El, dan itu ditempatkannya di akhir. Contoh Israel, Ismail kayak gitu kan, Immanuel, berarti Kitabel, mestinya itu bukan Alkitab. Kitabel, jangan di awal gitu. Gitu. Udah aku parkon. Kuptat. Pade suaranya kok naik turun gitu Pade. Nggak tahu, ini gimana sekarang? Ya udah mendingan. Kalau Bible Pade apa arti Bible Pade? Biblos menurut Pade? Bible itu kan awalnya itu dari nama sebuah kota para dewa. Di Yunani sana itu ada namanya kota para dewa, disebut kota Biblos. Biblos, kota Biblos. Nah, di situ dijadikan penama kitabnya orang Kristen di buku. Dan itu sangat cocok kalau kitab orang Kristen itu diartikan kumpulan buku-buku. Kenapa? Karena antara perjanjian baru dengan perjanjian lama itu digabung jadi satu. Ada berapa kitab itu? 72 kitab. Ya, untuk Protestan, 76 kitab untuk 66 kitab untuk Protestan, 72 untuk Katolik. Jadi dikumpulkan
itu jadi satu disebut Bible, artinya kumpulan buku-buku. Nah, Alkitab itu artinya sebuah buku. Nyambungnya di mana? Dari jamak menjadi tunggal, kan nggak nyambung. Seharusnya kalau ke Arab-Araban juga Tubun, kumpulan buku-buku, itu baru cocok. Ke situ Bang Andi. Begitu. Jadi Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Bible itu bahasa Yunaninya Biblos, sebuah kota. Biblos. Itu Pak Noce. Masuk ke Indonesia oleh Belanda, dirubah oleh penerjemah menjadi Alkitab. Jadi antara Alkitab dan Bible itu beda makna Pak Noce. Mudah-mudahan paham ya. Itu ada Ahi. Assalamualaikum Ahi. Wih, orang Makassar udah nongol nih, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Agak tuh desa-desa tiga tuh. Deh, kasih ya. So lagi di utara, bisa lagi gitu. Bisa lagi gitu. Lembut menanya wa Andre kasih. Masya Allah. Kirain nonton siaran langsung sepak bola. Ternyata TVRI. TVRI. Tanya wa Andri kasih. Musalai lapeda. Ustaz Suma. Siap, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat-sahabat sekalian yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Mudah-mudahan malam ini, subuh ini kita kembali seperti biasa memberikan edukasi, tujuannya untuk menyadarkan manusia-manusia lemah akal yang lebih mengedepankan daripada ilusi, daripada fakta real yang ada di depan, di belakang, samping, kiri, kanan. Kita sebagai manusia yang dituntut oleh Allah untuk menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi. Ada Kristen kah di sini? Ini majelis Noce. Saudara Bandarang, kok Bandarang? Noce Bandari. Siap, Bang. Anda punya mata sehat? Sehat, Bang. Katolik Protestan? Protestan. Oke. Sekiranya Yesus berdiri di tengah lapangan dan Anda melihatnya jarak 300 meter, apa yang Anda lihat? Tuhan atau manusia? Iya, manusia. Manusia. Anda mendekat jadi 200 meter, kemudian Anda mendengarkan suaranya. Suara apa yang Anda dengarkan? Suara manusia atau suara Tuhan? Karena kalau suara didengar ya suara Tuhan pasti. Karena Yesus yang kami imani adalah Tuhan. Ini yang kukatakan ilusi. Salah nggak kalau saya mengatakan Anda sedang berilusi? Enggak, Bang. Nggak salah. Benar berarti ya? Ketika misalnya Anda melihat Yesus di tengah lapangan jarak 300 meter, yang Anda lihat manusia, bukan Tuhan. Anda mendekat jarak 200 meter, Anda mendengarkan suaranya memanggil ibunya. Matera, 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 mari kidi. Ketika dia memanggil ibunya, mendekatlah ke sini, wahai mami. Yang Anda dengarkan itu suara Tuhan atau suara manusia? Manusia. Manusia. Masih sehat, masih sehat. Anda mendekat sampai jarak Anda sampai memegang tangannya. Tangan yang Anda pegang tangan manusia apa tangan Tuhan? Secara fisik ya manusia. Manusia, masih sehat. Jadi yang Anda lihat adalah manusia, yang Anda dengarkan adalah manusia, yang Anda sentuh adalah manusia. Lalu apa yang membuat Anda kemudian mengatakan dia Tuhan, bahkan menuhankan dia? Bisakah dibocorkan rahasianya? Iya, karena kami bisa mengenal dia Tuhan dari misalnya dari ucapannya. Tadi kenalnya suaranya suara manusia, Bang. Gimana nih? Mana yang betul? Enggak, kalau sudah dekat kita akan mengenal yang sesungguhnya. Maksudnya?
Gimana? Tadi mendengar suaranya adalah suara manusia. Iya, karena Bang Suma kan tanya, ketika kita sudah pegang, berhadapan, bagaimana kita bisa mengenal dia sebagai Tuhan kan? Ya, tadi kan sudah 3 komponen ini terpenuhi, Bang. Sebagai manusia, dan itu fakta real. Secara abstrak kita temukan dia. Dan mata kita yang normal ini dia manusia, kuping kita kemudian yang masih sehat ini mendengarkan suara manusia, lalu kita sentuh alat peraba yang ada pada diri kita juga menyatakan dia adalah manusia. Lalu apa yang menggiring kita mengatakan dia Tuhan itu apa? Mata kita, pikiran kita, atau ada kekuatan gaib di luar dari kewarasan kita? Kalau memang ketika kita sudah berhadapan dengan dia ya, dari ucapannya keluar kita bisa mengetahui bahwa itu adalah pribadi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sedangkan yang berbicara adalah manusia? Iya, semisal dalam kitab Yohanes, ketika kita menyampaikan bahwa engkau adalah Tuhan, dan kemudian dia mengakui bahwa aku adalah Tuhan, itu berarti kita bisa memastikan bahwa di hadapan Ada ayatnya kayak gitu, Bang. Ilusi? Di mana ada dalam ayatnya? Yohanes Agama 13 ilusi ayat yang udah 13. bilang. Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, yang mengatakan di situ Tuhan atau manusia, Bang? Memang yang mengatakan itu manusia, Nah, itu manusia. Terus yang menghantarkan sampai akal Anda tertutup, mata Anda tertutup, kuping Anda tertutup, sampai Anda mengatakan dengan meraba-raba dia Tuhan, itu apa? Anda misalnya tadi itu kan, kalau misalnya dari ucapannya, ketika kita mengakui bahwa dia Tuhan, kemudian dia sendiri mengatakan bahwa benar bahwa dia adalah Tuhan, ya kita bisa berkesimpulan bahwa dia adalah Tuhan. Ini kesimpulan Anda ini berasal dari akal Anda kah? Akal Anda atau angan-angan, ada bisikan gaib? Enggak. Karena seperti contoh dalam Yohanes 13 itu kan murid-muridnya mengatakan bahwa dia Tuhan dan dia mengakui dia Tuhan, ya situ. Ya, tapi pemahaman saudara ketika Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan, posisi Yesus ketika berbicara seperti itu, dia manusia atau dia Tuhan? Manusia. Manusia. Terus apa yang menghantarkan Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Jangan-jangan Al-Quran saya salah, Al-Quran saya benar ini? Enggak, dari ucapannya itu kan kita bisa mengenal bahwa siapa sebenarnya di hadapan kita, sekalipun tampak sebagai seorang anak manusia. Jadi kalau misalnya Pak Bombo mengatakan aku adalah Alpha dan Omega, atau Pak Bombo mengatakan akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, berarti Anda mengatakan dia Tuhan gitu? Enggak, maksudnya seperti kejadian dalam Yohanes kan seperti itu, ketika murid-muridnya atau misalnya saya lah, saya melihat bahwa dalam pribadi Yesus dari ucapannya, perbuatannya, bagus, saya bisa mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan. Dan ketika dia menyahut bahwa benar ucapanmu bahwa aku adalah Tuhan, di situ saya bisa memastikan bahwa ya di hadapan saya itu walaupun tampak manusia, tetapi dari ucapannya atau pengakuannya dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, begitu Bang. Kalau terjadi pada Bom-Bom, apakah berarti Bom-Bom ini Tuhan? Enggak, kalau Bom-Bom kan manusia. Bedanya dengan yang manusia berbicara pada abad pertama itu apa? Enggak ada beda sih. Nah, enggak ada beda. Pertanyaannya, apa yang menggiring saudara meninggalkan akal sehat saudara, mata sehat Anda, kuping sehat Anda, alat peraba Anda untuk meninggalkan itu semua, sehingga Anda bernarasi bahwa Yesus itu Tuhan?
Itu kan ilusi, angan-angan, keinginan. Yang kemudian Anda jadikan sebagai sandaran kepercayaan. Sedangkan akal Anda bantah. Mata Anda bantah. Kuping Anda bantah. Lalu saya sebagai orang Islam ini dituntut mengakui Anda ini waras atau apa? Sinting atau apa? Anda waras atau dibilang waras? Nggak mungkin. Ketika Anda melihat seekor kambing, dari jauh Anda melihatnya kambing, dari dekat Anda mendengarkan suara kambing, Anda sentuh kambing, tapi Anda kemudian menggiring diri Anda pada suatu paradigma berpikir, bahkan di dalam keadaan faktual Anda bersikap, Anda menganggapnya sapi. Saya nih menganggap Anda waras. Pertanyaannya, yang gila saya atau Anda? Tapi kalau saya menganggap Anda gila, yang waras saya. Karena jelas yang Anda lihat, ping, panca indera, peraba, perasa, Anda mengatakan ya mutlak dia adalah manusia. Lalu kekuatan apa yang ada pada diri saudara yang menggiring saudara mengatakan dia Tuhan? Sedangkan Yesus diajarkan dan diperkenalkan oleh Tuhan kepada kaumnya sebagai manusia. Malaikat memperkenalkan kepada Bani Israel Yesus itu manusia. Yesus memperkenalkan dirinya kepada kaumnya, dirinya adalah manusia. Apa yang menggiring saudara mengatakan sampai mengatakan dia Tuhan, sampai Anda meninggalkan akal sehat, meninggalkan mata sehat, meninggalkan kuping sehat? Inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Pantas Anda sesat. Pantas. Al-Quran menjelaskan itu. Farikan hada. Sebagian manusia mendapat petunjuk. Siapa mereka? Yang menggunakan akal. Wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dan sebagian lagi memang sudah pantas menjadi sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan innahumut takhasus syayatin awliya min dunillah. Mereka menjadikan setan pembisik dari alam kegelapan untuk membolak-balikkan kemudian akalnya, penglihatannya, kemudian kupingnya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Coba Anda lawan dulu itu. Iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda, coba damaikan dengan mata Anda sendiri, dengan kuping Anda sendiri, dengan perasaan Anda sendiri. Sinkron tidak? Silakan. Begini Bang Hos. Jadi untuk malaikat pun sebenarnya telah memperkenalkan Yesus adalah Tuhan pada saat dia lahir. Nah ini celaka ini kalau begini. Iya. Celaka ini. Jadi wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Begini ya Bang. Di mana petunjuknya? Coba yang Anda dapatkan petunjuk dari mana malaikat mengatakan dia adalah Tuhan? Iya, pada saat malaikat menyampaikan informasi kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir baginda Kristus. Ketahuan. Kemudian Bang Hos, kenapa kami harus mengimani Yesus sebagai Tuhan? Itu adalah saksi-saksi dari para murid. Ketika mereka telah berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari mereka bersama-sama. Dari ucapannya yang penuh kuasa, perbuatan-perbuatan ajaib, sekalipun dari pihak Bang Suma mengatakan itu adalah seizin Tuhan, tetapi sebenarnya mereka lihat adalah dia memiliki kuasa. Jadi itu dari para saksi inilah kami pun mempercayai karena mereka adalah saksi mata. Gimana? Iya. Jadi saudara, Al-Quran saya mengatakan setelah kelakuan-kelakuan pendahulu-pendahulu kalian seperti ini adanya, Allah pencipta langit dan bumi kita mengutus Al-Quran untuk meluruskan kalian, meluruskan nenek moyang kalian yang kalian wariskan ilmunya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalian mengira bahwa apa yang kalian lakukan itu sudah mendapatkan petunjuk. Padahal penggaris lurus Anda bengkokkan kemudian. Coba, Anda mengatakan malaikat mengatakan dia Tuhan. Mari kita teliti. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus dalam kurung manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dibelokkan kemudian yang lahir Tuhan. Nah inilah yang dikatakan Al-Quran.
Innahumuttakhasus sayatin auliya min dunillah. Anda menjadikan iblis itu, setan itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Anda mengikuti arah iblis. Padahal Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diurapi Tuhan, tidak mungkin. Itu mustahil kalau Anda menganggap bahwa Anda adalah ajaran samawi, agama langit. Nah, kemudian saudaraku, ini penting untuk saudara pelajarin, untuk Anda pahami gitu ya. Ketika saudara mengatakan murid-murid bersaksi, itu imannya Kristen. Bagaimana dengan Yesus terhadap murid-muridnya? Apa tanggapan Yesus? Apa kesimpulan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai gembala terhadap cakupan iman murid-muridnya tentang dirinya? Yohanes 17:8, Yesus simpulkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya semua. Dan setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkau ialah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan nih di hadapan kita. Wahai umat Islam, wahai orang Kristen, segala firman yang Tuhanku berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku loh. Dan muridku telah menerimanya loh. Dan setelah muridku menerima, mereka semua percaya bahwa aku ini utusan Tuhan. Tidak seperti kalian, hanya mendengarkan satu ayat. Akulah guru dan Tuhan. Kalian menganggap aku Tuhan. Muridku sudah menerima semua firman itu. Tak ada lagi firman yang kusembunyikan sebagai jatahku untuk aku sampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka menerima firman yang aku berikan kepada mereka, entah itu 1000 firman, 2000 firman, 3000 firman, mereka menerimanya. Percaya bahwa engkaulah Tuhan. Muridku percaya aku Tuhan atau aku utusan Tuhan. Setelah mereka menerima semua firman, muridku percaya bahwa aku adalah utusan Tuhanku. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Kata Nabi Isa, kata Yesus. Nabi Isa menekankan dalam Al-Quranul Karim, setelah ajaran beliau dibengkokkan, kemudian Nabi Isa dikabarkan sebagai berita gaib kepada Nabi baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Allah? Katakan kepada manusia, jabarkan kepada mereka bahwa aku mengutus ciptaanku lahir tanpa ayah, utusan Rasul untuk kaum Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul, utusan. Makanya di awal tadi saya memulai, ketika Anda dengan Yesus jaraknya 300 meter, apa yang Anda lihat? Manusia mendekat, dia teriak, berikan aku minum. Anda mendekat, apa yang Anda dengarkan? Suara manusia itu sudah Tuhan, suara manusia. Anda dekat, Anda rabah, Anda peluk Yesus. Apa yang Anda peluk? Manusia itu Tuhan, manusia juga. Lalu apa yang membuat kepala Anda itu tidak berfungsi? Mata Anda seketika gelap, kuping Anda seketika tuli. Doktrin, dogma. Dari mana dogma ini datang? Dari Tuhan? Mustahile. Tuhan senantiasa memberikan cahaya petunjuk. Lalu dari mana kegelapan ini muncul? Di saat mata Anda masih berfungsi, kuping Anda masih sehat, peraba Anda masih normal, Anda menghilangkan itu semua demi sebuah kekuatan gaib yang berasal dari kegelapan. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran bisa dikatakan kebenaran absolut ketika sesuatu yang abstrak, sesuatu yang konkret dianggap abstrak, sesuatu yang abstrak dianggap konkret? Ini penyakit, Bang. Ini penyakit. Makanya Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa? Mulutnya, kupingnya, matanya tidak sinkron dengan akal. Yang Anda lihat manusia, yang Anda dengarkan manusia, yang Anda pegang manusia, tapi Anda mengatakan itu Tuhan. Saya sebagai saudaramu merangkul dirimu, lantas apa yang harus saya lakukan? Menganggap kamu sehat atau menganggap kamu sakit? Sakit. Makanya apologet Islam Indonesia wajib mutlak hadir di tengah-tengah umat. Banyak orang sakit, kelihatannya sehat, tapi butuh obat. Obatnya apa? Asupan nutrisi untuk di otak, dimainkan di otak. Nah, makanya saudaraku, ketika Anda mengatakan, oh kami mendengarkan dia mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Shhh. Jangan lemah di dalam berpikir.
Jangan terkubur sebelum meninggal. Jangan bermimpi sebelum tertidur. Ketika saudara masih menggunakan akal sehat, jangankan murid Yesus, Yesus bersaksi tentang dirinya loh. Sekarang permasalahannya, kesaksian siapa yang paling benar ketika Yesus mengangkat saksi tentang dirinya? Kesaksian kita, kesaksian tetangga, kesaksian orang lain, atau kesaksian Yesus tentang dirinya? Yang benar itu mutlak kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis yang telah membaptis aku, bahwa semua pekerjaan, perkataan, pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, kesemuanya itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, aku utusan Bapa atau aku Bapa. Kesaksian Yesus, aku ini rasul atau aku Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Lalu kita bukan Yesus, jauh hidupnya dari Yesus, hanya mendengarkan ajaran yang dibawa oleh misionaris melalui penjajahan Belanda, ingin melantik Yesus yang bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya hanya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Sehatkah kita? Atau benar kata Al-Quranul Karim, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang pengikut iblis ini menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Maka Islam harus datang meluruskan mereka, menyadarkan mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Berikan peringatan. Semoga sekiranya mereka kemudian masih bisa disembuhkan. Ini saudaraku. Jadi sesederhana ini kemudian ketika kita mendudukkan akal kita, mata kita, kuping kita pada tempat yang sesungguhnya, subhanallah, kita akan dilembutkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran. Satu konsep yang Anda harus pahami, unsur makala, unsur man ala, wala tansur makala. Jangan lihat apa yang dikatakan, tapi lihat siapa yang berkata. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Maaf, saya Muslim, tidak seakidah, tidak seagama, tidak sekeyakinan dengan Anda. Tapi kalau yang saya sampaikan ini benar, berdasarkan akal, lawang diterima toh Cak Ayu. Begitu juga sebaliknya, meskipun satu akidah, satu agama, sekeluarga, serumpun sekalipun, kalau yang dikatakannya itu salah, ya kudu dikatakan salah Cak Ayu. Kita disebut manusia karena kali ini kita gunakan, maka kita disebut manusia sempurna. Tapi ketika kita manusia punya akal tapi kita tidak fungsikan, maka kita sakit akal, alias kita depresi, atau kita lagi sinting, atau kita lagi miring, atau kita lagi gila. Atau kita adalah orang waras yang membenci kebenaran sehingga jangankan Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus pun jijik mengakui, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau Yesus menolak, Kristen ini mau kemana lagi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira begitu saudaraku. Noce Bandari, saya hanya sekedar memberi peringatan saja, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang pasti ketika kita ingin menjadi benar, maka warna bisa kita pilih. Ini merah, ini hitam, ini coklat. Bentuk badan bisa kita tahu, ini gemuk, ini kurus. Tinggi badan bisa kita tahu, kita ukur, ini tinggi, ini rendah, dan seterusnya. Karena tempaan daripada akal yang kita punya. Kenapa kita ditunjuk menjadi pemimpin? Karena Allah membekali kita dengan senjata berupa akal. Kalau akal kita lumpuhkan, tai sapi pun bisa kita tuhankan. Saya kira begitu, sebagai contoh ceramah, kalau ada anak kita ini kemudian mau ikut pertandingan, dicontoh aja itu. Demikian. Silakan Pak Noce, dibuka mute-nya Pak Noce. Iya, siap Bang Host. Iya. Jadi kami umat Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang Yesus sendiri berkata bahwa dia keluar dari Sang Bapa. Tidak ada satupun orang manusia yang mengatakan bahwa mereka keluar dari Sang Bapa. Bahkan Roh Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus.
tidak ada satupun. Kalau roh Allah itu ada dalam Yesus Kristus, berarti roh Allah adalah Allah. Begitu Bang. Jadi kami sangat percaya bahwa dia keluar dari Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Saudara, izinkan saya membacakan sebuah dalil di dalam sebuah catatan suci yang Anda kemudian yakini sebagai firman Tuhan. Tertulis di dalam kitab Kejadian, Pencipta langit dan bumi konon bercerita dan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya berada pada diri manusia. Catat itu. Rohku, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya bertempat atau tinggal di dalam diri manusia. Jadi roh kita yang ada dalam diri kita ini roh siapa? Roh Tuhan. Apakah kita Tuhan? Satu. Yang kedua, ada hal yang menggelitik saudaraku ketika kita membaca kitab Roma 8. Apa yang dikatakan di sana? Dan jika roh Dia Elohim yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam diri kamu juga, maka Dia, roh Elohim yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang biologis itu, yang panah itu, oleh rohnya yang ada di dalam dirimu. Ketepat. Saya ulang baca biar lebih mengena. Roma 8 nomor berapa itu? Nomor 11. Dan jika roh Elohim yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia Elohim yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang biologis itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa dipikir roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh binatang, roh setan, roh malaikat, roh kita sendiri? No. Roh sebagai unsur serpihan cahaya yang membuat biologis kita yang dari tanah yang tak berdaya ini bisa bergerak. Itu adalah serpihan cahaya dari Pencipta. Cuman pinjaman doang dari Tuhan. Pinjaman dari roh cahaya Tuhan dipinjamkan ke kita. Maka kita bisa bicara, kita bisa bergerak, kita bisa bertingkah, kita bisa memiliki pilihan karena adanya serpihan cahaya. Ketika esok hari cahaya itu dicabut oleh sang pemiliknya, maka kita hanya sebuyur bangkai, tak bisa berbuat apa-apa. Kembali menjadi tanah busuk, hanya menjadi makanan daripada kuman bakteri. Kenapa? Sang pemilik cahaya mengambil cahayanya seibarat aliran listrik. Bola lampu yang ada di kamar siapa? Dia hanya wadah untuk tempat menyalurkan kemudian tenaga dari mesin yang membawa kemudian aliran listrik. Ketika kemudian mesinnya itu mencabut alirannya, lampu hanya tinggallah kaca yang tidak bisa memberikan cahaya apa-apa. Itulah kita. Jadi roh yang ada di dalam diri Yesus itu sama persis dengan roh yang ada di dalam tubuh kita. Baca Yohanes 3 nomor 34 kalau masih kurang. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Elohim akan ada di dalam dirinya sampai tak terhingga. Makanya Nabi Musa di Keluaran berapa itu? Keluaran berapa itu teman-teman? Keluaran 6 nomor 1. Diutus sebagai Tuhan, sebagai Elohim untuk Firaun. Kenapa? Hah? Keluaran 7. Keluaran 7 nomor 1. Nomor 1.
Masya Allah. Untung ada guru kita di sini. Seandainya enggak, jadi bahlul lah kita semua. Makasih, syukran akhina. Seperti itu sahabatku, ya saudaraku. Jadi jangan Anda beranggapan oleh karena dia punya roh maka dia disebut Tuhan. Kalau yang ada dalam tubuh Yesus itu berbeda dengan roh yang ada pada diri Bang Suma. Pertanyaannya, kenapa Yesus takut kepada malaikat? Oh, yang takut jasadnya Bang Suma. No, bullshit. Mustahile raga, jasad manusia takut tanpa ada unsur roh di dalamnya. Makanya sering saya guyon, tidak akan pernah ada berita yang Anda dengarkan di televisi atau di radio atau dimanapun itu, telah terjadi kebakaran Pasar Senen, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Itu tidak akan mungkin. Mayat, kebakaran, bahkan terbakar, nggak peduli lagi. Kenapa? Nggak ada roh di dalam dirinya. Berarti yang merasakan takut adalah roh. Ketakutan roh terbias kepada jasad yang mengakibatkan keringat keluar dari jasadnya. Begitulah yang dialami Yesus. Maka seketika malaikat datang menampakkan diri kepada dirinya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Kenapa Yesus takut? Ya, namanya juga manusia, tapi ada rohnya Tuhan dia. Oh, bukan begitu konsepnya, Bung. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang kumaksud adalah Yesus, seorang Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan dengan tanda-tanda kekuatan, mujizat-mujizat yang dahsyat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kamu bisa membangkitkan mati. Oh, itu biiznillah. Itu dengan izin Allah. Kamu bisa berjalan. Oh, biiznillah. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Semua yang aku lakukan itu bukti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, itu kesaksian beliau. Kembali muncul pertanyaan, saudara. Bible menguraikan, Yesus melisankan. Anda membaca, mata Anda menalar, akal Anda kemudian menalar, Anda paham sampai kepada Anda titik kebenaran itu. Tapi kenapa Anda menolaknya? Pertanyaan saya, kekuatan gelap dari mana yang menghantarkan Anda nggak mau terima ucapan-ucapan Yesus yang begitu terang? Kenapa orang-orang kafir itu nanti matinya di neraka dan disiksa seumur hidup? Kenapa? Kenapa? Karena telah datang kepadanya berita. Berita yang datang kepadanya, berita yang bisa dimengerti olehnya. Tidak seperti kami umat Islam. Kami orang Indonesia. Berita yang datang pakai bahasa Arab. Manalah kami mengerti. Kalau kami tidak mendengarkan pengajaran, bimbingan dan belajar mati-matian, kami nggak ngerti ya Rob. Maka ketika kami pun keliru, wajar, bukan bahasa kami. Ada manusia, sudah bahasa ibu, sudah direvisi, dikoreksi, tidak juga mengerti. Maka pantaskah mereka kemudian di neraka? Pantas. Orang udah bahasa Indonesia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan. Tuhan, gila loh. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu sebelumnya. Ini dia berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia sih? Sebagai Tuhan. Gila loh. Jadi Al-Quran saya tidak keliru mengatakan itu. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Mereka pantas untuk disiksa di neraka. Mereka pantas untuk mendapatkan jatah api jahanam. Mereka pantas untuk sesat. Ketika datang kemudian berita kepada mereka dalam bentuk bahasa mereka, mereka pun tak mau paham dan mengerti sekalipun, mereka tetap ingkar terhadap kebenaran pesan yang muncul pada mereka. Subhanallah. Lantas siapa yang mau dipersalahkan? Tuhan? Nggak mungkin. Siapa?
Ya Anda sendiri. Itulah yang disebut zalim. Itulah yang disebut zalim. Maka Al-Quran saya mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa orang-orang ini disebut zalim? Lebih zalim daripada orang yang zalim karena sudah datang Islam kepada mereka, tapi mereka tetap aja berdusta tentang Allah. Coba nih saudara-saudaraku Kristen, kalau saya tanya, saudaraku Kristen yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, iya paman, Yesus ketika mengajar, semua ucapan-ucapan dari tinta merah ini dari A sampai Z disusun. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Terus kenapa Anda menyembahnya? Bukankah Yesus mencontohkan siang dan malam beribadah, menyembah? Kenapa Anda tidak mencontoh Yesus beribadah, menyembah? Bukankah Yesus sujud, menandakan dia menghambakan diri? Bukankah tertulis dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Yesus menyembah. Kenapa Anda menyembah manusia yang menyembah? Ada apa dengan otak kalian? Apa yang mempengaruhi kalian? Apa yang mempengaruhi? Inilah yang disebut ular tua yang datang kepada Adam, juga datang kepada saudara-saudara kami Kristen. Perintah jelas, jangan kau makan buah. Hari di mana kau memakannya kau akan mati. Ular tua datang, udah makan aja, kau nggak bakal mati kok. Makan. Kau akan kekal kalau kau makan sini. Ya makan, bisikan. Kalau Adam cuma satu perintah doang, dia dilempar, ditendang dari surga. Sementara Kristen tidak pernah dari surga. Mimpi mau masuk surga. Sedangkan perintah-perintah Tuhan dilanggar semua. Adam aja ditonjok dari sana, dilempar dari sana. Mimpi apa kalian mau masuk ke surga dengan melanggar semua perintahnya? Adam cuma satu doang. Jangan kau makan buah ini. Makan, ketabok, lempar dia. Kristen, kata Yesus, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil sekalipun, lalu mengajarkan kepada orang lain, apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Orang Kristen bergeming nggak? Peduli nggak dengan ucapan itu? Tidak. Kalau begitu, kekuatan apa yang kalian ikutin? Bisikan dari mana yang telah mempengaruhi kalian? Bisikan dari mana coba? Nah inilah saudaraku, tolak ukurnya jangan terlalu jauh. Ketika saudara melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda mengatakan, oh saya melihat manusia. Maju lagi, mendekat. Lalu Yesus berseru, ya Bapakku yang ada di surga, permuliakanlah anakmu. Kamu dengarkan suara apa? Suara manusia apa suara Tuhan? Suara manusia. Lalu Anda raba, Anda peluk, Anda rangkul, Anda tos dengan Yesus. Anda menyentuh apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Lalu apa yang menggiring Anda menuhankan dia? Alam goib, kekuatan goib. Itulah yang Yesus sebut di dalam Lukas 22 nomor 53. Saya kira begitu, saudara. Sebagai contoh, ketika kita kemudian bernarasi sendiri di toilet tanpa lawan diskusi. Demikian. Ya, Pak Nuce, Pak Gondrong, silakan Pak Gondrong. Iya, jadi Bang Hos, Bang Suma begini ya. Jadi konsep di dalam kitab Kristen, kemudian apabila kita membaca firman Tuhan itu, tentu kita membaca konteks ya. Jadi dari konteks ini menjelaskan isi dari konteks itu. Makanya ketika Bang Suma menyampaikan narasi-narasi ini,
Bang Suma menarasikan konteks yang lain. Jadi tidak sebenarnya kita punya cara pandang atau kitab suci memiliki cara pandang tersendiri terhadap Tuhan. Jadi kalau yang Bang Suma sampaikan itu dari cara pandangnya Bang Suma. Tapi kalau dari saya itu cara pandang berdasarkan kitab yang saya imani Bang Suma. Karena memang ada mengatakan bahwa dia adalah utusan, tetapi dalam konteks yang lain juga Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu keluar dari Sang Bapa. Kemudian dia juga mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan. Kemudian juga dia juga mengatakan bahwa dia memberikan jaminan keselamatan. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi itu sangat jelas sebenarnya bahwa dalam kitab yang saya imani itu jelas ada sebuah kepastian dalam kekekalan Bang Suma. Oke, saudara, Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran datang setelah kalian lebih dulu datang. Pendahulu-pendahulu kalianlah yang menyebabkan Al-Quran ini harus diwahyukan. Karena kalian telah menggantikan kebenaran dengan kesesatan. Kalian melantik kesesatan itu seakan-akan sebuah kebenaran. Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walakad zara'na li jahannam kathira minal jinni wal ins. Dan sungguh aku Allah akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan banyak dari kalangan manusia. Mengapa demikian? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Itu karena disebabkan mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Walahum a'yun, dan mereka memiliki mata, kata Allah, la yubsiruna biha. Tapi mata itu mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azan, dan mereka memiliki kuping, la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mempergunakan kuping mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Saya ringkas. Setelah kemudian melihat kekufuran orang-orang terdahulu terhadap Nabi Musa, kekufuran orang-orang dahulu terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, mengajarkan kemudian ke seluruh dunia untuk menggantikan kejayaan, kemuliaan, kekuasaan pencipta langit dan bumi dengan makhluk. Maka Al-Quran datang menegur mereka, menyampaikan kepada umat Islam agar paham siapa mereka dan karakter mereka. Apa kata Quran terhadap kalian orang-orang Kristen? Walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka dengan orang-orang seperti ini. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan melihat kebesaran Allah. Sudah jelas-jelas Yesus, mulai dia bayi sampai dia terangkat ke langit, semua yang terlontar dari lisannya, ucapannya itu adalah ucapan manusia sebagai rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel, sorry. Nah, ini kenapa kemudian kalian tidak bisa memahami itu? Karena hati.
karena telinga, karena mata. Tadi sesederhana itu saya katakan. Anda melihatnya manusia atau Tuhan? Manusia, paman. Oke? Anda mendengarkan tadi manusia atau bukan? Manusia, paman. Anda raba manusia, manusia. Tapi kenapa Anda menggiring kemudian diri Anda, menyesatkan diri Anda sendiri? Itu yang disebut zalim. Sudah tahu kerah dibilang sapi, udah tahu sapi dibilang ayam, ngotot lagi. Jadi jangan, bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen yang saya cintai ini bisa masuk surga, sedangkan masuk akal aja kagak. Gimana? Sementara yang menghantarkan kita masuk surga apabila ajaran kita masuk akal. Oh, masuk surga nggak mungkin, nggak mungkin. Kristen masuk surga nggak mungkin, mustahil, mustahil. Kalau Kristen masuk surga, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini masuk surga. Itu tolak ukurnya. Bang Suma ya. Saya. Untuk apa kita berakal kalau tidak beriman? Jadi yang terpenting itu kita beriman. Saudaraku. Apalah artinya kita berakal tapi kita tidak beriman? Saudaraku. Dalam keling utama. Saudaraku. Secara manusia, iya bang, sebentar bang Suma ya. Akal pikir manusia itu tidak sedalam dengan pikiran Tuhan. Apa yang dipikirkan manusia itu tidak mungkin sama seperti yang dipikirkan Tuhan. Kadangkala manusia tak mampu menyelami pikiran-pikiran Allah. Itu yang saya mau. Apa? Saudara. Ya siap bang. Saudara, Anda yakin Tuhan itu maha tahu? Iya, Tuhan itu maha tahu. Tahu kapasitas akal manusia? Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tahu memberikan ajaran yang sinkron dengan akal manusia yang Dia ciptakan? Ya, memang dalam firman Tuhan itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia, Bang. Betul sekali, saudaraku, benar sekali. Tapi dalam hakikat pencipta langit dan bumi, akal kita itu diberi kemudian kemampuan untuk menakar pengetahuan kita sendiri tentang Tuhan, bukan mengakal-akali. Sekarang saya tanya kepada saudara, ketika Anda mengatakan iman harus lebih utama daripada akal, oke. Kalau saya memegang pulpen, saudaraku, pulpen ini saya pegang, lalu saya simpan di dalam saku. Saya bertanya, saudaraku Nos, apakah Anda percaya bahwa ada pulpen di dalam saku bajuku? Apa jawaban saudara? Jadi kalau itu ya percaya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Yakin? Yakin. Beriman? Iya, beriman. Anda menerima kenyataan ketika saya bertanya, apakah Anda beriman kepada pulpen yang saya taruh di saku? Masuk nggak itu? Iya, karena saya yakini ada. Lah, inilah yang saudara Kristen harus paham, bahwa di Kristen itu tak ada iman. Begini ya Bang. Beda percaya dengan iman, saudara. Begini Bang ya. Akal manusia itu misalnya manusia yang telah mati 4 hari itu tidak akan mungkin bisa menjadi pulih kembali. Iya kan, itu akal manusia ini. Oh, nggak bisa, itu masuk akal dong. Enggak. Masuk akal, Bung. Sudah 4 hari orang sudah mulai membusuk, semua organ-organ tubuh sudah mulai rusak, saraf-saraf sudah rusak, tetapi bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tapi secara manusia, bahkan secara ilmu kedokteran pun mereka tidak akan percaya bahwa itu bisa dipulihkan kembali. Tetapi kalau Tuhan, Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang itu yang saya sampaikan kan, Ibu. Jadi gini, saudara. Saya kembali kepada yang tadi. Anda mengatakan lebih utama iman daripada akal. Iya, Bang. Anda mengatakan iman Anda benar.
Iya, benar. Saya juga mengatakan iman saya benar. Di antara iman Anda dan iman saya, yang benar-benar benar itu yang mana? Apa tolak ukurnya? Karena iman saya mampu membuktikan dari yang mustahil menjadi mungkin. Sama. Pertanyaan saya, Anda mengakui iman Anda benar. Saya juga mengakui iman saya yang paling benar. Kira-kira yang membedakan antara iman saya dengan iman Anda untuk menentukan mana iman yang benar itu apa? Akal, Bung. Kalau hanya sekedar mengatakan imanku yang paling benar, Tuhan turun ke bumi, netek sama manusia, dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga, itu iman. Sekarang orang berakal mana yang mau menerima iman itu? Yang kayak begitu modelnya. Tapi yang masuk akal adalah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia tanpa ayah, membekalinya mujizat, mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat kemudian orang buta melihat. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Yang mana yang masuk akal? Bagaimana, Bang? Tuhan Anda turun menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia, lalu dibunuh oleh manusia. Atau iman saya, pencipta langit dan bumi yang maha menciptakan manusia tanpa ayah, turun ke bumi, menjadi nabi, menjadi rasul di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bermujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 dan seterusnya. Mana yang masuk akal? Ya, yang masuk akal ya, Tuhan turun menjadi manusia. La haula wala quwata illa. Kali itu, Bang, itu Begini doktrin ya. saudaraku. Bukan, Bang. Dengar dulu. Dengar Begini dulu, ya. saudara. Dengar. Kalau pilot sementara terbang pesawat tiba-tiba turun derajat menjadi ayam, siapa yang menjaga kemudian pesawat? Ayo. Lagi terbang nih, ketinggian 6.000 kaki. Pilotnya tiba-tiba berubah derajat menjadi ayam. Yang menjaga keberlangsungan kemudian sistem pesawat terbang ini sampai mendarat itu siapa? Abangku. Pilotnya sudah berubah jadi ayam. Sanggup nggak ayam itu mempersonalkan kemudian itu pesawat? Enggak. Tuhan yang maha pencipta, yang maha perkasa, lu bilang turun jadi manusia. Hah? Iya, Bang. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya, begini ya, Bang ya. Saudaraku, jawab dulu. Yang menjaga alam semesta ketika Tuhan mau jadi manusia siapa? Iya, ini kan Abang membatasi Tuhan, padahal Anda ya atau saya? Anda atau Begini saya ya. yang membatasi? Bang, Anda atau saya yang membatasi? apakah ketika Tuhan telah menjadi manusia, dia tidak punya kuasa untuk mengawasi alam semesta? Dia jadi manusia? Iya. Iya, Tuhan jadi manusia. Bagaimana dia mau mengawasi? Sementara ketika dia menjadi manusia, untuk sekedar cebok aja butuh manusia untuk mencebokin dia. Ya, sebentar, Bang ya. Sabar dulu, Bang. Bagaimana kemudian Anda mengatakan saya yang membatasi Tuhan? Pertanyaan saya kepada saudara. Iya. Ketika Tuhan Anda, nanti Anda boleh bertanya. Ketika Tuhan Anda turun menjadi bayi, terbatas nggak bayi ini? Begini, Bang, kalau kita memulai dari bayi, Tuhan itu sejak bayi itu yang kita harus pahami bahwa apa itu? Tuhan adalah sebuah gelar yang disematkan pada Ini Yesus. bukan gelar Itu doang, berbeda. Bang. Ini bukan gelar. Ini Iya. keadaan Tuhan Anda menjadi bayi. Iya, yang Bayi kami ini pahami berkuasa nggak? di dalam, memang tidak berkuasa, Sudah. tetapi Berarti Anda sejak membatasi bayi- Tuhan. Sejak bayi Yesus itu sudah disembah. La haula wala quwata. Yang menyembahnya itu manusia tak berakal. Sudah, Bagaimana ya, mungkin? terserah. Saudara,
Saudaraku, Terserah Bang Suma. agama Jadi pagan begini ya, itu bang, agama pagan itu jangankan bayi manusia, sapi pun disembah. Sapi, pohon disembah, roh-roh disembah. Jadi begini ya Bang. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang membatasi Tuhan, saya atau Anda? Enggak, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia berarti dia tidak bisa maha kuasa, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya. Sekarang saya tanya, apa tujuannya Tuhan Anda jadi manusia? Tuhan saya menjadi manusia itu supaya manusia bisa mengenal Tuhan dan bisa melihat di dalam diri manusia, Yesus Kristus. Kan Tuhan itu kan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Tuhan berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus menjadi daging supaya dapat kita jamah, kita raba, dapat kita lihat. Untuk apa kita kita berkata Tuhan, tapi kita tidak bisa melihatnya. Oke, Anda kapan Justru jumpa di dalam dengan diri Yesus? Yesus Kristus itu kepenuhan Allah. Saya tanya, kapan Anda duduk bersama dengan Yesus? Memang saya hancur ketepak. Di mana Anda pernah duduk sama Yesus? Tidak pernah, tetapi dari kesaksian firman Tuhan itu membuktikan bahwa mereka yang pernah melihat, menjamah, meraba dia, dan mereka meyakini dan percaya, Bang. Oke. Jadi menurut saudara, Tuhan harus turun ke bumi supaya bisa disaksikan oleh manusia. Anda sendiri tidak pernah menyaksikannya. Nah itu Anda tidak pernah menyaksikannya. Sekarang Anda mengatakan, tunggu dulu, Anda mengatakan harus disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, di Islam alam semesta ini saksi Tuhan itu ada. Alam semesta ini sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Allah memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya, kebesarannya di segenap penjuru. Yesus cuma datang 33 tahun untuk mempersaksikan dia Tuhan. Pencipta yang benar mempersaksikan dirinya sejak ada ciptaan ini, mempersaksikan dirinya kepada ciptaan bahwa aku adalah Tuhan. Ini bukti bahwa saya Tuhan, menciptakan kesegenap penjuru, menciptakan kesempurnaan yang ada di tengah-tengah kalian. Itu bukti. Sekarang saya minta, mana coba? Bang Suma, buktikan Tuhanmu ada. Lihat langit. Siapa yang menjaga langit? Tuhan. Lihat ritme siang dan malam, siapa yang menjaganya? Tuhan. Lihat kemudian ritme tumbuh-tumbuhan, dipanen hari ini, tumbuh besok, dipanen lagi, tumbuh besok, dipanen lagi, tumbuh besok, tidak ada hentinya. Ikan diambil dari laut, ada lagi, ada lagi, tidak ada habisnya. Itulah bukti saya ada. Sekarang coba buktikan Yesus. Pemeliharaan seperti saat ini. Mana? Iya, semua alam semesta masalah generasi. Saudaraku, dengar saya. Yesus ketika dia datang ke muka bumi bisa nggak cebok sendiri? Dari di dalam diri Yesus Kristus, Bang. Begini, Bang, ya. Yesus Kristus memiliki dua natur. Ada nggak yang agak waras sedikit? Ini kayaknya udah parah gilanya nih. Begini, Bang. Apa bukti Yesusmu ada? Iya. Apa iya? Mana? Terbukti sampai hari ini. Mana Yesus sampai hari ini mana? Biar ku traktir dia minum kopi. Mana Yesusmu mana? Yesus itu mati dan bangkit dan telah kembali itu cerita. Yang saya ingin bukti, mana? Udah. Nggak ada Yesus. Yang kita imani itu tertulis di dalam kitab suci masing-masing, Bang. Hari ini Bang Suma bernarasi panjang lebar pun berdalil pada saya buktikan dalilnya. Dalil kitab suci saya mengatakan bahwasanya bukti Tuhan saya ada dengan menciptakan alam semesta ini. Sekarang apa buktinya Yesus ada? Yesus pun berkata bahwa dia menyertai sampai selama-lamanya. Mana Yesus? Mana? Mana? Buktikan kepada saya mana? Yesus, kau di mana? Yesus, ingin ku traktir kamu kopi. Mana Yesus? Begini ya, Bang. Oh, Yesus manusia, Bung. Mana manusia Yesus? Mana coba? Aku mau lihat.
Mana Yesus? Yesus Kemanusiaan jangan sembunyi kau, Yesus Sus. itu, kemanusiaan Yesus itu Ya ditentukan kemanusiaan Yesus dari- mana? dari Yesus tebusan, mana? Bang. Dongeng. Bentar Bang Suma. Dongeng Yesusmu itu dongeng. Dari Mana tadi Bang Tuhanmu? Suma bicara saya dengar. Enggak. Iya kan? Saya tidak mau digiring kepada ketololan dan kebodohan. Mana coba? Mana Terserah Yesusmu sekarang? Abang Mana mau Yesus? menilai seperti itu terserah. Mana Yesus? Yesus di sorga. Nah, nenekmu kiper udah, kau turun. Pret. Kupikir kau orang bisa diajak diskusi gila. Ternyata kau memang gila. Turun. Enggak. Turun, Makanya- saudaraku turun. Daripada saya maki kau di sini. Makasih teman-teman. Kata guru saya, lebih baik saya diskusi dengan 1.000.000 orang cerdas daripada seekor manusia bodoh. Itu guru saya mengatakan, mending kamu berdiskusi dengan 1.000 profesor daripada kau berdiskusi dengan 1 ekor orang bodoh. Saya sudah memberikan waktu saya sejam lebih menggiring dia untuk tidak bodoh, tapi ternyata tidak bisa, tetap aja bodoh. Ya, saya kira begitu teman-teman. Silakan dia ambil alih dulu. Ya, ini ada siapa ini? Abah. Selamat malam Abah. Christian Jupri. Abah, selamat malam. Loh. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ini nih temanya nih, utusan kok dituhankan. Silakan naik. Yuk buat teman-teman moderator silakan di jamakin oten-otennya ya. Jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Christian Jupri mah gak ada ilmu. Bang Andi di sini agak noise, Bang Andi boleh di ini. Bang Kores Petalempu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nyapa. Ayo sedikit cerdas lah teman-teman Oten ya, kalau mau diskusi ya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ikhwan disupport niat dan visi misi Bunda Mila yang akan menggelontorkan dana 2 miliar bersama Bang Wan 1 miliar untuk memboyong Edis dan juga Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. 1 bulan kena itu Ikhwan. Jadi kita lihat nih, kita sekarang balapan nih sama Edis. Duluan mana nih, rumah apologetnya jadi atau Edis TV-nya ke Indonesia? Selamat menantikan kawan-kawan. Mantap. Apa pula sampah mau dibawa kembali ke Indonesia? Ya, itu niatannya mulia. Ayo, kawan-kawan yang mau bertanya tentang Islam atau yang mau nangis-nangis tentang Islam 87% di Indonesia, silahkan naik. Kami akan mendengarkan tangisan kalian. Udah punah guys, tinggal 3%. 3% Katolik. Berarti 3%. 3% tambah 3%, 6% kan? 1 lah. Kayak mana sih? 3 tambah 3, 1 lah. Satu tambah 1 tambah 1, 1. 3 tambah 3, 1. 1 terus. Ayo teman-teman nonton, silakan naik ke sini. Ini ada I am. Selamat malam I am. Muslim apa Kristen?
Muslim kayaknya ya. Di bawah dulu ya kalau Muslim ya. Christian Jopri kok nggak berani naik ya, Res ya? Apa udah tobat dia? Ayo, selamat malam. Ayo. Cuman ya. Ya. Kepijit kayaknya. Itu emang si Dalton ngapain sih, Ikhwan? Aku kurang nyimak ya tadi. Ngapain dia itu? Dia ngapain? Sampai pada emosi kalian. Halo. 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 Halo.